pada upaya mereka terhadap konteks makronya di Sumatera Barat ya, baik per sektor, baik per bidang mereka itu minta nanti Prof. Helmi ya. Nah, baru habis itu minta penanggap dari floor beberapa orang, dan baru kalau ada waktu buka diskusi dengan para peserta, insya Allah. Ya. Oke, kasih dah Pas. Yang pulang kerja waktu udah Pas. Udah masuk waktunya, kita mulai lah ya. Jadi pembicara pertama hadir Edi. Halo leh, nampak yang si Firdaus belum tiba leh. Belum. Fadel belum. Sudah. Yang siapa yang kedua baru si apa ya? Fadel, Ade Suryanto, Friska sudah. Oke. Jadi nanti kasih kode aja saya nanti Bu Yuli. Lihat dulu urutan dari apanya ya, dari di flyernya. Tapi kalau belum bergabung, kasih tahu aja saya nanti sehingga kita loncat aja kepada berikutnya. Bu Yuli, tolong dicek kesiapan dari satu atau dua pembicara berikutnya. Baik, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kita mulai acara kita ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Bapak-bapak dan ibu-ibu semua yang saya hormati, sengaja kita mengangkat acara ini dan kita penuhi dengan rasa syukur alhamdulillah karena ternyata anak-anak muda kita membangun nagari Manaruko istilah gitu ya. Manaruko Bakurek kece orang kan. Nah, ternyata kalau selama ini kita banyak mendengar suara-suara dari rantau, baik rantau jauh di dunia maupun rantau nasional, ternyata banyak sekali contoh-contoh konkret dan inspirasi yang telah dilakukan oleh adik-adik kita yang luar biasa ini. Karena itu forum ini sengaja khusus untuk mendengar pengalaman mereka, mendengar harapan-harapan mereka, mendengar tantangan yang mereka jalani, dan apa pembelajaran yang untuk diri kita sendiri masing-masing maupun untuk masyarakat Sumatera Barat, maupun juga untuk Indonesia ya, dari apa yang akan kita dengar hari ini. Karena itu acara ini didesain pertama oleh Adinda Edi ya, yang banyak bergerak di rantau, di ranah, tetapi juga mencakup ke berbagai penjuru Indonesia, mempenetrasi ke berbagai pergaulan global, tapi tetap mempunyai tapak yang kuat di ranah. Jadi karena itu kita minta nanti Pak Edi akan menyampaikan membuka lapiaknya. Tapi sebelum itu kita minta pada Pak Burmalis dan sesudah Adinda Edi kita gilir adik-adik kita ini karena waktu adalah musuh utama kita. Jadi tolong dijaga sekitar 7 menit ya. Pilih yang penting-penting saja, baik dari tantangan yang dihadapi atau harapan ke depan atau pembelajaran yang Anda ingin bagikan pada kita ataupun kemitraan yang ingin disampaikan. Silakan dengan sudut pandang versi masing-masing. Kita berikan penuh kebebasan pada rekan-rekan. Kemudian sesudah para pembicara bergiliran, baru kita minta Profesor Helmi, seorang tokoh kita yang sangat gigih memperjuangkan entrepreneurship di Sumatera Barat, karena membangun nagari itu tidak mungkin dari orang luar, harus dari keberdayaan di nagari itu sendiri. Dan untuk itu kita perlu champion-champion, orang-orang yang menjadi juara di bidangnya, yang akan menjadi sumber inspirasi bagi lingkungannya. Nah, nanti baru mudah-mudahan akan bergabung nanti Pak Doni Oskaria, Ibu Nurhayati Subakat, mudah-mudahan Bu Santi kalau ada waktu beliau akan bergabung, dan saya juga berharap nanti mudah-mudahan Pak Wali Kota Padang Panjang kalau bisa bergabung. Tapi kalau beliau ada waktu, ada kesibukan yang tidak bisa diganggu, tidak apa-apa. Dan kita nanti berdiskusi bersama kita. Dan di ujung dari acara ini kita minta kembali kepada 15 tambah karena ada satu sepasang yang terakhir ya. Kita minta kepada 16 orang ini untuk menyampaikan 2-3 menit konklusi atau pembungkusan atau refleksi akhir dari masing-masing mereka. Sehingga itulah yang akan kita bawa pulang ke rumah masing-masing, ke kelompok kita masing-masing, dan memberi harapan kita bahwa di tengah pandemi COVID, ternyata kita punya contoh-contoh harapan-harapan yang membuat kita makin percaya diri, dan kita yakin di tengah pandemi, di tengah cobaan ini, karena kita adalah yang dipilih oleh Yang Maha Kuasa untuk menerima cobaan,
kita insya Allah akan mampu menghadapinya dan kita akan bangkit dari cobaan ini untuk menuju kehidupan yang lebih baik, baik dunia maupun akhirat. Baik, Adinda Edi, silakan. Pak Burmalis dulu, silakan Pak Burmalis memberikan pengantar dari Minang Diaspora Network Global. Kami persilakan, Sekretaris Eksekutif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajma'in. Yang kami hormati Prof. Fazli Jalal, Prof. Helmi, Kanda Edi Utama, dan semua tokoh-tokoh muda dan milenial Minang di ranah yang sangat inspiratif. Kami atas nama pengurus Minang Diaspora mengucapkan terima kasih banyak kepada Prof. Fazli, Universitas CRC, dan semua tim yang mensukseskan acara ini, khususnya Uda Edi Utama, dan yang menjadi super mentor lah, katakanlah, dalam acara ini untuk seni budaya, dan Prof. Helmi, bisa kita katakan super mentor untuk bidang entrepreneurship. Webinar ini merupakan kelanjutan dari webinar milenial Minang sedunia yang kita mengundang semua tokoh-tokoh muda, tokoh-tokoh mahasiswa Minang yang ada di berbagai belahan dunia. Dan tentu saja diharapkan dari webinar kali ini akan ada silaturahmi, komunikasi, dan networking antara tokoh-tokoh muda dan tokoh-tokoh milenial yang ada di ranah maupun di rantau. Kami sangat apresiasi dan salut dengan tokoh-tokoh muda Minang yang ada di ranah, dan mereka sangat inspiratif, sangat sukses. Mudah-mudahan dengan adanya networking ini, kesuksesan itu bertambah hebat dan semacamnya. Sebagaimana kita ketahui bahwa Minang Diaspora Network Global ini memang concern-nya adalah networking, jaringan. Kita mempunyai visi misi dan cita-cita agar Minangkabau ini jaringannya tidak hanya skop nasional tapi internasional. Dan alhamdulillah di tahun 2018 kita sudah memulai usaha dan merintis usaha itu. Kita mengadakan pertemuan Minang sedunia di Melbourne, Australia, dan kemudian ditindaklanjuti dengan kita merangkul semua tokoh-tokoh dan perantau Minang di berbagai negara. Dan alhamdulillah bergulir terus kegiatan-kegiatan kita, webinar-webinar dari berbagai sektor, mulai dari pendidikan, pariwisata, investasi, politik. Nah, kali ini kita khusus mengundang tokoh-tokoh muda dan tokoh milenial Minang yang ada di ranah. Nah, diharapkan akan terjadi sinergi dan kerjasama yang baik antara tokoh-tokoh Minang yang ada di ranah maupun di rantau nasional dan internasional. Sekali lagi kita harapkan mudah-mudahan diskusi dan webinar kita ini menarik dan kita semua mendapatkan manfaat dan pencerahan dari webinar ini. Terima kasih banyak Prof. Fazli dan semua narasumber yang sudah bersedia berbagi dengan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Burmalis yang selalu dengan setia, sabar, gigih menghidupkan percakapan orang Minang sedunia ini ya. Sama-sama, Prof. Baik, kita minta pada Adinda Edi Utama. Beliau ini seperti saya sampaikan tadi adalah tokoh kunci ya dalam bidang budaya, dan sedikit dari sejumlah budayawan nasional yang diundang oleh Presiden untuk dapat masukan ya, dan juga saya tahu sekali bahwa betapa beliau ini sangat disegani di tingkat nasional dan juga menjadi salah satu ikon kita Indonesia di forum-forum internasional. Dan kita tahu bagaimana komitmen beliau membangun dari ranah tapi juga punya wawasan global. Karena itu kita minta kepada Adinda Edi untuk membuka lapi dari pertemuan kita ini. Terus kami persilakan Adinda Edi. Terima kasih Dafas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ke Dafas dan Pak Burmalis ya yang sudah menyediakan memediasi pertemuan ini ya. Dan yang kedua kepada seluruh peserta webinar yang sudah juga bersedia untuk hadir di sini sebagai narasumber, yang itu memang sesuatu yang sangat penting untuk kita sampaikan kepada masyarakat Minangkabau terutama dan Indonesia umumnya, bahwa munculnya ide ini adalah karena ada keprihatinan yang mendalam dari kita semua yang selama ini ya, bahwa Minangkabau sedang mengalami sebuah krisis, sebuah kemunduran atau stagnan ya, sehingga banyak situasi yang kadang-kadang justru membuat kita
harus menerima kenyataan bahwa kita sebetulnya sedang mengalami sebuah proses yang tidak menimbulkan sebuah kemajuan gitu. Nah, dari keprihatinan itu sebetulnya muncul juga keadaan-keadaan yang kadang-kadang di tengah sistem pemerintahan kita yang minus sekali hal-hal yang bersifat inovatif ya, itu ada gerakan-gerakan yang muncul di dalam masyarakat kita dari anak-anak muda untuk bisa memunculkan dirinya sebagai sebuah harapan baru ya, untuk bisa berkontribusi kepada pertumbuhan dan perkembangan peradaban itu secara umum ya kepada masyarakat kita Minangkabau. Dan ternyata kalau kita lihat apa yang telah dikerjakan oleh teman-teman muda ini, saya kira memang luar biasa ya, dengan perjuangan yang jatuh bangun gitu, yang dengan tekad yang sangat kuat, mereka juga berhasil membangun sebuah usaha atau sebuah harapan bersama di tengah-tengah komunitas yang mereka kelola itu. Mungkin tidak perlu disebutkan karena sudah ada biografi ringkas ya yang sudah kita bagikan. Saya kira nanti mungkin teman-teman ini bisa menceritakan pengalaman-pengalaman mereka, bagaimana mereka bergulat di tengah krisis kebudayaan kita, tengah krisis pertumbuhan ekonomi yang juga memprihatinkan, dan di tengah-tengah ruang kesempatan yang sangat sempit yang tersedia oleh negara untuk mereka bisa berkiprah. Sehingga pada umumnya mereka berkiprah, bergulat di luar sistem resmi yang ada ya, tapi ternyata juga bisa berhasil. Soalnya ada yang justru memulai dari membuat usaha-usaha kecil-kecil, tapi juga karena keyakinan yang luar biasa itu juga berhasil. Saya kira itu aja yang dari pengantar saya dapat. Mudah-mudahan ini bisa menjadi sesuatu harapan yang lebih menjadi harapan dan kekuatan kita untuk bisa lebih baik dan maju ke depannya. Terima kasih. Terima kasih Adinda Edi. Ini adalah sebuah pengantar. Kita mulai aja pada pembicara pertama kita, Adinda Firtus Setiaka. Beliau ini adalah juga salah seorang dosen yang inspiratif di Universitas Andalas, tapi juga melakukan kegiatan yang luar biasa, menjadi pendiri dari Koperasi Pemasaran Mandiri dan Merdeka. Kita dengar paparan dari beliau. Kami persilakan Adinda Firtus Setiaka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Fadli Jalal, terima kasih Pak Pur, terima kasih Bang Helmi dan juga Bang Edi Utama, karena ini kehormatan buat saya karena saya mendapat kesempatan untuk menyampaikan apa yang selama ini jadi keresahan saya dan juga menjadi ruang aktualisasi buat saya. Jadi singkat saja karena kita sangat banyak ininya kan narasumbernya. Jadi saya sehari-hari adalah dosen di jurusan Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas di Padang. Dan memang secara basis keilmuan saya itu mendorong saya untuk tertarik dengan persoalan gerakan sosial secara umum. Tetapi kemudian dalam riset untuk disertasi doktoral saya fokus untuk meneliti tentang gerakan petani yang tentu saja levelnya internasional. Nah, pengetahuan dan pengalaman saya untuk riset tentang gerakan petani inilah yang kemudian membuat saya mengetahui ada 5 persoalan pokok yang selalu menjadi hambatan bagi para petani untuk bisa hidup maju dan apalagi sejahtera gitu. Dan itu terjadi tidak hanya di Padang, di Sumatera Barat atau Indonesia saja, tetapi secara global seperti itu. Nah, dari permasalahan-permasalahan yang sering disampaikan oleh para petani ke saya secara langsung waktu itu, diantaranya adalah pertama pastinya soal tanah gitu. Karena petani tanpa tanah sebenarnya juga bukan petani, tetapi petani juga walaupun punya tanah, ada 4 persoalan yang lain yang tidak ada pada mereka, mereka juga tidak bisa berproduksi. Yang kedua adalah soal modal. Petani punya sawah tapi nggak punya modal, ternyata nggak bisa berproduksi juga. Yang ketiga soal fasilitas sarana produksi sampai ke distribusi. Yang keempat, masalah pemasaran. Petani kalaupun bisa berproduksi sebaik yang mereka bisa lakukan, bahkan dengan
kualitas yang sebenarnya menjadi harapan para konsumen produk pertanian, tetapi kalau mereka tidak mampu mengakses pasar, maka semua itu tidak ada artinya, sehingga para petani akan melakukan sesuatu yang bahkan mungkin di luar nalar sehat kita. Misalnya capek-capek mereka berproduksi, akhirnya barang-barang itu dibuang atau dihambur-hamburkan karena mereka frustasi. Nah, yang terakhir adalah persoalan akses pada politik atau kebijakan yang pro petani. Nah, kegelisahan saya karena pengetahuan tentang masalah para petani dan kemudian pengalaman bergaul dengan petani selama bertahun-tahun, akhirnya pada akhir 2019 membuat saya berpikir untuk tidak bisa lagi itu menjadi pengetahuan belaka, tapi itu harus menjadi sesuatu yang harus saya gerakkan secara langsung. Oleh sebab itulah saya kemudian mengajak teman-teman dosen muda di Universitas Andalas waktu itu untuk membuat koperasi mandiri dan merdeka namanya. Nah, kita ketika dihadapkan pada notaris, sebenarnya waktu itu masih bingung, ini jenis koperasi apa gitu. Kalau koperasi produksi nggak mungkin, karena background kita dosen dan lagian, setengah dari misi dari koperasi ini adalah membantu khususnya para petani maupun peternak dan juga para produsen kecil yang terutama di Salingka Kampus Unan. Oleh sebab itu kita memilih secara legal formal koperasi kita adalah koperasi pemasaran. Nah, tetapi dalam prakteknya, dalam praktek keseharian, kita nggak hanya memasarkan produk-produk dari para petani, peternak, dan para produsen kecil saja, tetapi kita juga melakukan hal-hal yang lainnya, misalnya mengedukasi masyarakat untuk mengelola sampah dengan membuat ekoenzim, ekobrik, dan kemudian juga untuk sampah-sampah yang non-organik, misalnya kita bikin bank sampah. Nah, kemudian juga kita melakukan edukasi baik secara internal maupun eksternal untuk memperkuat kapasitas di dalam koperasi kita maupun masyarakat di luar koperasi dengan membuat namanya KMDM Resource Management yang kita rutin melakukan berbagai macam webinar maupun juga pelatihan. Karena masa pandemi maka selalu online biasanya, dan salah satu yang pernah menjadi narasumber dan berkali-kali ya, nggak hanya sekali saya ingat saya adalah Bang Helmi gitu. Nah, satu saat saya minta Pak Fasri Jalal, Pak Burmalis Ilyas, dan Bang Edu Tama juga bisa jadi narasumber untuk acara kita gitu. Nah, selain itu yang terakhir yang sedang saya gagas adalah, dan ini juga sedang proses untuk mendapat legalisasi dari Basnas, KMDM ini ingin membuat social trust fund gitu. Jadi kita tuh pengen ada wakaf yang dikumpulkan dari para muslimin dan muslimat, khususnya para perantau Minang di seluruh dunia, yang wakaf itu nanti akan kita gunakan untuk membantu khususnya para petani di Ramnah Minang untuk bisa berproduksi dengan lebih baik. Karena persoalan permodalan ini yang selalu menghantui para petani juga, yang seingat saya itu jadi permasalahan kedua dari para petani. Nah, dari pemasaran itu sendiri, selama ini kita menggunakan pasarrabutani.com namanya. Jadi para konsumen kita memang lebih di segmentasinya adalah kalau boleh dibilang menengah ke atas. Target pertama kita adalah para dosen di Universitas Andalas, para pegawai, dan juga keluarga mereka gitu. Karena kenapa kita segmentasinya kelas menengah? Karena memang pertimbangannya diantaranya, kalau kita bikin pasar yang sama dengan pasar yang sudah ada, maka kita juga akan mengancam para pedagang kecil yang sebelumnya sudah eksis gitu. Itulah mengapa pilihan kita tidak asal jual produk para petani ini. Itu satu. Yang kedua juga sebenarnya kita juga selalu meminta kepada para petani, peternak, produsen untuk bisa menghasilkan produk yang kalau istilah kita tuh pangan segar dan sehat. Bahkan kalau lebih spesifik produk pertanian tuh maunya organik gitu. Karena memang kita ingin menampilkan sesuatu yang atau menghasilkan sesuatu yang berbeda dari yang lain, apalagi di tengah pandemi seperti ini gitu. Karena kebutuhan pangan sehat, pangan segar, dan apalagi itu membantu
daya tahan imunitas masyarakat tentu itu sangat dibutuhkan. Nah, Baik. di dalam pasar Rabu Tani ini pun kita juga tidak hanya menjual atau memasarkan barang-barang itu secara reguler, tetapi kita juga bikin program-program yang kita targetkan para penerima program sedekah, istilahnya sedekah pangan sehat. Itu ada dua. Pertama, mereka yang memang harus dibantu untuk bisa makan. Yang kedua, mereka yang saudara-saudara kita yang terinfeksi COVID-19 gitu. Jadi pasarabutani.com juga menyediakan paket sedekah pangan. Nah, mungkin Pak Burmalis Ilyas sering lihat postingan saya di grup Minang Diaspora Network soal sedekah pangan, maupun baik itu untuk anak-anak yatim piatu, termasuk para hafiz, maupun kepada saudara-saudara kita yang sedang terinfeksi COVID-19 sehingga butuh imun booster, istilahnya seperti itu. Nah, baik. Kira-kira seperti itu gambaran yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Pak Fasli dan yang lainnya. Saya kembalikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan tepuk tangan yang hangat untuk adinda kita Pak Tirtuos Satyaka ya. Kita lanjut dulu kepada Dinda Fadeli Trio Putra. Beliau ini adalah dipanggil oleh Bunda ya, kemudian melihat peluang dan memberikan nama usahanya, nama adiknya. Wah, luar biasa. Kita persilakan kepada Fadli Trio Putra. Oke, baik Bapak. Terima kasih. Oh, diralat sedikit Pak, bukan Fadeli Pak ya, tapi Fadel. Fadel ya, maaf ya. 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 Silakan Fadel ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang saya hormati ada Bapak Edi Utama, Bapak Prof. Fasli Jalal, Prof. Insinyur Helmi, dan Pak Burmalis Ilyas, dan kepada Bapak Ibu, Udauni, Minangkabau, semuanya yang berada di seluruh dunia. Perkenalkan, nama saya Fadel Trio Putra. Saya berasal dari Kota Sawalunto, tepatnya di sebuah Desa Rantih, Bapak Ibu. Desa Rantih di Kecamatan Talawi. Jadi saat ini Fadel punya usaha yang namanya Kerupuk Singkong Hikechi. Jadi nama Hikechi ini diambil dari dua nama adik saya, Hikmah dan Reski. Jadi kalau disingkat namanya Hikechi. Jadi ide usaha ini Fadel ambil dari nama adik tadi. Dan kenapa Fadel terjun memilih usaha Kerupuk Singkong Hikechi ini? Karena memang awalnya desakan dari orang tua yang tidak boleh Fadel merantau. Karena pada saat itu Fadel merantau, tepatnya di Denpasar, Bali, bekerja di sebuah perusahaan dengan jabatan pada saat itu alhamdulillah diberikan tanggung jawab sebagai kepala cabang termuda pada saat itu. Jadi kurang lebih sudah beberapa tahun merantau, akhirnya disuruh pulang oleh orang tua. Akhirnya dengan berat hati merelakan jabatan tersebut, pekerjaan, pulang kampung ke Sawalunto. Jadi di Sawalunto itu tidak lantas langsung Fadel berusaha. Jadi kurang lebih ada 3 bulan di kampung, tidak tahu mau ngapain, karena memang di Sawalunto itu kendalanya yang pertama adalah tenaga kerja itu sulit. Kita sulit mencari lapangan pekerjaan, dan akhirnya ide ini muncul karena memang di Sawalunto itu kaya dengan hasil alamnya, yaitunya adalah singkong. Jadi ada di sebuah desa Kubang namanya, ada pengrajin singkong itu banyak. Jadi disitulah awalnya Fadel termotivasi untuk bagaimana mengelola singkong ini dikemas lebih baik dan bisa ini dipasarkan lebih luas lagi, karena Fadel lihat ini sangat menjanjikan. Nah, inilah awal idenya Fadel mengelola usaha ini, kerupuk singkong ini. Dan pada saat ini kerupuk singkong Hikechi sudah memiliki 4 rasa, ada rasa balado, rasa bumbu, dan rasa rendang, dan rasa cabai hijau. Nah, ini pada saat ini Hikechi sudah beredar di Kota Sawalunto dan di Kota Padang, di beberapa retail atau toko, dan telah tersebar juga di beberapa kota besar di Indonesia, dan sempat sampai ke Singapura, ke luar negeri. Ini ada waktu itu orang jalan-jalan ke luar negeri dan bawa salah satu produk Fadel. Dan tentunya dampak ekonomi sangat luar biasa juga. Setelah 3 tahun ini berusaha,
dampak ekonominya yang pertama adalah membantu pengrajin singkong ini di sebuah desa itu, karena pada saat itu Fadel kurang lebih membeli 20 kg singkong mentah yang telah diolah dan siap untuk digoreng, dan pada saat ini alhamdulillah sudah mencapai 200 sampai 250 kg dalam 1 bulan. Jadi ini sudah membantu perekonomian masyarakat di sekitar dan juga sudah membuka lapangan pekerjaan terhadap masyarakat sekitar juga, dan juga memberikan kesempatan kepada mahasiswa Kota Solonto yang berada di luar untuk bisa menjadi reseller. Jadi bisa membantu menambah uang belanja kuliah mereka, dan juga ada juga terdiri juga dari pekerja juga, ada ASN juga, ada pensiunan, ada juga ibu rumah tangga, dan juga salah satunya juga ada ibu ini istri dari Uda Yulendra Darwis, ya Kak Rolin juga salah satunya juga adalah reseller Fadel yang juga memasarkan produk Fadel di Jakarta. Jadi ini singkat tentang histori cerita dari usaha Fadel, dan dampak sosialnya udah pasti alhamdulillah selalu konsisten. Sejak dari tahun 2018 memberikan paket sembako santunan kepada orang-orang yang membutuhkan, dan sejak saat terjadinya pandemi ini kurang lebih pada bulan Maret, memang usaha Fadel mengalami penurunan omset, tapi tidak lantas mengurangi niat Fadel untuk berbagi sedekah sedikit. Ini alhamdulillah sudah rutin Fadel jalankan setiap hari Jumat sampai saat ini. Baik, begitu saja Bapak, singkat. Baik, Fadel, bagus sekali. Boleh tanya dikit karena masih ada waktu. Waktu pulang kemudian melihat lingkungan, apa faktor yang menjadi faktor utama yang membuat Fadel ingin menggeluti usaha ini? Selain dari melihat bahwa adanya potensi lokal day, apa yang Fadel rasa sebagai perjuangan awal lah dalam usaha ini? Oke, perjuangan awalnya ya udah pasti Pak, produk ini sulit diterima Pak oleh customer. Ya. Jadi nggak laku Pak ya. Jadi memang karena singkong ini nggak lama tahan, jadi tanpa pengawet, jadi nggak laku di pasaran. Jadi di situ Fadel berputar otak. Jadi karena memang kerupuk ini setelah dicobakan Pak, enak kepada tetangga juga, saudara juga. Nah kendalanya sini adalah mungkin di pemasarannya. Jadi singkat cerita, langkah yang Fadel lakukan adalah mempromosikan langsung Bapak kepada pegawai di tingkat kota ataupun di tingkat provinsi Pak. Jadi Fadel bawa ini produk ini langsung Bapak ketemu pegawai itu ke ruang-ruangan. Jadi Fadel cobakan, Fadel berikan tesnya gratis. Setelah Fadel cobakan itu, nah baru di sana beberapa customer itu tertarik Bapak. Nah itulah mungkin awal mulanya pada saat itu, sehingga sampai sekarang ini produk bisa diterima Pak. Dan mengikuti juga beberapa pameran Bapak, baik di tingkat kota, bahkan sampai nasional Bapak. Bulan November kemarin, sampai produk Fadel itu ke Batam Bapak, yang diacarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Fadel diundang juga untuk hadir di pameran Pak. Nah itulah mungkin awal cikal bakalnya Bapak, produk ini bisa bertahan dan bisa terus berkembang sampai sekarang Bapak. Ya. Pertanyaan terakhir, juga dari pengalaman media online Bapak. Ya, dari pengalaman juga sudah bekerja di luar Sumbar ya, dan sudah menikmati dan kembali membangun usaha di Sumbar. Apa keyakinan Fadel bahwa punya tapak di Sumbar itu tidak ada hambatan untuk untuk memasarkan ke seluruh penjuru Nusantara, malah dunia nanti? Apa keyakinan Fadel itu? Oke, keyakinan Fadel memang nyatanya Pak, makanan produk kita itu di Minangkabau ini memang gampang diterima Bapak. Terutamanya ada rendang sana. Jadi salah satu memang PR Fadel besar adalah bagaimana menduniakan Hikeci ini Bapak. Ya. Jadi di sini bagaimana Fadel punya target, bagaimana produk ini bisa bersaing dengan produk-produk yang sudah terkenal sebelum-sebelumnya Bapak. Baik, terima kasih. Kita berikan tepuk tangan yang hangat kepada Ade ya, kepada Fadel. Nah, kita lanjut dulu yang pembicara ketiga, Adinda Ade Suryanto. Beliau ini adalah founder dari Rendang K7. Ini ikon Sumatera Barat dan sekarang mendunia. Silakan, Adinda Ade. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran, Prof? Ya, dengan baik. Suaranya baik, gambar juga bagus. Silakan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala sarfi anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajma'in. Yang terhormat Prof
Fasli, kemudian Pak Edi, dan pembicara-pembicara terdahulu. Alhamdulillah kita bersyukur bisa ketemu sekarang ya Pak Prof. Iya, alhamdulillah. Mungkin singkat cerita saja karena waktu yang terbatas. Bapak Ibu semuanya, perkenalkan Ade Suryanto. Nama Ade Suryanto berasal dari Solo, Kabupaten Solo. Aslinya Surian, persisnya Surian. Pernah kuliah di Fisika Universitas Negeri Padang tahun 2005. Nah, di tahun 2010 sampai tahun 2015 itu bekerja di hotel, salah satu hotel di Kota Padang. Kemudian di tahun 2015 sampai 2017 itu bekerja di restoran. Jadi memang cukup jauh simpangannya dari fisika, jurusan fisika, sebelumnya pengajar, Prof. Sebelumnya ngajar fisika. Di tahun 2007 sampai 2010 itu pernah punya privat center di Padang juga. Tapi akhirnya ternyata ketemu passionnya di kuliner. Jadi ternyata jurusan lulusan itu tidak selalu harus ya misalnya dari fisika harus jadi pengajar atau apapun. Tapi yang jelas semuanya bisa dilakukan. Nah kemudian ada pertanyaan Bapak Ibu, kenapa memilih rendang gitu ya. Kebetulan selama ini sejauh ini yang kita amati pemain rendang itu memang banyak ibu-ibu parubaya ya di atas umur 40 tahun gitu. Nah, kenapa kita muda masih laki-laki kemudian memutuskan untuk berbisnis rendang nih pada saat umur 30 tahun. Nah, Bapak Ibu ternyata salah satu faktor yang menyentuh kami untuk kenapa sih menseriuskan rendang gitu. Pernah pada musim haji 2018 kemarin itu ada teman dari Arab Saudi yang tengah berhaji itu mengirim ke kita foto bahwa ternyata mereka diberikan di Armina itu diberikan makanan ready to eat, judulnya adalah beef rendang tapi bahasanya adalah bahasa Thailand. Jadi ternyata teman-teman bilang, nih kemana orang Sumatera Barat kok jamaah haji Indonesia diberikan rendang tapi rendangnya dibikin oleh orang Thailand gitu. Apa nggak ada orang Sumatera Barat yang mampu dan berkompeten untuk membuat rendang yang memang notabene aslinya dari daerah kita itu sampai ke Arab Saudi untuk jamaah Indonesia itu dari Indonesia gitu. Nah dari sanalah kita akhirnya serius dan kita memang alhamdulillah membangun K7 Indonesia ini memang berkat juga bantuan dari Bank Indonesia. Jadi K7 ini Pak Prof dibina oleh Bank Indonesia selama 2 tahun dari 2018 sampai 2019 akhir. Jadi kita diberikan pendidikan, pelatihan segala macam dan juga kita telah berkompetisi sehingga kita dibawa oleh Bank Indonesia lewat DEX, Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah, sampai ke Dubai dan Jeddah untuk ikut pameran Indonesian Halal Investment Economic Forum. Nah, dari sanalah kita beranjak ketemu dengan buyer-buyer dari Arab Saudi. Kemudian juga sepulangnya dari Saudi kemarin itu sempat dihubungi oleh tim National Geographic bersama Chef Gordon Ramsay. Nah, ternyata dari sana kita dapat peluang juga mendampingi Chef Gordon Ramsay dalam acara National Geographic dalam program Uncharted West Sumatra. Jadi Gordon Ramsay datang ke Sumatera Barat, battle dengan Chef William Wongso untuk bikin rendang siapa yang paling hebat gitu. Nah pada waktu itu K7 Ade sendiri dapat kesempatan mendampingi Chef Gordon Ramsay berburu bahan baku untuk membuat rendang di Pasar Banu Hampu Bukit Tinggi. Nah walaupun banyak polemik setelahnya kok harus Chef William Wongso ternyata yang dipilih untuk mendampingi Gordon Ramsay, kenapa nggak ada orang Sumatera Barat. Nah bagi Ade sih simpel saja Prof, karena memang selama ini yang serius kalau kita di Sumatera Barat memang secara sporadis kita memang bergerak memajukan kuliner. Tapi belum ada yang betul-betul menonjol, belum ada yang menjadi ikon, belum ada yang memang menjadi semacam representatif tokoh atau representatif dari orang yang bergerak di dunia kuliner yang memang bisa diakui oleh internasional. Nah, beranjak dari sana akhirnya kita punya konsentrasi, kita juga pengen punya keinginan bahwa ini kuliner Minangkabau yang memang sudah disampaikan diakui oleh CNN sebagai the most delicious food in the world. Itu harus kita ikuti dengan tindakan nyata. Kita juga mampu merepresentasikan rendang ini sehingga mampu bersaing dengan kuliner internasional lainnya seperti spaghetti, pasta, burger, sushi, segala macamnya dari luar negeri sana. Nah untuk itu tentu perlu ada pergerakan, tentu itu perlu ada motor, untuk itu perlu ada orang yang tampil untuk itu. Nah karena itulah terketuk hati kita dari K7 Indonesia yang memang kita akhirnya punya Prof? Kita semacam punya tagline itu Indonesian Spicing the World atau K7 Spicing the World. Ya, Nusantara ini, Indonesia ini, khususnya di Sumatera Barat gitu, adalah jadi pada salah satu kompetisi kami
menyampaikan kepada Dewan Juri. Itu waktu alhamdulillah kita menang juga di Kementerian Pariwisata, Prof. Itu event Derham, itu eventnya dari Bekraf yang dulu jadi satu badan tapi sekarang sudah bersatu, lebur kembali ke Kementerian Pariwisata. Kita menyampaikan bahwa seperti ini, jika Indonesia adalah sebuah rumah, maka Sumatera Barat adalah salah satu ruang dapurnya. Jika Indonesia adalah sebuah rumah, maka Sumatera Barat adalah salah satu ruang dapurnya. Kemasyhuran hasil olahan dari dapur Sumatera Barat ini sudah memang diakui oleh dunia, sehingga CNN menobatkan rendang sebagai makanan terenak ya dari tahun 2015-2017 gitu. Banyak orang bisa membuat rendang, akan tetapi yang membawa rendang untuk setara dan bersaing dengan kuliner internasional lainnya itu tidak banyak. Nah, insya Allah kita di K7 Indonesia ya memang prosesnya panjang, tidak bisa dilakukan sendirian, butuh bantuan dari berbagai pihak. Insya Allah kita siap untuk itu, Prof. Iya. Sehingga memang usaha-usaha yang memang kita lakukan adalah ya salah satu tadi, memang pertemuan dengan Chef Gordon Ramsay ini adalah salah satu upaya kita untuk kembali memperdengarkan rendang ke dunia gitu. Bahwa kalau misalnya dari Indonesia ke luar negeri kita bawa apa sih gitu. Kemudian kalau kuliner yang bisa diingat-ingat oleh orang luar negeri ke Indonesia apa gitu. Maka kita pengen ya memang kita pengen kalau bisa rendang maju dan tampil sehingga julukan dari CNN sebagai makanan paling enak di dunia disandang oleh rendang juga kita ikuti dengan upaya menyebarluaskan rendang sejauh mungkin dan bisa dinikmati oleh sebanyak mungkin orang. Karena kan betul kita tahu Prof bahwa ternyata rendang itu kan bukan produk, rendang adalah proses gitu. Kebanyakan orang tidak paham tentang itu. Nah, maka tugas kita generasi Sumatera Barat, generasi muda Sumatera Barat untuk menjelaskan kepada dunia bahwa rendang itu bukan produk, tapi rendang adalah proses. Sehingga rendang itu juga dia tidak hanya isinya daging, tapi juga isinya macam-macam. Sehingga bukan hanya orang kaya atau orang yang memiliki ekonomi yang bagus bisa memakan rendang. Bahkan petani pun bisa memakan rendang walaupun hanya dalam bentuk kacang. Ada rendang kacang, ada rendang pakis, ada bahkan rendang nangka dan segala macamnya. Itu yang perlu kita edukasi kepada seluruh dunia. Dan berikutnya, Chef, Prof, pada waktu acara Uncarted West Sumatera itu Gordon Ramsay sempat membuat scramble egg itu dengan pasta rendang. Nah, jadi salah satu faktor kenapa Gordon Ramsay memilih kita waktu itu, kita merepresentasikan rendang itu bukan hanya untuk daging, tapi rendang juga bisa dikombinasikan untuk bahan-bahan makanan lainnya. Kita bisa bikin pizza dengan rendang, kita bisa bikin roti yang isinya adalah rendang, kita bisa bikin dimsum isinya rendang, kita bahkan bisa bikin scramble egg dengan rendang, kita bisa bikin sate dengan bumbu rendang, kita bisa bikin steak dengan rendang. Kita bahkan juga bisa membuat berbagai macam makanan dengan bahan olahan rendang. Akan tetapi PR-nya bagi kita adalah di generasi muda, rendang itu bisa dikembangkan tanpa kehilangan nilai otentiknya. Rendang itu bisa diperkaya olahannya tanpa harus menghilangkan ciri khas rendang itu sendiri. Gitu Prof. Sehingga PR kami, PR kita semua itu cukup berat, yaitu untuk ya artinya sesuatu yang telah diakui dunia tetap kita pertahankan dan kita perkenalkan kepada semakin banyak orang. Kemudian kita sampaikan ya, sehingga semua orang ketika mencoba rendang, oh mereka akan berkata, oh benar ternyata rendang itu istimewa. Bukan hanya dimakan dengan nasi saja enak, tapi dengan berbagai makanan lainnya juga bisa cocok seperti itu. Baik. Terima kasih banyak ya. Nanti kita lanjutkan. Kita berikan tepuk tangan untuk Ade ya, yang berjuang demikian rupa di tataran dunia. Kita lanjut dulu kepada pembicara keempat, Dinda Friska Khairunas SP ya, founder dari Say Hi Kitchen ya. Silakan Friska. Panggilan siapa nih? Friska, Pak. Oh ya, silakan Friska ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya saya ini dulu, nama saya Friska Khairunisa. Khairunisa ya, iya. Iya. Usaha saya bergerak di bidang hidroponik sebenarnya. Jadi ada beberapa usaha. Jadi yang pertama itu saya bikin hidroponik. Kalau bisa dibilang sih hidroponik, kalau kita ngomongin hidroponik, kalau di Padang atau di Sumber, pasti orang tahu Blasta hidroponik. Jadi kita bikin hidroponik. Brand kita Blasta Hidroponik namanya. Jadi dari mulai 2015 saya lulus dari Universitas Andalas Fakultas Pertanian. Setelah lulus saya
mulai mencoba berhidroponik. Dulu waktu itu di Padang belum banyak dan belum terlalu booming. Jadi kita mulai dari hidroponik, kemudian suatu ketika kita baru memulai, sayur yang kita panen ini hasilnya ternyata nggak tahu nih buangannya kemana, kita nanam ternyata terlalu banyak, serapannya nggak ada. Waktu itu marketingnya kurang bagus, jadi penjualan sayurnya agak mandek, jadi sayur nih banyak yang tidak bisa terjual. Dari situlah Friska mulai kembangin ke produk olahan. Jadi produk olahan kita untuk sayur yang pertama ada kimchi. Jadi alhamdulillah kita juga ada restoran Korea. Kimchi ini kan sayur fermentasi khas Korea. Cuman kita bikin dengan resep kita, homemade, dan itu halal. Jadi kalau di Korea kan kimchinya tidak halal. Jadi kalau kita bikin yang versi halalnya gitu. Jadi sayurannya kita bikin olahannya. Jadi sejak itu hidroponik kita semakin berkembang. Selain kita bikin untuk sendiri, jadi Blasta Hidroponik ini juga menerima pelatihan untuk ke KWT biasanya kita, atau biasanya dulu sebelum pandemi ini siswa-siswa TK, siswa SD yang kita ajarkan gimana sih kalau menanam itu selain di tanah kita juga bisa loh nanam secara hidroponik gitu. Jadi kita mulai mengembangkan hidroponik sampai kita sekarang punya greenhouse. Jadi greenhouse kita yang paling besar itu kebun kita di Payakumbuh di Batang Agam. Itu selanjutnya setelah itu mau kemana lagi? Jual sayur. Sekarang kan bisa dibilang persaingannya bukan cuma hidroponik, tapi kayak petani organik, petani konvensional itu jual sayur semua. Tapi kalau kita cuma sekedar jual sayur, apa sih plusnya kita? Oke, hidroponik plusnya bebas pestisida nih. Tapi kalau kita sandingkan dengan organik, hidroponik yang nggak ada apa-apanya. Jadi kita cobalah gimana selain menjual sayur segar, kita juga membuat olahan sayur. Olahan sayur apa aja? Olahan sayur itu dari mulai kimchi yang sudah saya sebutin tadi, terus jus sayuran, kemudian kita sekarang lagi pengembangan untuk bikin teh yang versi sudah dikeringkannya, kita lagi coba itu, terus salad, spring roll, semacam itu. Jadi kita lebih ke produk olahannya. Jadi kita selain punya kebun hidroponiknya, kita sekarang juga ada yang namanya Say Hi Kitchen itu. Jadi Say Hi ini kependekan dari sayur hidroponik. Jadi Say Hi, sayur hidroponik kitchen gitu. Jadi memang isinya adalah produk-produk olahan dari panen sayur hidroponik kita. Jadi kita mau sayur kita ini bukan hanya kita jual secara segar, tapi juga ke olahan. Karena kan kalau kita tahu sendiri daripada kita jual sayur segar, sebenarnya akan lebih besar marginnya ke olahan sayur. Kalau sayur kita jual 5.000, kalau udah jadi kimchi saya bisa jual 25.000. Jadi jauh, makanya dari situ kita lebih mengembangkan, karena kita udah punya kebunnya, kita sekarang lebih mengembangkan ke olahan sayurnya. Apa aja sih olahan sayur yang lain, kayak mie sayur, salad, yang seperti itu sekarang. Kalau untuk di masa pandemi ini, alhamdulillah kita juga ngembangin delivery service. Jadi kalau versi makanan Korea yang versi steamboat, kayak semacam sayuran yang dimasak dengan isiannya kayak daging atau fish cake yang seperti itu, kita menerima delivery. Jadi kita antarkan makanannya berikut dengan kompor, alat-alatnya segala macam, itu kita punya delivery itu alhamdulillah sangat ngebantu kita untuk naikin omset. Jadi di masa pandemi ini alhamdulillah malah omset kita bisa dibilang agak meningkat sedikit dibandingkan dengan yang sebelumnya, karena kita punya clue itu kan delivery, karena orang takut keluar rumah. Di masa sekarang orang takut keluar rumah, jadi ya udah mau makan enak di rumah aja, kita yang nganterin makanannya, seperti itu. Sedikitnya seperti itu. Kalau misalnya nanti ada yang mau ditanya atau kita mau diskusi lagi, boleh. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih banyak ini Friska ya. Jadi sayur hidroponik ya, yang sudah berpenetrasi kemana-mana ya, dan juga berdiri sejajar dengan organik dan juga dengan petani-petani tradisional ya. Tapi nilai tambahnya yang Friska kembangkan ya.
Baik, kita lanjut dulu kepada pembicara berikut. Dari saya lihat ini Ibu Yunike ya. Ibu Yunike, silakan pembicara berikut. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Yunike Filmar. Saya berasal dari Nagari Lalan, tepatnya di Kabupaten Sijunjung. Untuk pekerjaan saya sekarang yaitu saya memiliki usaha budidaya lebah tanpa sengat atau yang biasa kita kenal di Minangkabau ini dengan sebutan galo-galo. Nah, sebelum saya menjelaskan apa program saya, mungkin lebih baik saya menjelaskan, saya cerita sedikit mengenai apa itu galo-galo. Galo-galo itu merupakan salah satu serangga penyerbuk atau agen polinator yang keberadaannya sangat dibutuhkan oleh tanaman pangan dunia. Nah, galo-galo ini juga menghasilkan produk berupa madu, bipolen, propolis. Memang madu dari galo-galo ini memang dihasilkan lebih sedikit dibanding madu lebah biasa. Nah, dari sana terletak nilai ekonomisnya yang tinggi, kemudian madunya yang eksklusif dan juga langka. Saat ini saya sudah memiliki rekan-rekan mitra lebih dari 30 orang, Nah, mulai dari divisi pengembangan budidaya sampai ke divisi pemasaran. Saya untuk sekarang saya menitipkan galo-galo yang saya punya, menitipkan galo-galo itu ke rumah-rumah masyarakat. Nanti setelah itu budidaya lebah tanpa sengat ini atau galo-galo tidak membutuhkan keahlian khusus, jadi cukup ditaruh di pekarangan rumah dan mereka nanti sudah bisa menikmati hasil dari madunya juga. Kemudian untuk masyarakat sendiri, reaksi dari masyarakat sendiri sangat antusias sekali dengan budidaya galo-galo ini karena mereka bisa mendapatkan madu yang benar-benar pure, yang benar-benar asli atau yang benar-benar murni di perkarangan rumah mereka sendiri. Alhamdulillah, galo-galo yang dulunya dianggap sebagai hama atau pengganggu masyarakat sekarang sudah bisa membantu, sudah sangat bisa membantu meningkatkan kesehatan dan perekonomian masyarakat. Tidak hanya itu, masyarakat menjadi lebih rajin menanam bunga atau menanam tanaman buah sehingga mereka bisa mendapatkan buahnya dapat, madunya juga dapat. Nah, ini pun juga memiliki dampak yang sangat positif sekali, yaitu membuat lingkungan menjadi asri dan indah karena menanam tanaman yang dibutuhkan lebah juga gitu. Nah, ini adalah contoh dari produk saya, madu galo-galo Melipobi. Nah, ini sangat memiliki potensi untuk ekspor dari Sumatera Barat karena semuanya banyak sekali, galo-galo ini banyak sekali bersarang di kayu-kayu lapuk dan di dinding rumah masyarakat. Ini sangat memiliki potensi ekspor, tinggal dukungan pemerintah kita saja lagi. Bagaimana mau diarahkan madu potensi dari lebah galo-galo ini. Oke, terima kasih. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yunike, ini sangat inspiratif ya. Jadi dari suatu yang mulanya seakan-akan mengganggu, malah ini kan ya, tidak diabaikan, ternyata sedemikian rupa di tangan Yunike bisa menjadi bahan yang betul-betul menyehatkan dan memberikan pendapatan gitu ya, dan malah memungkinkan daya saing daerah kita karena bisa mengekspor ya, jadi berarti menghasilkan devisa. Apa saran Yunike kepada pemerintah daerah atau pihak-pihak yang ingin bekerja sama dengan Yunike?
Bisa diulangi lagi, Pak? Sinyalnya Apa saran putus-putus. ya, saran dari UNIKE kepada pemerintah daerah atau pihak-pihak lain yang ingin mungkin berminat untuk bekerja sama dengan UNIKE. Ada enggak saran-saran? Pemerintah harus serius. Ya, pemerintah harus serius dalam mendukung budidaya lebah galo-galo ini, Pak. Karena memang di tempat kita itu banyak sekali galo-galo ini, Pak, di rumah-rumah masyarakat loh, Pak. Bahkan yang sangat disayangkan. Itu banyak di rumah-rumah masyarakat. Namun ini tidak dimanfaatkan. Namun ini tidak dikelola gitu. Memang untuk awal-awalnya untuk pertama usaha itu memang hasilnya sedikit, tapi kalau lama-lama kalau ini dibesarkan pasti menghasilkan madu yang banyak pula, seperti itu, Pak. Iya. Jadi perlu kesabaran ya. Jadi dari sisi kemampuan memproduksi ada ya di masyarakat ya, tempat dan juga lebahnya sendiri ya, dan kemungkinan berproduksinya juga cukup tinggi ya. Tinggal lagi memproses dan menyalurkan ke pasar gitu ya, dalam berbagai bentuk. Baik, kita berikan tepuk tangan yang hangat pada Adinda kita UNIKE Filmar. Kita lanjut kepada sebetulnya Ibu Siti Khairani, tapi karena nampaknya dalam pengecekan kita belum bergabung, kita terus dulu kepada pembicara berikut, yaitu Adinda Ridwan Tulus. Beliau ini adalah seorang yang sangat unik ya, yang pikirannya sangat visionaris, membawa bagaimana green tourism ya menjadi suatu ikon Sumatera Barat untuk dunia. Kami persilakan kepada Adinda Ridwan Tulus. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Pak Fasli, Pak Helmi, Bung Edi Utama, dan seluruh peserta yang hadir di sini. Perkenalkan, nama saya Ridwan Tulus. Kalau Ridwan banyak, yang tulus itu cuma saya. Jadi kalau di Indonesia, khususnya di dunia pariwisata Indonesia, pekerjaan saya itu adalah sebagai tour designer. Ini hal baru untuk Indonesia. Karena salah satu kelemahan kepariwisata Indonesia, tidak banyak travel agent, tour operator, maupun biro perjalanan wisata yang bisa mendesain sebuah tour program yang bernilai. Dan alhamdulillah semenjak kita tahun 2000-an memulainya, itu di akhir 2019 kemarin, itu Pak Arief Yahya, Menteri Pariwisata, sudah mulai memberikan perhatian sama kita, Pak. Bahkan alhamdulillah kita diberi kesempatan untuk mempromosikan Indonesia di Eropa. Jadi banyak kejadian yang menarik, khususnya waktu di Belgia. Kenapa menarik? Yang ikut waktu itu wakil saya, Andi. Ketika di Belgia mempromosikan pariwisata Indonesia, ada seorang lelaki tua yang datang dan menyindir. Kamu mau jual apaan di sini? Mau jual asap ya kan? Karena kebetulan waktu itu sedang terjadi kebakaran hutan di Riau. Akhirnya alhamdulillah Andi mengajak duduk sang bapak tua tersebut dan menjelaskan tentang program dari Green Tourism. Akhirnya dia bilang, ini yang kamu lakukan katanya. Kalau ini yang kamu lakukan, ini sebetulnya solusi untuk pariwisata dunia gitu. Akhirnya dia langsung mengeluarkan kartu namanya. Ternyata dia seorang perwakilan Belgia untuk PBB dan juga perwakilan Belgia untuk masyarakat ekonomi Eropa. Dan dia bilang, tolong kirim proposal segera. Kalau seandainya itu layak, kita akan bantu perjuangan Anda. Terus ada juga yang aneh, waktu saya kemarin diundang ke ITB untuk memberikan kuliah umum, program Magister Biologi ITB. Waktu itu saya justru bicara tentang blue healing dan green healing. Bagaimana pariwisata itu bisa menyehatkan. Forest healing
Dan juga oceanic healing. Lautan juga bisa menyehatkan. Sebetulnya sebuah solusi, apalagi dalam pandemik sekarang ini. Justru pariwisata yang benar justru bisa menyehatkan. Karena menurut pemikiran saya, jangankan di Sumatera Barat, Indonesia saja itu belum mempunyai konsep pariwisata yang bagus. Makanya kita mencoba menawarkan dari Green Tourism Institute, menawarkan Indonesia sebagai Green Tourism Destination. Pertama kali, apa itu Green Tourism Destination? Bagaimana sebuah pengembangan pariwisata yang pertama sekali itu protect the culture. Tidak merusak budaya, tapi justru mengangkat kekayaan budaya yang luar biasa. Harusnya kalau pemerintah Indonesia serius, itu minimal Indonesia ini menjadi top destinasi dunia. Apalagi dengan kekayaan Indonesia yang luar biasa. Bisa tahunan orang untuk bisa menginap di Indonesia. Dan juga Sumatera Barat dengan keunikan budayanya yang berbeda. Terus yang kedua, bagaimana pengembangan pariwisata itu yang tidak merusak alam, tapi justru memperkaya alam. Memperkaya alam. Dalam setiap program yang kita desain, kita selalu melakukan aksi yang disebut dengan Green Action. Setiap tamu yang datang, kita ajak mereka untuk melakukan penanaman mangrove, penanaman terumbu karang. Dan ini sebetulnya salah satu cara juga untuk menarik mereka datang lagi. Kenapa? Karena mereka punya sesuatu di sini. Mereka punya sesuatu di sini. Ya. Terumbu karang yang ditanam nanti diberikan atas nama mereka. 6 bulan kemudian setelah tumbuh kita foto, kita kirim lagi kepada mereka. Akhirnya mereka ingin melihat dan membawa orang lagi untuk datang melihat terumbu karang. Jadi, maksudnya alam kita tidak makin rusak, tapi justru makin kaya. Terus, yang ketiga, bagaimana pengembangan pariwisata itu yang empower dan bring benefit for local people. Bagaimana setiap kegiatan wisata yang kita lakukan, mengajak masyarakat, mentransfer ilmu kita, sehingga mereka bukan saja jadi penonton, tapi bisa menjadi pemainnya langsung, dan insya Allah lagi itu bisa membawa keuntungan langsung ke masyarakat. Maka setiap program yang kita desain, alhamdulillah kita tidak pernah punya masalah dengan preman atau masyarakat di sana. Karena semua kita ajak. Terus yang keempat, bagaimana support conservation. Jadi itu tadi menurut saya, jangankan Sumatera Barat, Indonesia saja belum mempunyai konsep pariwisata yang bagus. Makanya kita dari Sumatera and Beyond, kita mencoba meng-create green tourism destination. Masih ingat dulu ketika saya mengembangkan Mandeh pertama kali, itu kita mulai dari Sungai Pinang. Orang pariwisata di Sumbar saja tidak tahu di mana itu Sungai Pinang. Dan waktu itu di Sungai Pinang hanya sebuah kampung nelayan. Akhirnya saya bekerja sama dengan wali nagarinya, belum ada akomodasi pada saat itu. Saya gunakan rumah-rumah penduduk, ayo dipelokan toiletnya, ya nggak masalah jongkok, tapi yang penting bersih. Alhamdulillah, dan juga kita sekaligus mendidik anak-anak di sana. Alhamdulillah akhirnya Sungai Pinang itu yang cuman dulu, apa yang kita jual pada saat itu? Justru yang kita jual itu keahlian kampung. Karena memang ketika saya muncul di dunia kepariwisataan di Indonesia, kita itu istilahnya sudah bermain di life experience tourism. Bagaimana pariwisata menjual pengalaman hidup. Karena dalam pengalaman saya sebetulnya apapun bisa dijual. Bahkan kendala pun bisa jadi devisa, tapi kalau kita bisa mendesain programnya. Alhamdulillah, saya cukup bangga juga sekarang dengan kreativitas anak-anak Sungai Pinang. Itu sebelum pandemik,
itu 100% tamunya itu malah asing. Dan yang lebih luar biasa Pak Fazli, itu 75% itu pertama ke Asia. Dan saya lebih salut sama anak-anak di sana, bahasa Indonesianya alun-luri ledo, tapi bahasa Prancis sama Inggris sangat lancar. Dan bahkan sudah banyak juga terjadi perkawinan silang, dan alhamdulillah mereka juga mu'alaf. Nah, begitu juga dengan Pariaman. Apa yang kita lakukan Pariaman? Kemarin saya cukup marah ketika dapat laporan dari adik-adik komunitas saya yang namanya Tabui Diving Club di Pariaman. Karena ternyata dengan dana pokir, taman mangrove kita itu dirombak untuk dibikin jalan. Kebetulan saya dapat laporan itu dan cukup marah. Akhirnya saya coba WA wali kotanya. Tolong telepon saya urgent, tanpa salam, tanpa apa. Alhamdulillah waktu itu wali kotanya cepat respon, Pak Geni Sumar. Dia cepat telepon. Loh, ada apa Pak Ridwan? Ini sepertinya serius sekali, karena memang saya tidak pakai salam, pakai apa seperti kebiasaan saya. Iya Pak. Bapak tahu enggak? Taman mangrove kita dirombak orang untuk dibikin jalan. Dan dia langsung jawab, iya saya baru tahu. Bahkan besok saya sudah harus hentikan. Alhamdulillah kalau begitu Pak. Bapak tahu kan, 10 tahun saya berbuat sama adik-adik di sana, ado ambo minta kepnya mau piala aja Pak. Bahkan alhamdulillah nama Bapak mendapat penghargaan, salah satu penghargaan nasional masalah lingkungan, itu karena program itu. Karena dulu Pantai Pariaman yang gersang, sekarang sudah kita punya taman mangrove yang cukup besar. Dan yang lebih luar biasanya, banyak sekali universitas-universitas dari Asia Tenggara, bahkan dari Amerika untuk berkunjung dan belajar sama adik-adik kita nelayan di sana. Karena kemarin ada kejadian aneh, waktu terjadi coral bleaching di Sumatera, panas yang cukup tinggi, itu banyak terumbu karang yang mati. Tapi alhamdulillah, terumbu karang yang kita tanam justru hidup 95%. Nggak taunya itu memang karena anak-anak Tabui Diving Club tersebut bekerja dengan hati. Betul-betul dirawat terumbu karangnya. Jadi terumbu karangnya tidak mati. Alhamdulillah sekarang Bapak nanti kita ajak. Alhamdulillah kita punya taman terumbu karang yang luas, cukup luas. Dan juga sudah punya taman mangrove yang cukup bagus. Sebetulnya, seperti yang saya sampaikan, dalam dunia pariwisata, makanya kalau setiap program yang ikut dengan kita, tamu-tamunya, di ending acara, kita selalu memberikan mereka sertifikat sebagai Green Friend of Indonesia. Karena mereka sudah berbuat. Mereka bukan sekedar wisata saja. Ya, dan itu akhirnya menjadi kebanggaan bagi mereka. Seperti yang saya sampaikan juga, sebetulnya dalam dunia pariwisata itu tidak ada kendala. Bahkan kendala bisa menjadi keuntungan kalau kita betul-betul bisa menggarap destinasi tersebut. Contohnya, ini salah satu program wisata kita di suatu yang akhirnya bisa menyelamatkan sebuah konservasi gajah yang hampir tutup. Jadi kebetulan waktu itu salah satu presiden Orangutan Foundation di Sumatera Utara, Bukit Lawang, dia minta tolong saya tentang ada sebuah konservasi gajah di Tangkahan yang hampir tutup karena kekurangan dana. Dia tahu kebanyakan saya punya ide yang agak sedikit nyeleneh, akhirnya saya diminta ke sana. Nggak tahu pas sampai di sana, saya melihat sesuatu yang menakjubkan. Dan saya baru tahu juga ternyata gajah itu dimandikan. Akhirnya saya tanya, ini gajah selalu dimandikan? Iya Pak, dimandikan. Yang mandiin orang konservasi? Iya Pak. Oke, mulai sekarang saya bilang, minimal dari tamu saya, biar tamu saya yang mandikan gajah. Dan saya menyiapkan dana per orangnya 250.000. Karena itu pengalaman yang menarik buat tamu, banyak nyecium daripada nyemandian. Wah sibuk nyoba foto. Akhirnya itu program viral dan minimal 100 orang datang sebelum pandemi. Berarti sudah menghasilkan uang sekitar
25 juta per harinya. Itu gara-gara sebetulnya IDSN. Jadi Pak Fasli, Pak Ibu-Ibu, Sumatera Barat, Indonesia, mohon maaf, belum serius dengan pariwisatanya. Kalau betul-betul serius, harusnya Indonesia dan Sumatera Barat sendiri itu menjadi destinasi top wisatanya. Cuman sampai sekarang saya belum menemukan pimpinan yang betul-betul senggur, ya, betul-betul serius dalam penggarapan pariwisata. Nah, mungkin dengan wadah ini kita bisa apa? Makanya saya kalau bicara sama Pemda, kepala daerahnya, oke, kalau Anda serius, oke, insya Allah dalam 5 tahun kita bisa buktikan. Tapi kalau serius, mungkin sementara itu dulu Pak Fasli. Terima kasih banyak. Kita berikan tepuk tangan. Ini dua bukan main ini. Adinda Ridwan banyak, tapi yang tulus satu-satunya ya. Dan ini sudah dibuktikan juga dalam bagaimana ketulusan dia mengelola agar potensi yang luar biasa dari kita bisa masuk ke pasar dunia. Kita lanjut dulu kepada Adinda berikutnya yang saya sudah 25 tahun yang lalu kenal ini. Dinda Yusrizal KW ya, seorang penggiat literasi. Maaf, Rani sudah datang sudah, Mas. Oh, Rani sudah datang. Oke, minta maaf dulu sebentar ya, Dinda Yusrizal KW ya. Kita berikan kesempatan kepada Siti Khairani ya. Rani, silakan Rani. Ya, terima kasih Rani, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatannya kepada Bapak Prof. Fasli Jalal, Bapak Bermalis Ilyas, Bapak Edi Utama, dan di sini juga ada Prof. Helmi. Kebetulan beliau adalah, saya adalah salah satu anak didik dari beliau. Baik, dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin menyampaikan singkat saja. Jadi berawal dari punya banyak keinginan. Jadi memang sejak tamat tahun 2017 saya punya banyak keinginan, ingin punya bisnis, ingin menjadi dosen, ingin menjadi penyiar, hingga saya berada di satu titik di mana waktu itu memiliki keinginan untuk merantau. Jadi punya keinginan untuk merantau ini karena melihat teman-teman ternyata tamat kuliah banyak yang merantau, kerja di Jakarta, kerja kantoran, dan pada akhirnya saya sempat terbesit waktu itu di hati ingin kerja seperti itu juga. Sampai akhirnya saya sampaikan kepada orang tua, dan orang tua saya mengatakan bahwa jika memang ingin ke Jakarta, orang tua saya yakin bahwa saya bukan tujuannya ke Jakarta untuk kerja kantoran, tapi hanya ingin merasakan Jakarta itu seperti apa. Karena memang kebetulan sejak SD sampai SMA, hanya ketika TK saja saya pergi ke Jakarta bersama orang tua. Jadi waktu itu saya mencoba mencari cara, gimana caranya supaya bisa ke Jakarta, tapi tidak pakai biaya dari orang tua. Karena sebenarnya kalau saya andalkan dari orang tua, insya Allah mungkin orang tua bisa saja menyanggupi. Tapi orang tua saya juga bingung, saya ke Jakarta ngapain gitu. Pada akhirnya saya ikut berbagai kompetisi dari satu kompetisi ke kompetisi yang lain saya coba ikuti semua. Sampai pada akhirnya ketika itu saya ikut salah satu kompetisi yang diadakan oleh Bank DBS yang Economic Stand Up nasional, dan alhamdulillah waktu itu saya mendapat kesempatan 10 besar terpilih se-Indonesia untuk ke Jakarta. Jadi waktu itu saya menceritakan tentang bagaimana pendapat kita sebagai anak muda tentang ekonomi digital di Sumatera Barat. Waktu itu saya bawa Sumatera Barat. Gimana sebenarnya ekonomi digital itu di Sumatera Barat? Apakah memang masyarakatnya sudah melek teknologi? Apakah kalau misalnya melakukan pemasaran online itu sudah terbiasa atau masih ada kendala? Nah, hal-hal seperti itu yang waktu itu saya coba sampaikan. Sehingga kesempatan itu juga membawa saya bisa bertemu dengan RI2 ketika itu Bapak Yusuf Kalla, Ibu Sri Mulyani, Rudiantara, saya bisa ke Google juga waktu itu, ke Bukalapak, Tokopedia, seperti itu. Alhamdulillah kesempatan itu menjadi pengalaman yang sangat luar biasa juga bagi saya. Sehingga rasa yang waktu itu cuma 9 hari di Jakarta masih merasa kurang puas. Gimana caranya supaya bisa lagi gitu. Sampai pada akhirnya waktu itu ada salah satu kompetisi nasional yang diadakan oleh Java Foundation. Jadi Java Foundation waktu itu kompetisinya bisnis sosial. Dan ketika itu saya kebetulan di Himpunan Mahasiswa Agribisnis, saya alumni pertanian kebetulan. Jadi kita ada himpunan mahasiswa yang bergerak untuk pengabdian masyarakatnya ke masyarakat petani dan masyarakat laut juga ketika itu. Dan ketika itu kita pernah melaksanakan pengabdian di Pasir Jambak, Padang. Tapi pengabdiannya cukup terbatas, hanya 2 tahun, 3 tahun ketika kuliah. Dan setamat kuliah, ketika 2017 itu saya mencoba untuk ikut dalam kompetisi itu dengan membawa produk yang kita bawa ketika itu adalah bisnis sosial pengolahan tepung ikan. Yang biasanya tepung ikan itu hanya feed grade untuk pakan ternak, kita olah menjadi food grade untuk makan manusia. Nah, jadi ketika itu kita ikut kompetisinya dan alhamdulillah mendapat kesempatan juara 1 nasional juga.
Jadi dalam 2 tahun terakhir kita melaksanakan kegiatan di Pasir Jamba, dan memang kita akui sendiri bahwa ternyata produk pertanian dalam hal ini pangan untuk membuat olahan tepung ikan itu dari menjadi produk yang food grade itu memang membutuhkan investasi yang cukup besar. Ketika itu memang kita sempat dijanjikan akan mendapatkan biaya pendanaan hingga ratusan juta, tetapi kita tidak mendapatkan pembiayaan itu, dimungkinkan karena ada berbagai persoalan juga dari pihak perusahaan yang ketika itu sudah berjanji kepada kita. Prof. Helmi juga tahu banyak informasi terkait itu, saya sering curhat waktu itu dengan Prof. Helmi juga. Jadi memang ketika itu kita memilih untuk fokus kepada sosialnya saja, bisnisnya sedikit terkendala. Memang sekarang sedang jeda, sedang stop. Tapi untuk proposal, untuk resep-resep bumbu dan segala macamnya masih kita simpan, dan kita masih punya harapan dan keinginan untuk kedepannya. Mana tahu bapak-bapak, ibu-ibu di sini ada yang ingin berinvestasi untuk mendukung support dari bisnisnya kami bisa menjalankan kembali. Karena hasil dari cek labor ketika itu, food grade-nya kami itu bahkan kadar proteinnya mencapai 70%-an. Dan itu sempat membuat Prof. Endang di Fakultas Peternakan UNAN sempat agak merasa excited, karena biasanya jarang juga untuk produk-produk, untuk olahan ikan-ikan yang biasanya tidak termanfaatkan itu bisa kita olah menjadi food grade seperti itu. Nah, sehingga pada akhirnya membuat saya menjedakan bisnis sosial tepung ikan saya saat ini di tahun 2020, dan saya memfokuskan kepada bagian sosialnya. Masyarakat Pasir Jamba masih tetap kita bangun hubungan-hubungan yang baik dengan masyarakat Pasir Jamba. Itu yang pertama. Yang kedua, pada akhirnya saya melihat bahwa saya juga saya sadari bahwa saya juga butuh ilmu tambahan, saya butuh meningkatkan kembali kapasitas saya, sehingga ketika itu saya berpikir bahwa saya butuh cari modal saya dari berbagai cara, apakah itu dengan saya bekerja kah namanya, atau saya dengan tetap menjalankan bisnis kah namanya. Jadi pada akhirnya saya sekarang salah satu aktivitas kegiatan saya juga di PLUT KUMKM namanya, Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah. Nah, di sini saya statusnya sebagai konsultan, bagian kelembagaan. Jadi bagaimana caranya supaya UKM-UKM yang ada di Sumatera Barat, saya sudah merasakan ketika saya berbisnis, saya menjalankan bisnisnya, kendala yang saya hadapi seperti apa. Saya ingin ketika UKM-UKM yang kita dampingi di PLUT ini tidak merasakan hal yang jatuh juga seperti yang pernah saya rasakan sebelumnya. Dan di sini kita ada 7 konsultan, kelembagaan, SDM, pembiayaan, kerjasama, IT, pemasaran, dan produksi. Dari 7 bidang ini, rata-rata kita anak-anak muda semua, seumuran dengan saya juga. Jadi kita bergerak untuk mendampingi UMKM. Dan di sini kita melaksanakan kegiatan-kegiatan yang cukup inovatif. Kita baru, PLUT KUMKM ini di Sumatera Barat ada 2, di Padang dan di 50 kota. Kalau untuk yang di Padang ini baru sejak Agustus 2019, dan berarti baru 1 tahun. Di tahun ini. Dan kita alhamdulillah sudah mendapat apresiasi juga dari tingkat kementerian karena melihat bahwa aktivitas dan kegiatan-kegiatan yang kita lakukan cukup inovatif. Bahkan ketika itu kita mengeluarkan ide bahwa UKM ini perlu dilakukan kurasi. Kurasi ini UKM ketika mendapatkan pelatihan, dia harus mengetahui sebenarnya kurangnya produk saya ini apa, lebihnya produk saya ini apa, harus ditingkatkan di bagian apa. Nah, hal-hal seperti itu yang coba waktu itu kita maksimalkan dengan kawan-kawan, dan ternyata konsep kami dipakai oleh kementerian untuk PLUT se-Indonesia menggunakan sistem kurasi tadi seperti itu. Nah, itu singkat cerita tentang aktivitas kegiatan sekarang dan masa lampau. Selain itu, saya tadi cukup menarik melihat di kolom komentar, Bapak Ibu tadi mengatakan bahwa wah alumni pertanian tidak ada nih yang bergerak ke pertanian, tidak ada yang memperhatikan hasil olahan kelautan seperti itu. Saya pribadi sebagai alumni pertanian sedikit merasa enggak, saya ada kok seperti itu, karena pada saat sekarang kebetulan saya alumni pertanian, ayah saya juga alumni pertanian, kakak ipar saya juga alumni pertanian. Kita sekarang sedang membangun sebuah konsep pertanian yang terintegrasi, tetapi sekarang masih dalam skala yang kecil tetapi sustainable. Jadi kita, kalau misalnya Bapak Ibu mau pesan buah naga, silakan bisa pesan ke saya. Kita cuman sekali teriak saja di Instagram atau di WhatsApp, itu pesanannya sampai puluhan kilo seperti itu. Bahkan sekarang kita juga sudah membangun kemitraan bekerja sama dengan petani-petani yang ada di 50 kota terutama untuk rempah-rempah, jahe, itu juga kita sudah ada. Kemudian kita juga ada keripik rendang telur. Jadi kebetulan di daerah saya di 50 kota itu memang rendang telurnya dari hasil kurasi kita termasuk salah satu yang terbaik ketika itu, dan kita coba untuk merepatch menjadi rendang telur mini, dan itu sudah saya coba untuk jualkan juga seperti itu.
Mungkin singkat cerita Baik, itu saja dari baik. saya. Mohon Terima kolaborasi kasih dan banyak, mohon dukungannya Rani. juga. Tepuk tangan tuh Rani ya. Nanti kita Warahmatullahi wabarakatuh. kembangkan. Baik, kita lanjut dulu. Ini luar biasa. Ini sudah kenyang kita ya. Dan bayangkan bukan main makanan enak yang disajikan oleh adik-adik kita ini. Kita lanjut dulu kepada Dinda Yusrizal KW. Yang juga sudah lama saya kenal, 25 tahun yang lalu, penggerak literasi. Pada waktu Akanda Taufik Ismail hampir menangis menceritakan betapa orang Indonesia ini rabun membaca, lumpuh menulis. Nah, berbagai sanggar-sanggar diinisiasi. Salah satu 25 tahun yang lalu, mungkin 30 tahun yang lalu kali ya, sudah dirintis oleh Adinda Yusrizal KW. Kami persilakan Adinda Yusrizal. Ya, terima kasih. Atau istilahnya lebih sering dengan nama akrabnya KW. Silakan KW. Salah satunya KW, Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Fasli, yang saya hormati, Pak Helmi, Pak Bumalis, Bung Edi Utama, dan para sahabat semua yang hadir di pertemuan kita ini. Dekatkan suaranya dikit, KW, biar agak keras. Ya, terima kasih. Saya ucapkan pada kesempatan ini saya hanya ingin berbagi pengalaman yang saya kasih judul, yaitu membangun manusia bersama alamnya. Ini adalah catatan-catatan kecil, gerakan-gerakan saya dalam literasi, dalam membangun manusia. Pak Basri mungkin sudah pernah mengikuti beberapa kegiatan saya, terakhir di Tanah Ombak, ya. 3 tahun saya bangun Tanah Ombak bersama teman-teman. Setelah jalan saya tinggalkan lagi, saya bangun yang baru namanya Bukit AC. Sebelum Tanah Ombak, Pak Pasri juga dan dengar waktu itu adalah Sanggar Pelangi yang sama Pak Taufik Ismail. Dan sekarang dari produk Sanggar Pelangi itu banyak menjadi penulis buku bestseller, menjadi jurnalis, menjadi banyak telah menulis buku ya Pak ya. Itu juga tantangan saya dengan Pak Nafis waktu itu. Dia bilang orang gila mana bisa mengajar menulis katanya. Nah, sekarang saya akan berbagi di Bukit AC. Ini adalah kelanjutan tantangan baru saya setelah dari Tanah Ombak. Ya, Tanah Ombak waktu itu bagaimana gerakan literasi atau gerakan keberilmuan bisa mengubah perilaku manusia-manusia di pesisiran. Saya bersama teman saya Henry dan lain-lainnya, alhamdulillah telah mengubah perilaku-perilaku yang buruk di Tanah Ombak, yang dulu dikenal dengan gang setan, itu sudah menjadi lebih baik. Sekarang saya pindah ke tempat yang lebih sulit lagi sebenarnya, di sebuah kampung di Lolo, Buranji, yang saya namakan Bukit AC, karena di situ ada Bukit AC. Nah, gerakan literasi saya ini saya selalu memilih tempat ya Pak Fasli ya, yang ketika saya datang ke sana itu saya yakinkan diri saya bahwa ini dalam 1-2 tahun saya tidak akan bisa menyelesaikannya. Maka saya akan melakukan di tempat yang saya anggap sulit. Gitu. Kalau saya prediksi 6 bulan, 5 bulan, 6 bulan selesai, maka saya tinggalkan. Saya selalu memilih yang kira-kira membuat saya banyak kesulitan menyelesaikannya. Ini salah satunya. Nah, filosofi yang saya nanti setelah ini saya akan mengajak teman-teman semua melihat fakta-fakta dari apa yang saya lakukan dengan teman-teman itu perubahannya. Filosofi yang saya lakukan itu adalah seperti menanam pohon jati. Kalau menanam pohon jati itu kita tidak bisa berharap 1 minggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, atau 1 tahun, 2 tahun akan memetik hasilnya. Itu membutuhkan waktu yang lama. 7-14 tahun barangkali kita baru bisa mendapatkan hasil yang betul-betul menarik gitu. Yang betul-betul sangat bermanfaat. Berbeda kalau kita menanam kangkung yang bisa dipetik 3-21 minggu. Ya, slide-nya mohon dilanjutkan lagi. Nah, ini konsep pertama saya adalah pendidikan karakter dan membangun impian. Saya masuk ke situ. Yang selalu saya tawarkan bahwa bagaimana masyarakat yang tidak ya pendidikannya rendah, yang tidak memiliki optimisme, yang tidak memiliki impian, orang-orang kampung atau anak-anak yang bagaimana tidak suka membaca, dengan program ini mereka akan secara perlahan bisa memiliki kebiasaan-kebiasaan baik, walaupun dengan waktu yang lama. Jadi tujuan gerakan ini adalah membangun manusia, membangun masyarakat. Artinya hasilnya itu akan dirasakan langsung oleh manusianya langsung, walaupun apakah 1 atau 2 orang nantinya. Nah, di sini lebih kepada ingin menjadikan manusia yang literat,
ya, manusia yang berilmu pengetahuan, manusia yang menjadi keterampilan ilmu pengetahuan, hubungan satu sama lainnya yang membuat kehidupan mereka menjadi lebih baik, pendidikan mereka jadi lebih baik, ya. Menyediakan masyarakat memiliki tempat untuk berubah, walau pada awal-awalnya mereka tidak meminati. Nah, menjadikan seni dan kebudayaan sebagai keasikan yang beradab. Mereka diajak bermain, menghidupkan kembali seni-seni tradisi di tempat mereka. Nah, di tempat yang saya lakukan ini semuanya biasanya tidak terrespon oleh masyarakatnya dengan baik. Di awal-awal mereka 1 sampai 1 tahun itu tidak banyak yang tertarik, yang merespon, bahkan yang banyak itu yang mencemooh, mencurigai. Ini adalah proyek besar seorang juga KW. Ini duitnya banyak gitu. Jadi banyak provokasi-provokasi yang membuat orang selalu curiga. Tapi program ini adalah memastikan orang baik selalu ada. Karena program membangun gerakan masyarakat, membangun manusia itu membutuhkan biaya yang besar juga. Ya, mohon dilanjut slide-nya. Nah, ini gerakan yang berdampak perubahan sebagai sebuah fakta. Karena waktu sedikit saya lihat. Nah, ini teman-teman tempat pertama kali saya masuk ke Bukit AC. Ya, tempatnya bisa dibayangkan begitu sulit ya. Semuanya semak, limbah, dan saya berpikir saya akan menjadikan tempat ini adalah sebuah tempat kampung literasi Minangkabau, kampung baca Bukit AC. Nah, maka saya sudah pastikan bahwa ini kerjaan tidak gampang. Bagaimana mengubah tempat ini? Maka itulah tantangan saya, dan saya mencari relawan yang akan bekerja sama dengan saya 1 atau 2 tahun. Jadi kerjanya kalau saya pasti bukan saya masuk ini bukan kampung saya dibawa oleh seseorang, dia minta dibuatkan kampungnya gerakan literasi, maka saya pastikan memenuhi tantangannya itu. Lanjut slide-nya. Nah, ini adalah saya mensuplai mau saya apakan tempatnya. Bapak-bapak, ibu, teman-teman semua bisa lihat tempat yang seperti ini ya. Inilah yang saya katakan bahwa gerakan itu akan dimulai di tempat seperti ini. Nanti kita bisa lihat hasilnya kemudian itu bagaimana. Lanjut. Nah, ini saya bersama teman-teman ya, gerakan membangun bersama artinya. Saya membawa warga situ, tokoh di situ, bagaimana mengubah tempat yang tidak menarik, tempat yang gersang ini menjadi tempat yang lebih bagus. Nah, saya katakan, yang bisa mengubah ini adalah impian. Saya katakan kepada mereka, yang bisa mengubah ini adalah ilmu pengetahuan. Yang bisa mengubah ini adalah semangat kegotong royongan. Tidak bisa 1-2 orang. Yang bisa mengubah ini adalah semangat yang tidak pernah padam. Lanjut. Nah, ini gambarannya ya. Saya tidak tahu begitu bagaimana, tapi saya sudah meyakinkan apapun yang terjadi, tempat ini harus berubah. Itu yang selalu saya tanamkan dalam gerakan saya. Nah, ini adalah peletakan batu pertama, gerakan membangun dimulai. Ini batunya diambil tadi mana, tapi yang penting batu pertama itu diletakkan sebagai pelecut bahwa saya tidak bisa meninggalkan tempat ini ketika niat cita-citanya sudah ditanam dan sudah dicanangkan bersama orang, bersama teman-teman relawan. Lanjut. Nah, ini sudah dimulai tempatnya. Saya mengajak 1-2 orang warga setempat, ya banyak yang diajak, ini yang nggak hadir. Saya katakan bahwa ini adalah untuk anak dan keponakan Bapak Ibu semua yang ada di sini. Saya akan membangunkan perpustakaan di sini nantinya, akan membangunkan gerakan literasi. Nah, ini proses perubahan yang sudah terjadi. Nah, ini yang pertama. Nah, perubahan sesuatu yang telah menjadi. Nah, ya lanjut. Ini akhirnya pada hari ini sudah makin berubah. Ya. Lanjut. Jadi saya, nah ini yang sebelah kiri. Nah, kegiatan walaupun tempatnya masih belum begitu bagus, belum begitu rapi, belum begitu bersih, tapi saya sudah mengajak, saya tanya kepada mereka, apa yang pernah ada seni tradisi dulu tapi tidak hidup lagi? Mereka pernah punya randai, pernah punya silat. Saya katakan, kita bermain randai di sini, kita bermain musik di sini. Nanti kita bangun tempat ini lebih baik, kita bikin perpustakaan, kita datangkan guru-guru silat dan randai yang bagus. Dan saya yakinkan mereka untuk bisa mengubah tempat ini lebih baik. Nah, sebelah kiri itu pada awal-awalnya, sebelah kanan, sebelah akhirnya nih. Nah, ini sudah nampak suatu perubahan bahwa di sini ada sentuhan, ya, sentuhan dari manusia yang memiliki cita-cita bersama di tempat itu. Nah, yang masa awal gerakan sebelah kiri, ya lanjut lagi, biar karena banyak slide-nya nih. Nah, ya ini anak-anak sudah
sebelah ini membaca. Saya tetap membawa buku atau bacaan kepada mereka bahwa yang akan membuat mereka pada masa depan itu adalah pengetahuan. Yang membuat mereka terselamatkan dari persoalan-persoalan hidup pada masa depan atau hari ini itu adalah ilmu pengetahuan. Jadi saya yakinkan mereka bahwa membaca salah satu kegemaran yang membuat kita bisa menjadi lebih cerdas, memiliki solusi, dan optimis melihat masa depan. Bahwa orang pintar itu tidak pernah mengalami kesulitan-kesulitan dalam hidupnya karena dia bisa memiliki solusi. Lanjut, next ya. Nah, ini ya Bapak Ibu nampak ya betapa perubahannya sebelah kiri, sebelah kanan, lihat. Nah, ya perubahan itu pasti. Jadi saya katakan kepada mereka bahwa tempat yang seperti ini, nah di tengah jalan saya katakan sudah nampak perubahan. Saya ajak warga di situ berkumpul, anak-anak dan ke setempat berkumpul untuk menyaksikan apa yang dilakukan bersama itu dari tempat yang tidak mungkin dalam bayang mereka akan bisa memberikan sesuatu tempat yang pada akhirnya dikunjungi oleh banyak orang. Ini setelah dikunjungi oleh banyak orang. Ya, lanjut. Nah, ini tempat itu sekarang ya para sahabat semua, saya sudah membuat program rekreasi literasi. Banyak saya mengundang para keluarga kelas menengah, para komunitas, bapak-bapak, ibu-ibu membawa kegiatannya ke sini. Ya kita sediakan paket rekreasi keluarga dan segala macamnya, bagaimana bermain silat. Nah, ini adalah ketika terjadi gerhana matahari cincin. Saya bekerja sama dengan astronom bahwa bagaimana kalau kita di sini bikin kegiatan dan semua orang datang ke tempat ini dan televisi menyiarkan bahwa kita membawa teropong ya gerhana. Kita kasihkan nama literasi sains, ya literasi astronomi. Nah, ini begitu sangat ramai orang datang ke sini. Bahwa tempat ini tidak lagi terbayangkan bagaimana 1 atau 2 tahun lalu sebelum kita sentuhan dengan gerakan bersama para relawan. Ini adalah menjadi tempat yang sangat rekreatif. Lanjut. Nah, ini adalah sebelah kiri saya tidak hanya bersama relawan, tidak hanya mengedukasi anak-anak remaja, tapi juga para ibu-ibu mereka. Kenapa? Karena ketika berpikir tentang gerakan membangun manusia, gerakan perubahan cara berpikir, itu juga dilibatkan para orang tua. Maka orang tua diwadahi dengan bagaimana mereka berkesidah, bermain rebana, yang dulu di situ pernah ada. Jadi yang kita hidupkan kembali itu adalah sesuatu yang pernah mereka lakukan, yang pada hari ini vakum karena sesuatu hal tidak ada motivasi, tidak ada ruang orang yang menggerakkan dan segala macamnya. Nah, sebelah kanan itu adalah upacara 17 Agustus Pak Paswi. Saya mengajak warga untuk upacara bendera dan saya inspektur upacaranya. Bagaimana kita melaksanakan upacara bersama masyarakat dengan cara kita sendiri. Saya katakan bahwa kemerdekaan itu adalah milik rakyat. Ya rakyat, cara rakyat upacaranya. Ini upacara bendera 17 Agustus. Dan ini juga banyak diliputi oleh media-media. Nah, kita sambil berjalan membangun alam, juga membangun manusianya, membangun persepsi-persepsi baru tentang hal-hal baik. Lanjut. Tolong dibungkus dalam 1 menit, Adinda. Ya. Nah, ini terus lanjut. Ini adalah kegiatan-kegiatan kita yang pada akhir ini. Terus di slide-nya dijalankan terus. Ya, ini ada sebentar. Ini yang sebelum balik lagi saya ingin menceritakan PAUD. Yang PAUD tadi sebelum ini biar 1 menit selesai mas saya. Nah, saya ini Pak Fadli, ini adalah PAUD gratis. Di situ anak-anak tidak bisa ikut TK atau PAUD karena bayarannya mahal. Suatu hari orang tuanya datang pada saya, Pak KW bisa nggak saya dibikin anak-anak sini dibikinkan PAUD yang tidak bayar? Berapa orang saya buatkan PAUD dan sekarang siswanya 32 orang dan mereka gratis, bajunya 3 setel gratis, tidak ada bayar apa-apa. Dan inilah kebanggaan dari kami bahwa anak-anak telah punya PAUD dan guru PAUD-nya adalah relawan. Lanjut lagi, kita percepat. Nah, lanjut. Nah, ini adalah program-program bersama anak-anak di sana. Lanjut. Nah, jadi ada ya. Nah, ini kita menghidupkan kembali populasi sile. Sile itu syaratnya adalah pakai ayam. Jadi dulu ayam orang tua itu tidak mampu membeli ayam karena syaratnya beli ayam. Maka kita carikan donasi untuk membeli ayam. Kita berikan ayam untuk orang tua jika anaknya berarti sile. Lanjut lagi. Jadi cepat, sebenarnya nggak cukup 1 jam. Nah, ini kegiatan-kegiatan yang telah membudaya di anak-anak sana mulai membaca. Ya, ini adalah randai di Car Free Day. Lanjut lagi. Nah, ini satu lagi. Saya
ya belakang mundur. Nah ini, mohon di sini. Nah ini Pak Pasri, ketika PAUD ini jalan, kegiatan jalan, saya mulai berpikir kesulitan membiayai. Karena tidak ada sponsor, tidak ada donatur, yang selamanya adalah 1-2 teman yang membantu. Akhirnya terpikir sama saya adalah bagaimana menghidupkan kegiatan ini dengan social planner. Maka kita bikin kandang itik, Pak Pasri. Ini kandang itik dibantu oleh dari Mitra Umat dan beberapa donatur yang terlihat sekarang ini nilainya sudah 75 juta nih Pak Pasri. Nah, itik ini nanti kita sekarang lagi donasi untuk 500 itik. Satu itik donasinya 80.000. 500 itik itu nanti akan membiayai pendidikan anak-anak ini. Kalau satu telur itik harganya 2.000, sehari itik itu bertelur 400 ekor, maka akan ada 800.000 per hari. Nah, inilah yang akan membiayai pendidikan gratis di sana, kegiatan tahfiz, kegiatan adat, kegiatan tradisi. Yang hasil pendapatan dari ternak itik ini adalah itu bagi hasil dengan orang yang mengelola yang mengerti. Jadi kita tidak bisa, jadi petiguan namanya Pak Pasri. Kita tidak berani merawatnya sendiri. Jadi saya kasih nama itik membangun bangsa. Ya itik aja membangun, masa kamu nggak ikut gitu. Kira-kira, nah inilah salah satu solusi kandang itik yang kita modal sudah 75 juta ini. Cuma karena pandemi agak terhenti semua kegiatan kita, termasuk donasi, termasuk untuk pengadaan itiknya. Nah ini membangun kembali memang terasa berat mungkin ya, karena sudah sejak April kita tidak berkegiatan, dan ini kandang itiknya. Lanjut, satu lagi. Nah, ya itulah barangkali dari penjelasan bahwa ini adalah tim saya ya yang bekerja dari awal sampai sekarang. Jadi Pak Pasri, bahwa yang kita bangun itu adalah manusia, impiannya, kegiatannya, dan perubahan-perubahan itu menjadi bagian keseharian mereka, bahwa mereka menyaksikan. Pertanyaannya, apakah mereka sekarang sudah sesuai harapan? Pencapaiannya menurut saya masih 20%. Karena mereka masih ada yang ogah, masih ternyata membangun manusia itu terlalu terasa butuh tantangan yang lebih berat. Lanjut, itu saja barangkali dari saya, banyak maaf. Nah, mudah-mudahan ya ini semoga. Terima kasih banyak Pak Adinda KW. Baik, luar biasa ya pengalaman ini. Ya, ini alhamdulillah kita dapat pencerahan yang luar biasa ini. Kita lanjut dulu kepada Adinda Muhammad Hussein. Beliau ini pendiri Yayasan Sumatera Volunteers. Nah, ini sebuah gerakan yang luar biasa juga. Kami persilakan Adinda Muhammad Hussein. Keluar dari Zoom, Bapak. Oh, keluar. Kalau begitu kita lanjut dulu ya. Lanjut kepada Hidayatul yang nomor 10 sudah ada ya? Sudah. Adinda Hidayatul Azmi ada? Ya. Ada, silakan. Pendiri komunitas Ladang Rupa. Ini bergerak juga di bidang sosial budaya. Kami persilakan. Oke, terima kasih banyak Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak sebelumnya Pak Edi Utama udah ajak Ladang Rupa bergabung nih. Juga Bapak Helmi, Bapak Fasli. Sebelumnya kayaknya perlu saya luruskan. Pertama, di Pomsat kan saya pendiri komunitas Ladang Rupa ya. Sebenarnya rada ini ya, karena yang mendirikan Ladang Rupa ada banyak, nggak hanya saya sendiri, ada saya dan teman-teman lain yang beberapa hadir di sini. Saya lagi ada di sekretariatnya Ladang Rupa nih. Oke, mungkin singkat saja saya mau cerita sedikit tentang Ladang Rupa. Ladang Rupa ini namanya ladang, cuma sebenarnya kami bukan petani juga ya. Ladang Rupa ini adalah alternatif pendidikan seni yang kami menawarkan alternatif pendidikan seni yang kritis bagi masyarakat, dan kami berfokus pada pengembangan edukasi seni dan budaya lewat berbagai program. Yang mana program ini kami bagi berdasarkan skalanya. Dari yang pertama itu skala besar, yaitu pameran dan art camp, di mana lewat pameran ini kami mempresentasikan kepada masyarakat karya-karya seni dari para pelaku seni dan hasil riset melalui pameran riset. Kemudian ada juga art camp, di mana kegiatan ini diadakan 1 kali 2 tahun. Kami mengundang para praktisi seni dan pelaku bidang lainnya untuk berkumpul dan membahas bagaimana sih perkembangan kebudayaan dan kesenian kita di Sumatera Barat. Terus ada juga program bulanan. Ini adalah program yang persiapannya tidak terlalu rumit seperti kegiatan skala besar tadi, yaitu ada yang namanya kelas lasuh,
dan bioskop taman. Kelas-kelas 2 ini kami mencoba menawarkan bagaimana sih sebuah kelas kesenian atau bidang lain bisa kita garap dengan pendekatan kritis. Dan di sini kami menghadirkan para pelaku seni dan praktisi bidang lainnya untuk membagikan ilmu pengetahuan mereka pada masyarakat. Terus kelas-kelas ini juga dibagi untuk anak-anak kecil, itu nama kelas-kelasnya Ladang Kids. Nah, terus ada juga bioskop taman. Nah, di sini bioskop taman ini adalah sebuah program pemutaran film di mana kami berjejaring dengan para distributor film yang menyebarkan film-film yang tidak bisa dibilang komersil kali ya, film-film itu kemudian kami tayangkan di bioskop taman, kemudian didiskusikan bersama. Terus ada juga program harian, ini adalah program yang kami laksanakan setiap hari, yaitu aktivitas berkebun dan perpustakaan. Nah, sebelumnya nih, kenapa nih kita merasa ladang rupa harus ada? Sebenarnya ada semacam keresahan yang mengikat beberapa teman-teman. Ladang rupa ini didirikan tahun 2015 di Bukit Tinggi. Pada saat itu, saya beserta rekan-rekan lain, kami rata-rata adalah jurusan pendidikan seni rupa di Universitas Negeri Padang. Saya sendiri tamat tahun 2019. Tahun 2015 kami berkumpul untuk membahas kayaknya kita harus berbuat sesuatu nih di kota kita. Kita nggak melihat bagaimana pergerakan anak muda di sini bikin sesuatu yang positif untuk masyarakat nih dalam bidang seni. Akhirnya kita adakan ladang rupa, dan keresahan itu sebenarnya berangkat dari apa yang kita alami dari perkuliahan. Maksudnya begini, kita melihat perkuliahan di kelas itu belum memfasilitasi kita akan perkembangan bentuk kesenian baru dan tidak memfasilitasi daya berpikir kritis dan kreatif kita. Kita merasa miss di sana, akhirnya kita mencoba mencari alternatif lainnya untuk belajar. Ada ruang HMJ Seni Rupa waktu itu, dan beberapa kantung kesenian yang sudah diadakan di Padang, seperti komunitas seni belanak dan rumah adat seni. Namun ketika kami pulang kampung, saat itu momennya lagi libur lebaran, libur Ramadan, kita berkumpul, kita adakan nih kegiatan menggambar bersama sembari berbuka. Lalu lewat berbagai diskusi lanjutan tercetuslah sebuah ide dari teman-teman untuk kita adakan yang namanya ladang rupa. Maka di sini kita karena rata-rata SPD ya, kita melihat sistem pendidikan sekarang dalam mata pelajaran seni budaya terutama itu belum mampu memainkan perannya sebagai pendidikan seni yang seharusnya. Maksudnya seni budaya atau mata pelajaran seni budaya itu masih dinilai dengan aspek kognitif, sementara sebenarnya pendidikan seni tidak bekerja seperti itu ya. Seharusnya pendidikan seni itu bekerja pada wilayah afektif, dan sistem pendidikan kita belum mampu memfasilitasi itu. Akhirnya kita coba bikin semacam alternatif kelas yang terus-menerus kita perbarui modelnya dan pendekatannya melalui kritikal pedagogi. Di sini kita belajar untuk kita nggak melulu harus menjadi guru untuk mengajarkan, dan kita nggak melulu harus menjadi murid untuk belajar. Kita di sini berkumpul, semua adalah guru dan semua adalah murid, semua membagikan pengetahuannya masing-masing. Karena kita sadar ya, teman-teman yang datang ke sini tuh tidak datang dengan tidak membawa apa-apa, tanpa membawa modal apa-apa secara fisik maupun non fisik. Kita semua punya modal yang bisa kita bagikan, kita kumpulkan. Di sini adalah tempat belajar bersama, tempat kita untuk bertukar pikiran, kita menggodok gagasan, kemudian mempresentasikannya kepada masyarakat. Nah, inilah tempatnya ladang rupa. Singkatnya seperti itu ya. Terus ini ladang rupa sudah jalan 5 tahun, dan sebenarnya kendala kita setiap tahun adalah yang pertama sekali ketersediaan ruang ya. Beberapa kali kita pindah dan itu nyaris setiap tahun. Dan setiap tahun itu pula kita ibaratnya membuka ruang yang benar-benar dari nol gitu. Mungkin Bapak Ibu Udauni bisa membayangkan sebuah kantor atau galeri di tengah hutan yang kita babat rumputnya habis-habisan. Nah, itu nyaris kita lakukan setiap tahun. Kalau sekarang sih kita menempati bekas bangunan yang digunakan oleh organisasi Bundokan Luang Kota Bukit Tinggi. Kita sudah sekitar 4 bulan ada di sini dan masih menyesuaikan diri dengan lingkungan, tapi beberapa kegiatan
program rutin sudah coba kita laksanakan seperti kelas laswa, anak-anak sekitar sini sudah mulai kumpul dan kita ajarin berbagai hal, main teater, menggambar, bercocok tanam dan lain sebagainya. Mungkin singkat saja sekian dulu sih dari saya, siapa tahu ada pertanyaan. Maaf, bentar Pak, ini kok. Ya. Ya. Silakan, terima kasih banyak ya Bu Hidayati. Kita berikan tepuk tangan yang hangat ya. Ini sebuah pendekatan yang menurut saya sangat menyentuh, karena kalau berkesenian jangan kognitifnya yang dipacu terus ya, sehingga dia hafal secara teorinya, tapi afeksinya nggak tersentuh, apalagi bagaimana dia melakukan sesuatu dengan menyenangkan dan penuh kreativitas. Ya, ini yang dirintis oleh Hidayatul dengan teman-teman ya, sebuah kelompok yang sangat kita kagumi lah ya. Kita lanjut dulu kepada tadi Muhammad Hussein yang belum sempat bergabung, tapi sekarang sudah bergabung. Beliau ini adalah pendiri Yayasan Sumatera Volunteers. Kami persilakan, silakan Hussein. Terima kasih Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya sampaikan terima kasih banyak kepada Bapak-bapak dan juga yang hadir pada sore menjelang siang menjelang sore ini atas kesempatannya untuk dapat sharing. Jadi perkenalkan, nama lengkap saya Muhammad Hussein, biasa dipanggil Hussein. Saya berasal dari Nagari Mukaum, Kabupaten Tanah Datar, Luanan Tubo. Menyangkut tentang Yayasan Sumatera Volunteer ini sendiri, sebenarnya ini berawal dari waktu saya pulang kampung, karena sebelumnya saya domisili di Bali. Tahun 2014 lalu, saya waktu itu pulang cuman untuk ketemu sama Bapak, karena kebetulan orang tua saya yang ibu tinggal di Jakarta, jadi cuma Bapak sendiri di kampung. Jadi waktu itu saya cuma 4 hari, dan saya ngelihat Minang yang saya kenal dulunya, nggak kayak Minang yang sekarang gitu. Sebagai salah satu contoh, biasanya kalau di kedai atau di warung, kita yang kecil-kecil ini kalau pas mau ke warung, kalau ngelihat ada yang tua-tua, pasti kita mikir, wah nggak usah lah ke situ, karena ada rasa segan yang lain. Tapi kalau sekarang, waktu itu saya lihat yang apa-apa main koa, yang anak-anak mudanya main domino, yang anak-anaknya main HP. Seluruh percakapan yang ada di warung itu anak-anak tadi mereka ngedenger juga gitu loh. Nah, terus mengenai masih banyak anak-anak yang ada beberapa waktu itu mereka nggak sekolah, dan saya ngelihat kok yang tetangga atau lingkungan kampungnya kok nggak ada yang mikirin atau setidaknya peduliin lah. Nah, akhirnya setelah saya balik lagi ke Bali, saya mikir saya pengen berbuat sesuatu ke kampung, karena memang sebelumnya saya sempat ngajar anak-anak di Waikabuba, itu di NTT. Terus juga ada ikut program dengan beberapa teman-teman di Singaraja, dan cukup ini di lingkungan saya dulunya. Sampai akhirnya saya bilang, taruhlah misalkan umur saya hidup di dunia ini cuma 50 tahun, kayaknya cukup fair kalau saya berbagi hidup yang saya punya minimal 1000 hari aja untuk berbuat untuk orang lain. Nah, berawal dari pemikiran seperti itu, baru saya putuskan 2014 bulan Agustus saya pulang, saya berhenti kerja, saya memang fokus saya pengen berbuat lah dalam waktu 1000 hari. Dan sepanjang perjalanan itu cukup menantang, karena memang biaya-biaya saya sendiri, dan saya kehilangan teman-teman, saya kehilangan mungkin masa muda dibandingkan teman-teman saya yang lainnya. Terus pas di hari 999, karena besoknya udah 1000 hari, saya mikir, wah kayaknya saya mesti balik, besok udah kelar. Tapi di saat yang sama, jumlah anak-anak yang ikut dalam kegiatan atau pergerakan yang saya bikin, itu makin banyak. Nah, termasuk juga untuk anak-anak mudanya, banyak juga yang berpartisipasi. Sampai akhirnya, kalau saya berhenti di sini, ya mereka mau kemana? Jadi, atas dasar itu, saya mikir, kalau mungkin ini udah jalan hidup, ya udah saya mesti tinggal di kampung. Akhirnya pergerakan atau perubahan yang sedang kita upayakan itu saya coba seriusin dalam bentuk mendirikan dalam bentuk yayasan secara legal. Nah,
Jadi pas kita masuk ke dalam penseriusan dari Yayasan Sumatera Utara ini sendiri, kalau untuk saat ini kita waktu itu kalau dihitung sekarang berarti sudah 6 tahun dan kita sudah mengajar dan terlibat dengan lebih dari 200 anak muda dan juga masyarakat yang lokasi program kita itu ada di Pariangan, Limukaum, 10 Koto. Nah, dalam kegiatan yang kita lakukan, kita membagi program jadi 3. Pertama, ada teaching English. Yang kedua, ada environmental education, pendidikan lingkungan. Dan yang ketiga, pemberdayaan masyarakat berbasis ekowisata. Nah, kenapa bahasa Inggris? Karena pertama, saya cuma tamatan SMA, ilmu yang saya punya mungkin menurut saya cuma bahasa Inggris yang bisa saya bagi. Terus pengajar untuk program ini kita bersama dengan relawan lokal. Terus juga saya membuka program internship bagi beberapa kampus di Belanda yang pada akhirnya mereka ngirim mahasiswa mereka ke sini ke Batu Sangkar untuk ikut program magang dengan kita selama 6 bulan. Nah, untuk program pendidikan lingkungan, saya ngelihat kita sangat mungkin tidak bosan mendengar tentang alam takambang jadi guru. Nah, sementara saya ngelihat di lingkungan saya ini nggak benar jalan, nggak benar diterapkan karena masih banyak kita temuin alam itu yang sampah berserakan, bahkan misalkan nih setelah habis sholat Id, sampah, koran segala macam itu bersebaran di mana-mana. Jadi yang ingin kita lakukan adalah memberikan kesadaran, awareness ke beberapa, minimal ke anak-anak dulu dan lingkungan yang ada dalam lokasi program kita. Tentang bagaimana kita benar-benar melindungi alam ini. Dan terus balik lagi, biasanya kalau untuk kita di kampung, masyarakat nggak begitu, pada awalnya masyarakat nggak begitu interest, karena sesuai dengan Maslow teori, mayoritas masyarakat itu berada di sektor paling bawah gitu. Dalam artian, yang mereka pikirkan itu bagaimana makan untuk hari ini. Nah, dari hal itu, kita berpikiran, kita nggak bisa terlalu meminta mereka untuk langsung care ke lingkungan. Yang bisa kita lakukan itu adalah kita lakukan sesuatu yang bisa memberikan dampak secara finansial buat mereka. Maka dari itu kita bikin produk namanya Sumatera Straw yang sampai sekarang sudah kita ekspor ke Belanda, ke Prancis dan Italia. Dan sebenarnya itu tanggal 27 Mei lalu kita diundang untuk ikut dan berpartisipasi pada Tongtong Fair yang di Den Haag. Cuma karena COVID akhirnya ditunda jadi tahun depan dan insya Allah tahun depan kita akan jalan ke sana juga. Nah, terus program ketiga yaitu pemberdayaan masyarakat berbasis ekowisata. Nah, saya benar-benar sepakat dan juga salut kepada Bapak Ridwan tentang banyak masyarakat kita pada dewasa ini tentang pariwisata, mereka lebih jadi objek gitu. Sementara yang kita jual itu adalah ya keseharian mereka. Sebagai salah satu contoh di desa Pariangan sebagai desa terindah yang disampaikan sebelumnya, yang dijual itu adalah pemandangannya. Sementara orang yang punya sawah, mereka nggak dapat apa-apa dalam konteks pariwisata. Justru yang dapat dampak secara ekonomi lebih ke yang punya warung atau kedai. Nah, ini dibuktikan dengan kita sempat ngajak masyarakat goro bersihin kampung di desa Gugur Pariangan. Masyarakatnya bilang ke saya, ngapain goro sekarang? Apakah besok ada yang datang? Saya bilang enggak Pak, kita goro karena kita pengen biar bersih aja kampung ini. Nah, terus juga ada masyarakat yang bilang ke saya, oh ngapain saya bersihin kampung, toh yang dapat duit itu cuma orang punya warung. Nah, dari hal itu tadi, termasuk juga banyak sekarang pariwisata ini yang pada akhirnya memberikan ketimpangan sosial, contohnya iri, contohnya juga apalagi kalau kita bicara tentang konteks pariwisata berbasis masyarakat desa, masyarakat ini background-nya adalah petani. Pariwisata adalah sesuatu yang menurut saya itu lompatan yang cukup tinggi gitu. Nah, untuk memberdayakan mereka, memberikan mereka pengetahuan tentang bagaimana pariwisata yang berkelanjutan atau sustainability tourism itu mesti ya diberdayakan. Dan ini nggak jalan. Nah, atas dasar itulah kita coba untuk bikin program yang pemberdayaan masyarakat berbasis pariwisata yang pasti pertama kita mengedepankan konservasi, yang kedua edukasi, dan yang ketiga ada dampak sosial, dampak finansial menyeluruh bagi masyarakat desanya. Nah juga kita tadi ada saya lihat di beberapa chat
tentang banyaknya sekarang anak muda yang nggak peduli lagi dalam pertanian. Saya sepakat sekarang di yayasan, karena kita tahu yayasan ini independen, kita nggak punya sponsor rutin, kita nggak punya donatur rutin. Sementara kita punya program yang nggak cuma di satu lokasi yang kosnya itu nggak dikit juga gitu loh. Akhirnya saya coba mikir, wah kayaknya bisa nih saya ngajak anak-anak muda untuk yuk baladang awak. Karena di sini banyak yang kayak contoh kolam ikan. Kolam ikan itu udah jadi kayak sarang biawak gitu loh. Karena memang nggak diurus. Terus juga banyak lahan yang jadi lahan tidur. Sementara hal-hal ini melimpah untuk kita masyarakat desa. Akhirnya kita coba, dan sekarang kita punya kolam ikan, dan juga kita punya ladang yang saya sendiri, jujur, saya lahir di kampung, tapi saya nggak pernah mencangkup di sawah itu belum pernah. Dan ini benar-benar jadi suatu pelajaran, pengalaman yang sangat-sangat berguna bagi saya. Karena saya sering bicara tentang petani, sementara tangan saya ini nggak pernah berkubang. Jadi, syukur alhamdulillah, sekarang kita masih proses, dan juga banyak teman-teman lain mereka ikut menggarap lahan mereka sendiri yang pada akhirnya itu benar-benar jadi suatu kepuasan tersendiri buat saya. Jadi ya itu menjadi penopang untuk finansial kita ini. Karena memang di Yayasan Sumatera Volunteer, saya bilang termasuk ke pemerintahnya, saya bilang saya nggak mau bekerja sama dengan pemerintah dalam hal finansial. Saya pengen yayasan ini atau gerakan yang dibuat oleh saya dan teman-teman itu benar-benar dari kita secara mandiri. Karena saya yakin dan saya sangat-sangat percaya anak muda itu adalah anak-anak yang di DNA-nya itu udah ada inovasi, ada kreasi. Dan saya benar-benar ingin gerakan yang saya bikin itu benar-benar berdikari berdiri di kaki saya sendiri. Nah, kenapa saya cukup vokal dalam hal ini? Karena saya menemukan pas saya pulang kampung, saya melihat kenapa banyak gerakan-gerakan sosial itu yang dipelintir gitu loh untuk kepentingan beberapa golongan. Ini khusus di daerah saya. Maka dari itu saya tidak mau bekerjasama dengan pemerintah dalam hal finansial, tapi saya mau kok bekerjasama dengan pemerintah dalam hal program misalnya. Maka dari itu saya sempat dulu bikin Asian Youth Camp. Saya ngundang mahasiswa seluruh Asia untuk datang ke Pariangan, nginap di rumah warganya, kita goro, kita bahkan ada FGD-nya di malam terakhir. Yang nanti bakalan jadi ide atau saran atau masukan yang kita berikan kepada masyarakat, khususnya Pak Jorong dan yang lainnya. Dulu bahkan yang buka itu Pak Jorongnya gitu loh. Saya ngirim pemberitahuan ke Bapak Bupati yang lain, tapi saya nggak mau kalau beliau-beliau ini yang buka acara. Yang saya inginkan itu adalah orang-orang yang berjuang bersama dengan saya, dan khususnya itu masyarakat desa. Karena memang perhatian ke mereka lebih banyak dijadikan objek. Nggak pernah, menurut saya ya, nggak pernah benar-benar dikasih ruang untuk mereka bergerak. Nanti contoh, dalam konteks pariwisata tadi misalkan, wah ini daerah ini mesti dilakukan, pariwisata memberikan dampak bagi masyarakat. Saya percaya itu. Tapi coba kita lebih dalam lagi. Masyarakat mana yang mendapatkan dampak dari pariwisata? Yang punya warung, yang sebagai agent travel, yang punya hotel, masyarakat sendiri gimana? Nah, termasuk kemarin juga saya sempat diundang oleh pemerintah Kabupaten Tanah Datar diskusi tentang pariwisata. Saya sampaikan ke Sekda, sejauh mana kabupaten ini dalam masalah pariwisata. Sudah ada master plan belum? Ternyata belum ada. Dan itu benar-benar suatu lucu, benar-benar lucu buat saya. Karena dalam budgeting yang sudah dianggarkan, bahkan dilakukan oleh pemerintah, itu udah MM-an. Tapi sementara arah dari pariwisata ini sendiri nggak jelas gitu loh. Jadi maka dari itu, saya pengen apa yang menjadi perhatian, saya coba pikirkan dan saya coba pengen bergerak gitu. Karena saya nggak pengen apa yang terpikirkan itu cuma jadi kata-kata. Dan itu yang sedang kami usahakan. Terlepas dari kendala, tapi balik lagi kawan-kawan yang hadir pada kesempatan kali ini, benar-benar apa yang dilakukan mungkin nggak bisa merubah banyak. Tapi saya percaya hakikat perubahan, perjuangan bukan dengan atau siapa yang sedang berjuang hari ini, tapi lebih kepada bagaimana perjuangan perubahan yang dilakukan pada hari ini bisa dilanjutkan dari hari ke hari, generasi ke generasi. Makanya dari itu saya sendiri coba berpikir realistis juga. Saya nggak mungkin sampai di titik tertentu, tapi setidaknya saya coba berusaha. Dan itu yang saya dan teman-teman di Yayasan Sumatera Volunteer lakukan. Dan yang menarik adalah
yayasan kita itu 95% itu anak muda, anak-anak yang berumur kurang dari 30 tahun. Dan semua belajar, ada yang tamatan SMA, ada yang mantan dari pecandu narkoba juga yang terlibat, dan alhamdulillah sekarang sudah berubah. Jadi balik lagi hadirin sekalian, apa yang kita lakukan nggak sampai target pun nggak masalah. Yang penting kita tetap jalan, belajar dan berusaha. Mungkin sekian di waktu yang singkat ini. Terima kasih banyak Ustaz ya. Nanti kita kembangkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tetap berjuang ya, tepuk tangan tuh Ustaz ya. Kita lanjut dulu kepada Mahatma ya, Mahatma Muhammad. Beliau ini adalah pendiri komunitas seni Nan Tumpah. Nah, ini kita dengar juga bagaimana perjuangan beliau. Silakan Mahatma. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Profesor Fasli Jalal, Prof. Helmi, Pak Burmalis Ilyas, dan Om Bung Edi Utama atas kesempatannya pada program hari ini. Ya, perkenalkan saya Mahatma Muhammad, salah seorang pendiri komunitas seni Nan Tumpah, yang sebetulnya sebuah komunitas independen yang lebih bergerak pada bidang dan konsentrasinya kepada seni pertunjukan. Komunitas ini berdiri atau berproses tahun 2009 dan diresmikan tahun 2010 pada pertunjukan perdananya. Karena komunitas ini pada mulanya memang konsentrasinya lebih ke spesifik ke teater gitu. Nah, kita bergerak di pengembangan lebih kepada wilayah kontemporer, kreasi dan kontemporer, dan walaupun begitu tidak apa ya, tidak meninggalkan basic dari seni tradisi gitu. Nah, pembacaan pendirian komunitas seni Nan Tumpah ini sendiri sebetulnya juga membaca pada aspek tata kelola. Karena kita tahu di Sumatera Barat, kami di komunitas seni Nan Tumpah melakukan pembacaan terhadap pengelolaan komunitas atau komunal gitu. Itu tidak berjalan dengan baik karena rata-rata pengelolaan sebuah komunal yang bergerak di bidang seni khususnya seni pertunjukan itu rata-rata dikelola tidak dengan manajemen yang baik. Artinya manajemen internalnya tidak begitu muncul ke permukaan karena di manajemen internal itu tidak sebetulnya betul-betul ada sebuah upaya menonjolkan organisasinya sehingga tidak terjadi regenerasi yang baik. Dari pembacaan tersebut sebetulnya kami mendirikan komunitas seni Nan Tumpah mencoba melakukan analisis terhadap pembacaan tersebut supaya kemudian kita betul-betul membuat satu komunitas yang milik bersama, bukan menjadi kendaraan eksistensi personal ketika ingin menggelar suatu produksi karya dalam bentuk seni. Sehingga dari pembacaan-pembacaan tersebut kita mencoba merumuskannya dari 10 tahun perjalanan komunitas seni Nan Tumpah ke beberapa program. Program itu ada yang namanya program Nan Tumpah Masuk Sekolah yang kita selenggarakan di tahun 2011 sampai dengan 2019 yang lalu. Itu bagaimana membawa seni pertunjukan ke sekolah, langsung yang kita yang punya inisiatif untuk ke sekolah, untuk bekerja sama dengan sekolah-sekolah yang mau menerima kehadiran kami dan mau kemudian menekan MOU atau semacam kerjasama setelah kita memberikan pelatihan seni pertunjukan dan pertunjukan dibawa ke sekolah-sekolah yang ada di Sumatera Barat itu, sekolah menengah itu, mereka kemudian betul-betul konsisten untuk kemudian membentuk kegiatan ekstrakurikuler yang berkelanjutan. Artinya kita membawa program pelatihan dan pertunjukan sekolah yang mana di sekolah tersebut betul-betul juga mau meneruskan kerja itu kepada program ekstrakurikulernya yang memang berkelanjutan. Artinya mereka tidak melakukan kerja-kerja misalnya untuk kebutuhan lomba menjelang 2 minggu baru kemudian mengadakan pelatihan seni dan seterusnya, tapi lebih kepada konsistensinya yang kita kejar sekolah-sekolah tujuan itu. Nah, program Nan Tumpah Masuk Sekolah ini sebetulnya sudah terjadi 9 kali penyelenggaraan dan itu sebetulnya punya dampak terhadap juga menurut kita ekosistem yang kita bicarakan tadi soal tata kelola tadi. Kenapa sekolah? Karena di sekolahlah sebetulnya para pelaku seni masa depan, para penonton seni masa depan, para apresiator seni masa depan yang kemudian akan membantu kita dalam persoalan tata kelola tadi. Kita tahu Sumatera Barat itu sangat lengkap, sangat banyak SDM dari capaian-capaian artistiknya, baik yang bergerak di Sumatera Barat ataupun di luar Sumatera Barat, karena tidak ada semua kegiatan yang sifatnya berhubungan dengan kesenian di Sumatera Barat, di luar Sumatera Barat yang tidak melibatkan pelaku-pelaku kesenian di Sumatera Barat, baik itu seni pertunjukan, seni rupa, seni media, dan seterusnya. Tapi di Sumatera Barat, orang banyak yang menyadari kelemahan di tata kelola,
tapi itu hanya berhenti pada tataran wacana atau perbincangan yang tidak kemudian melakukan penggerakan itu gitu. Nah, kita di komunitas Seni Tumpah sebetulnya mencoba memulai pada wilayah itu, ketimbang kita kemudian berhenti pada pembicaraan dan melihat tata kelola itu tidak berjalan, kita melakukan kerja-kerja seperti tadi. Kemudian ada program yang namanya program Festival Seni 2 tahunan yang kita selenggarakan sejak 2011 juga, itu sudah berjalan 5 kali sampai dengan 2019 lalu, itu per 2 tahun. Itu bagaimana kemudian kita bekerja sama dengan lintas komunal, baik komunitas seni yang berangkat dari basis penciptaannya seni tradisi, ke kreasi, pengembangan, dan kontemporer, untuk kemudian bersama-sama melakukan pameran dan pergelaran setiap 2 tahun sekali, dan bertukar pikiran juga terhadap capaian-capaian di tata kelola ini. Nah, sejak 2017 kita sudah melibatkan kawan-kawan dari lintas disiplin, lintas komunal, baik itu seni pertunjukan ataupun seni rupa yang rutin diselenggarakan, itu juga dengan harapan bagaimana kita bertukar pikiran dalam manajemen tata kelola, sehingga setidaknya komunitas-komunitas ini juga kemudian saling belajar, bertukar pikiran, bagaimana kemudian menghidupkan manajemen organisasi sehingga ekosistem yang kita harapkan tadi terbangun. Kemudian khususnya di tataran yang sifatnya lebih kepada pengelolaan program yang festivalnya berbasis masyarakat, kita punya program yang namanya Kerumah Nan Tumpah, yang mana kegiatan itu diselenggarakan di Nagari Kasang, Porong Kasai, Padang Pariaman, di mana setiap 3 bulan sekali kita menghadirkan kelompok-kelompok seni tradisi untuk masyarakat sekitar dan juga lintas komunal, untuk kembali belajar lagi bagaimana juga bentuk-bentuk pilihan capaian estetika seni tradisi, dan bagaimana juga filosofi-filosofi yang terkandung dalam nilai-nilai pertunjukan tradisi itu. Itu rutin kita selenggarakan sejak tahun 2017. Dan di 2017 kita juga membuat satu program yang dinamakan program Nan Tumpah Akhir Pekan, di mana setiap Sabtu Minggu kita melibatkan beberapa anak-anak Korong Kasai di Nagari Kasang Padang Pariaman ini untuk kemudian aktif rutin latihan yang sifatnya sile, seni tradisi, randai, dan juga kegiatan-kegiatan yang mengakomodir literasi gitu. Jadi dari beberapa program itu sebetulnya kita berupaya bagaimana betul-betul membangun sebuah tata kelola dari kita terlebih dahulu. Apa yang kemudian bisa kita lakukan, dan kemudian kita menstimulus dan juga bertukar gagasan pikiran dengan kawan-kawan lintas komunal yang lain. Kita tahu di Sumatera Barat kesenian atau seni pertunjukan dan kesenian itu tersentral, paling tidak sampai dengan 10 tahun yang lalu itu masih tersentral di Taman Budaya di yang adanya di Kota Padang di provinsi gitu. Tapi hari ini itu tidak bisa lagi kita kemudian melihat Taman Budaya sebagai sentral. Bahwasannya paling tidak dalam 5 tahun terakhir sudah banyak kantong-kantong budaya, kantong-kantong kesenian yang hadir di kabupaten kota, yang sebetulnya kita mencari sekarang ketika kegelisahannya adalah di tata kelola, bagaimana menghubungkan lintas kantong-kantong budaya dan komunal ini yang pergerakannya paling tidak di sini ada hadir tadi Ami dari Ladang Rupa, kemudian juga Om Yusda KW yang khususnya di bidang literasi gitu, dan juga nanti ada Ribut gitu di Pariaman, bagaimana menghubungkan lintas kerja sosial dan juga pengembangan nilai kesenian dari komunal-komunal ini sehingga betul-betul terbangun tata kelola itu gitu. Nah, kesadaran ini yang saya pikir penting, juga perhatian, kemudian apresiasi khususnya mungkin kawan-kawan di rantau, Bapak Ibu Uni udah juga bahwasannya ternyata di daerah kabupaten kota, di daerah tingkat 2 banyak persoalan-persoalan yang dihadapi oleh kantong-kantong budaya yang sebetulnya sudah hidup gitu. Bahkan kita tahu di beberapa kabupaten kota 5 tahun terakhir itu sungguh marak beberapa kegiatan yang betul-betul independen dikelola oleh komunal itu sendiri, dan itu berjalan, dan itu juga banyak persoalan yang mungkin perlu diurai dan kemudian juga memerlukan banyak perhatian dari lintas subsektor atau disiplin yang lain gitu, baik kemudian dari pengusaha, dari pemerintah gitu. Karena kita tahu independensi seorang seniman ini juga kemudian sulit mempertemukannya dengan pihak swasta, pihak pemerintah, belum lagi soal pandangan-pandangan yang hidup di tengah masyarakatnya. Nah, bagaimana kemudian meminimalisir dan menyeimbangkan itu, kemudian sehingga tata kelola dari kesenian ini betul-betul terbangun. Nah, sebetulnya capaian yang ingin kita hadirkan seperti itu, Prof. Baik. Terima kasih banyak atas inspirasi. Tepuk tangan untuk Mahatma dulu ya, tetap berjuang ya. Luar biasa. Kita lanjut dulu ya. Nanti teman-teman yang mau bertanya, baik melalui chat maupun nanti raise hand, siapkan aja diri. Kita langsung dulu kepada pembicara berikut,
Fatika Oktanas ya. Fatika ini adalah pendiri dari Encore School of Art ya. Silakan Fatika, kami sediakan waktu untuk Fatika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya ucapkan terima kasih untuk Bapak Edi Utama yang kesempatan ini mengundang saya untuk ikut, karena biasanya Kota Lubuk Kaping atau Pasaman yang jauh dari kota tidak tersentuh acara-acara seperti ini. Terima kasih Pak Fasli Jalal, Pak Helmi, dan Bu Maris, Bapak Maris. Saya Encore School of Art sudah saya dirikan 2016, 4 tahun, sudah masuk tahun kelima sekarang. Kami bergerak di bidang pendidikan luar sekolah, terutama di bidang seni. Kita mengajar di ekskul di sekolah-sekolah SD, ada 8 SD sampai tingkat SMP atau SMA juga, mulai dari seni tari, vokal, belajar sampai ke marching band, drum band pun kami melatih, dan itu sudah rutin kita lakukan 4 tahun dari 2016. Saya membangun ini udah kedua kalinya. Di 2007 saya sudah membangun dulu sekedar hanya studio band saja, dan itu menghasilkan satu band di 2009 atau 2010, 2009 tepatnya, yang satu band yang tembus rekod label nasional, masuk TV nasional dari Sumatera Barat, band saya sendiri yang tembus rekod label nasional di rekod label Harpa Record, dan berapa kali masuk TV nasional di 2009, 2010 sampai 2011. Setelah itu saya di Jakarta sampai 2015. Band ini kalah bersaing dengan industri band-band pop lainnya, K-pop, dan akhirnya saya pulang. Saya kembali membuka studio band awalnya, dan saya kembangkan menjadi yayasan sekolah luar pendidikan luar sekolah berupa pendidikan seni. Kenapa namanya Encore ya? Encore ini saya ambil dari istilah musik, itu adalah pengulangan. Ini pengulangan saya 2007, saya bentuk lagi 2015. Kami Encore School of Art ini juga bergerak independen. Segala biaya apapun kami jalankan pribadi, bangunan, alat, semuanya pribadi. Kita dari awalnya instruktur di sini bermula 3 orang, sekarang sudah 8 orang. Bisa jadi Encore juga dijadikan tempat mencari mata pencarian oleh teman-teman lainnya. Dari 3 orang pengajar, sekarang sudah 8 pengajar. Dan setiap tahunnya kami mengadakan acara pentas yang diadakan ribuan, bisa mengalahkan acara yang diadakan oleh pemerintah. Pertunjukan seni selama 2 jam tanpa putus, kita bikin seremonial, anak-anak yang belajar di sini, belajar teater, belajar gitar, belajar nyanyi, belajar marching band, kita tampilkan selama 2 jam penuh full tanpa MC. Kita rangkai rondomnya secara seperti acara award di luar negeri atau di TV tanpa jeda MC. Kita jalankan selama 1 jam 30 menit atau 2 jam setiap tahunnya. Kita melahirkan 75 sampai 100 siswa atau generasi setiap tahunnya. Dari 2016 sampai tahun ini kita sudah hampir 500 orang yang belajar di sini, mencari ilmu di sini,
Di sini mungkin dan sejak adanya Encore kita banyak juga bertumbuhnya studio rekaman yang profesional, yang digital, yang arah ke kimia, karena kita juga mengedukasi hal-hal tersebut. Kebetulan saya lulusan dari musik teknologi Jakarta yang berbidang yang khususnya untuk rekaman software rekaman. Jadi saya juga berbagi ilmu di sini, dan sekarang sudah 7 di kota kecil Lubuk Sekaping ini, sudah 7 studio rekaman yang bisa ditempati anak-anak band atau vokalis-vokalis yang untuk mengcover lagu-lagunya. Mungkin begitu singkat dari saya. Cerita dari Encore School of Art. Baik. Terima kasih. Jadi Fatika berarti memperkaya ya. Jadi melalui Encore memperkaya program-program di sekolah sehingga menjadi lebih hidup ya, anak-anaknya lebih kreatif dan membangun bakat, minat, potensi mereka, dan itu diberi insentif dengan adanya pertunjukan-tunjukan di antara sama mereka ya, sehingga ini hidup ya dan organik ya. Jadi karena sekolah seperti tadi Husain juga menyampaikan betapa pentingnya komunitas sekolah ini juga ya untuk masa depan, dan juga menyentuh keluarganya. Baik. Kita lanjut dulu nih, luar biasa nih informasi dan contoh-contoh serta inspirasi. Kita teruskan dulu kepada Ribut, belum ada ya? Ribut Anton belum? Ada. Sudah ada. Silakan Ribut ya, kami silakan Ribut Anton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam. Silakan Ribut. Ya. Perkenalkan, nama saya Ribut Anton Sujarwo. Terima kasih sebelumnya untuk moderator, dan terima kasih juga untuk Bapak Edi Utama, salah satu kurator yang selalu memperjuangkan kami dari Pariaman. Untuk sebelumnya, saya adalah pendiri dari komunitas seni Pariaman Darak Berdarak, yaitu sebuah sekolah seni anak buah kolong, yang dimana komunitas Darak Berdarak ini berdiri dari 10 tahun yang lalu, tepatnya di tahun 2010, di tanggal 3 Maret 2010. Darak Berdarak pertama kali berkarir itu adalah di bawah kolong. Kalau misalnya udah Uni Sadolanyo tahu bahwa kolong adalah sebuah rumah kayu yang ada di salah satu di Pariaman. Di bawah kolong itu pertama kali mimpi kita dimulai. Dari bawah kolong itu kita mulai mimpi kita, dari bawah kolong itu kita mulai proses kita, dari bawah kolong itu kita mulai satu persatu untuk mewujudkan mimpi kita. Di bawah kolong rumah orang itu kita sulap menjadi sebuah sekolah yang dimana anak-anak saya sekarang udah 11 generasi. Di generasi 1 sampai generasi 6 adalah kumpulan-kumpulan anak-anak yang spesial, yaitu anak-anak yang nggak mau sekolah, anak-anak yang narkoba, anak-anak yang balap liar, anak-anak yang berlatar belakang spesial. Anak-anak seperti itu yang kita olah dan untuk merubahnya menjadi hal yang positif melalui kesenian. Dasar Darak-Berdarak ini sebenarnya untuk kesenian itu hanya sekedar modus atau hanya sekedar narkobanya bagi anak-anak supaya bisa dia standby di Darak-Berdarak. Kalau untuk misi pertama kita itu adalah untuk di bidang sosial, di mana kita mengubah karakter anak-anak itu baik dalam bidang sosial, baik bidang berkomunikasi, baik dalam bidang pendidikan, dan baik dalam bidang merancang masa depan ke depannya. Salah satu peraturan yang sangat ketat di Darak-Berdarak itu seluruh anggota Darak-Berdarak dilarang untuk mengambil kesenian karena proses untuk menggarap sebuah kesenian itu sangat sulit karena lingkungan terjadi di Sumatera Barat, kesenian itu banyak hal-hal yang sedikit negatif yang terjadi. Itu bukan dari kalangan seluruh seniman atau kalangan seni, tapi adanya sebagian oknum atau kalangan atau segelintir yang dimana kesenian itu kebanyakan atau sebagian orang itu melakukan kesenian yang dia perbuat itu melakukan sesuatu itu tidak dimulai dari berkarya saja. Kalau yang dalam otak atau dalam pikiran saya itu berkarya sajalah, maka ketika kita berkarya akan banyak link-link atau orang-orang yang bisa mencintai komunitas atau sesuatu yang kita buat. Salah satunya dari yang hadir di dalam Zoom sekarang ini, Pak Edi Utama itu salah satu kurator yang selalu memperjuangkan kita untuk selalu maju ke depannya. Bahkan saya menghubungi Pak Edi Utama itu di Facebook, kalau nggak salah pertama kali itu di tahun 2015, dan akhirnya kita baru direspon di tahun 2018, kita diajak perform di Pionfest, Padang Internasional, di acara Pionfest yang hadir di
di Padang. Dari sanalah Pak Edi Utama sampai sekarang alhamdulillah selalu mengcalling kita atau mengajak kita kerjasama untuk melakukan kegiatan. Darah-darah dari bawah kolong pertama kali mimpi itu mulai, dari bawah kolong semangat itu kita mulai. Kami bersama anak-anak selalu berjuang untuk mewujudkan mimpi kita dengan melakukan hal sederhana. Kami kemas menjadi menarik dan sempurna di kemudian. Di sini, di bawah kolong ini, kami terus beraksi, semua rintangan yang datang, silih dan berkarya, meraih sebuah cipta, untuk keliling dunia, tersenyum di sini sekolah seni, anak bawah kolong. Dari bawah kolong pertama kali kita berkarir, dari bawah kolong kita mulai berkarya, kita perform di sana sini. Dari yang dulunya kita tidak dibayar sama sekali, bahkan cuma dibayar 100.000, 200.000 satu kali perform, dan sampai sekarang alhamdulillah anak-anak bisa dibayar satu kali perform itu dari kisaran 2,5 juta terendah sampai 15 juta satu kali perform. Dari perjalanan mimpi itulah kita mulai semua, karena kita bermimpi bahwa ketika kita melakukan hal sederhana, kita kemas menjadi menarik, kita akan menjadi sempurna di kemudian hari. Darah-darah dari bawah kolong, dan sampai akhirnya di 2013 kita bisa mulai ngontrak sendiri. Sampai sekarang kita udah punya base camp dan kita udah punya alat musik yang bisa disebut bisa memfasilitasi kegiatan kita. Yang dulu awal berkarir saya hanya bermodalkan gitar kapok dan satu buah jimbe, dan alhamdulillah sekarang kita udah mempunyai 2 set alat band, kita udah mempunyai beberapa set alat tradisi, dan kita juga mempunyai fasilitas-fasilitas lainnya yang mendukung untuk dalam aktivitas kita. Dari mimpi itulah pertama kali kita mulai, dan akhirnya dari kita yang hanya sekedar perform di desa-desa di Kota Pariaman, akhirnya kita bisa perform di Kota Pariaman, kita bisa perform di Sumatera Barat, bisa perform di tingkat nasional, dan bahkan kita perform di event internasional. Dan alhamdulillah mimpi kita yang kita mulai dari bawah kolong itu, anak-anak alhamdulillah udah bisa main di beberapa kota yang ada di Indonesia, dan bahkan saya pribadi udah keliling Indonesia 4 kali untuk perform di sana sini, dan kita juga ada perform di beberapa negara-negara tetangga, yang dimana link tersebut kita dapat tidak harus dari pemerintahan. Kita mencari link secara pribadi, kita kontak satu persatu kurator-kurator festival, kita kontak Pak Edi Utama, kita kontak Pak Susan Rajaya, kita kontak pihak pariwisata yang ada di Sumatera Barat, dan kita kontak-kontak juga pihak wisata atau KBRI yang ada di negara-negara tetangga. Karena yang saya berpikir bahwa ketika kita melakukan hal sederhana tersebut, ketika kita kemas menjadi menarik, itu akan menjadi sempurna di kemudian hari. Catatan penting dari darah-berdarah ini, darah-berdarah sudah berdiri dari 10 tahun yang lalu, dan kami sudah 11 generasi. Kebetulan ini generasi 11 di darah-berdarah. Ya. Generasi 11 dari Ya, darah-berdarah. selamat. Ya, kita juga sekarang lagi berkumpul, yang setelah kegiatan ini pun kita akan langsung berangkat ke Maninjau di acara pengambilan video kegiatan MTQ nasional. Dan kebetulan di dalam MTQ nasional ini juga ada Bang Mahatma sebagai kuratornya. Terima kasih Bang Mahatma telah mempercayakan darah-berdarah dan Mbak Taja untuk salah satu iklan dari MTQ nasional. Prestasi-prestasi yang pernah kita raih, kita pernah beberapa kali mendapatkan prestasi di tingkat nasional dan internasional. Di 2014 saya terpilih sebagai pemuda berpengaruh dalam bidang sosial budaya dan pariwisata di Indonesia. 2014 alhamdulillah kita dipanggil Bapak Presiden Jokowi ke Yogyakarta, dan di 2016 kita juga bertemu lagi dengan Presiden Jokowi di Batam, dan di 2018 kita juga memenangi juara 1 lomba perkusi and drum se-Indonesia. Dan yang terbaru kita juga mendapatkan beberapa lomba-lomba video di tingkat nasional. Jadi kami di sini tetap semangat untuk berjuang walaupun kami berdiri independen. Kami tetap berusaha untuk menaikkan brand dari kami. Darah-berdarah itu kami buat menjadi sebuah brand, karena kebanyakan kesalahan dari komunitas itu tidak berani atau membuat brandnya itu menjadi bisa dikenal orang, karena kebanyakan komunitas terjadi masalah internal, bubar bikin nama baru, terjadi masalah internal, bubar bikin nama baru. Yang kami apapun terjadi permasalahan, baik itu permasalahan eksternal atau permasalahan internal, itu tidak menjadi permasalahan yang besar di tempat kami, karena apapun permasalahan bisa diselesaikan. Kalau misalnya menjadi ciri di dalam gulai, langsung dibuang saja, karena sesuatu yang akan merusak itu akan menghambat dari proses pengkaryaan kita. Satu mimpi kita bersama bisa keliling dunia dengan karya yang sederhana, kami buat menarik dan sempurna di kemudian hari. Baik. Kami yang belum tercapai bisa keliling dunia, walaupun kami sudah mengelilingi beberapa negara tetangga yang ada di Indonesia, tapi kami akan tetap terus berkarya untuk bisa keliling dunia dengan karya yang sederhana kami kemas menjadi sempurna di kemudian hari. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi Terima kasih. Waalaikumsalam. Ribut Anton ya. Tepuk tangan dulu untuk Ribut Anton. Baik, kita lanjut lagi kepada Rido Nalsha Putra, SP ya. Beliau ini adalah owner dari Sadara Coffee. Kami persilakan Rido. Ya, silakan. Cukup jelas wajahnya, tinggal suara di unmute dulu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Fasli Jalal. Kemudian ada Prof. Helmi juga yang dosen saya di S1. Selamat sore Prof. sekalian. Dan terima kasih Pak Edi juga yang sudah mengundang ke sini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rido Nalsha Putra, biasa dipanggil Rido. Saya asal dari Padang. Kebetulan juga saya S1 di Universitas Andalas, Fakultas Pertanian, jurusan Agribisnis, lalu melanjutkan studi ke S2 di IPB, di jurusan yang sama, Agribisnis juga. Nah, sekarang saya domisili di Bogor, jadi ketahan nih Pak di sini. Jadi ketahan di Bogor dan sudah punya istri dan anak juga di sini gitu. Jadi kita jadi orang rantau dulu sekarang ini Pak. Yeah. Nah, jadi perjalanan bagaimana saya sampai akhirnya masuk di dunia perkopian itu sebenarnya dulu saya memulai untuk jual-jualan itu dari zamannya S1. Saya udah mulai dulu di S1 di tahun pertama itu kita diwajibkan semua untuk di asrama. Nah, padahal saya orang Padang tapi saya tetap tinggal di asrama karena itu yang diwajibkan oleh pihak kampus gitu ya. Nah, kemudian di saat di asrama tanpa sepengetahuan orang tua, saya mulai coba jualan sepatu. Saya ngambil sepatu di Bukit Tinggi, kemudian saya jual di Padang ke teman-teman sekelas, teman-teman di kampus, bolak-balik setiap weekend. Terus alhamdulillah beli sepatunya 80.000, saya jualnya 200.000 seperti itu zaman dulu. Terus kemudian saya sempat jualan macam-macam juga, coba-coba yang lain-lain. Saya sempat jualan beras. Kebetulan ibu saya juga dosen di pertanian Universitas Andalas. Nah, beliau ada banyak kegiatan lah bersama petani-petani yang ada di Sumatera Barat. Nah, salah satunya petani yang saya kenal, saya ajak kerjasama untuk jualan beras waktu itu. Nah, karena saya sering nganterin ibu, saya akhirnya coba, oh yaudah daripada saya nganterin doang, mending sekalian saya bawain berasnya dan saya jualin gitu. Nah, terus kemudian itu awal juga. Kemudian juga saya sempat bersama Friska Indonesia yang tadi, bersama Friska pernah kita mau ikut program PKM, program kreativitas mahasiswa waktu itu. Kita bikin produk keripik Ganepo, itu yang kotak-kotak warna kuning. Kemudian yang jadi ciri khas pembedanya kita kasih rasa-rasa. Kita kasih rasa rendang, rasa cabai lado hijau, kemudian satu lagi apa saya lupa. Ada 3, dan kemudian itu saya coba mulai jual di kantin-kantin di kampus. Dan alhamdulillah itu berjalan bagus, responnya bagus, habisnya cepat, tapi habis itu berhenti karena saya harus menyelesaikan studi S1 waktu itu. Nah, itu awal dari bagaimana saya mulai punya passion untuk bisa jual-jualan seperti itu. Nah, kalau di dalam keluarga sendiri sebenarnya tidak ada background yang memang mengarahkan saya untuk menjadi seorang pebisnis seperti itu. Nah, kemudian setelah tamat S1 saya belum langsung terjun di dunia bisnis. Saya sempat kerja dulu di salah satu perusahaan kertas di Pangkalan Kerinci. Saya kerja selama hampir 2 tahun, kemudian saya memutuskan resign. Padahal waktu itu posisinya udah sangat bagus lah untuk fresh graduate. Saat itu saya menjadi asisten dari salah satu direktur di sana. Jadi saya yang membypass antara manajer-manajer dengan direktur tersebut. Nah, seperti itu. Kemudian saya resign dan melanjutkan studi di IPB. Nah, di saat saya melanjutkan studi ke IPB ini di Bogor, saya sebelumnya udah merenung dahulu gitu. Saya merenung, saya ini pergi merantau, ini beneran pergi merantau. Yang sebelumnya ke Pekanbaru, ke Pangkalan Kerinci merantau mah kayak nggak merantau gitu. Sekali sebulan juga tetap bisa pulang gitu kan. Nah, ini merantau yang
agak beneran merantau lah. Nah, di situ saya memikirkan apa yang harus saya kerjakan di saat saya mulai di Bogor nanti gitu. Karena kalau kuliah aja semua orang juga bisa kuliah gitu. Tapi seiring berjalan saya masuk di sini, akhirnya saya menemukan jalan ya yang harus saya kejar. Saya harus bisa ngejar kuliahnya, saya harus bisa mengejar bagaimana pergaulan-pergaulan di rantau, dan juga bagaimana saya bisa memulai bisnis di daerah rantau gitu. Nah, yang jadi poin penting yang akan saya share di sini sore ini yaitu di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung itu emang beneran harus kita pakai sebagai orang Minang ya. Jadi jangan karena kita tidak ada kenal, saya di Bogor juga sama sekali nggak ada keluarga gitu ya. Saya merantau beneran jadi anak kos, saya mikir why not kalau saya bisa memulai gitu. Semua orang juga pasti punya peluang yang sama gitu. Akhirnya saya coba mulai berpikir sebagai seorang sarjana pertanian, apa yang harus saya lakukan? Kuliah jalan. Terus saya mikir, saya hobinya nongkrong. Dulu saya juga di S1 aktifnya di dunia pernongkrongan gitu. Dunia pernongkrongan. Saya sering nongkrong di coffee shop dan kebetulan dulu juga aktif di kesenian. Saya juga pernah jadi ketua unit kegiatan seni Fakultas Pertanian. Nah, jadi seringnya teman-teman sering nongkrong gitu ya. Kemudian yang nongkrong yang cocok sama bisnis apa gitu. Nah, kebetulan di tahun 2016 itu kopi lagi naik, lagi baru-baru naik karena ada film Filosofi Kopi saat itu. Nah, di saat kopi udah mulai naik, kebetulan di sini juga saya masih hobi nongkrongnya juga di warung kopi. Saya mulai mikir bagaimana caranya supaya saya bisa terjun di industri kopi gitu. Nah, saya awal mulainya itu beneran di sebuah kontrakan yang kecil banget, itu cuman 600.000 sebulan. Kontrakan yang kecil, emang anak-anak mahasiswa, standar mahasiswa lah. Kemudian saya mulai di situ, saya mulai dengan modal yang sangat kecil sekali. Bahkan saya numpang sama teman yang punya jasa sangrai. Nah, ini karena saya hobi nongkrong, saya bisa mendapatkan banyak teman di sini. Yang sebelumnya saya nggak punya relasi sama sekali di Bogor, akhirnya saya mendapatkan banyak teman-teman. Saya ikutan acara-acara kopi di Bogor, semua saya ikutin. Akhirnya saya beraniin diri SKSD aja sama orang-orang di sini, sama senior-senior kopi yang ada di sini. Akhirnya saya mendapatkan relasi-relasi. Awalnya saya minta kirim kopi dari Lasi sama dari Solo. Nah, saya awalnya memakai kopi itu, kemudian saya nitip numpang roasting di tempat teman, nanti saya bayarnya kalau ini udah kejual, saya bilang seperti itu. Dan teman itu alhamdulillah mau gitu ya. Mulai dari situ, jadi kopi dari petani, saya jasa roasting sama teman, kemudian saya packaging lagi sendiri dengan brandnya saya sendiri. Nah, brandnya itu, saya dulu kasih namanya, brandnya itu Rosen Coffee, sebelum Sadara Coffee yang sekarang. Rosen itu nama belakangnya dari ibu saya. Ibu saya namanya Nalwida Rosen. Nah, saya pakai nama ibu di belakang, saya izin ya pakai namanya, karena nama mama ini udah terlalu gaul nih. Terlalu gaul untuk di dunia perkopian kayaknya. Jadi kalau untuk dibawa nama kopi pakai nama Rosen, kayaknya semua gampang ingat gitu ya. Nah, kemudian saya pakai Rosen Coffee. Kemudian seperti itu prosesnya. Seiring berjalan, ada teman juga yang kebetulan saya ketemu teman yang nggak sengaja ketemu teman di kereta dari Cawang ke Bogor, nggak sengaja ketemu, kita ngobrol, saya udah jalan ini kayak gini, jalan bisnis kopi seperti ini, peluangnya gimana, gini, saya ceritain semua, dan teman itu kebetulan, saya lagi punya duit nganggur nih, mau nggak diputerin gitu. Akhirnya kita sepakat kerjasama, oh ya udah kita puterin, akhirnya kita puterin duit teman itu, dan itu yang berkembang sampai duitnya udah dikembalikan juga. Kemudian seiring berjalan, saya mulai dari bisnis kopi yang saya nggak pakai mesin, saya numpang ke teman. Akhirnya saya bisa bikin coffee shop sendiri. Yang coffee shopnya juga awalnya numpang sama teman-teman mahasiswa dari Minang juga yang kebetulan bikin resto di Dramaga. Saya numpang di pojokannya, boleh nggak saya numpang di sini? Nanti
kita kerjasama untuk marketing dan segala macamnya. Oke, kita jalan dari coffee shop yang kecil juga, sambil jalan coffee shop sambil jualan roasted bean juga. Jadi kopi biji kopi yang disuplai-suplai ke coffee shop juga seperti itu. Nah, kemudian seiring berjalan juga akhirnya dengan perjalanan seperti itu saya di tahun 2017 ikutan kompetisi bisnis, lomba bisnis yang diadakan lomba bisnis UMKM yang diadakan sama Adira. Alhamdulillah dari 400 orang yang mendaftar, 400 UMKM yang mendaftar, saya waktu itu sampai menjadi 8 besar. 8 besar dan juga menjadi menjadi UMKM yang termuda yang ikutan. Jadi yang ikutan yang peserta-peserta yang finalis itu pada nilai umur usia dari bisnisnya itu di atas 2 tahun, saya waktu itu masih 8 bulan. Alhamdulillah masuk dan sampai di 8 besar. Jadi semifinalis seperti itu. Nah, itu terus kemudian di 2018 saya ikutan uji sertifikasi untuk pendamping kewirausahaan. Alhamdulillah lulus dan mendapatkan sertifikasi. Di akhir tahun 2019 kemarin saya mendampingi 20 UMKM yang ada di Jawa Barat, yang ada di Kabupaten Bogor, kerjasama dengan Dinas Koperasi Kabupaten Bogor. Seperti itu. Terus di 2019 kemarin, alhamdulillah saya mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan pendanaan dari Kemenristek Dikti. Karena waktu itu saya mengajukan, setiap tahun Kemenristek Dikti ini mengadakan seleksi untuk produk-produk dan UMKM yang memiliki basic teknologi. Jadi saat itu saya mendaftarkan untuk produk kopi yang pakai filter, kemudian kopinya itu kopi gayo yang diprosesnya proses wine proses. Jadi prosesnya juga beda dari kopi yang biasa. Yang biasanya kopi 1 minggu sampai 1 bulan, prosesnya sampai 45 sampai 60 hari. Jadi menghasilkan aroma dan rasa yang sangat tajam gitu. Nah, itu saya usulkan, alhamdulillah mendapatkan pendanaan sampai 300-an juta tahun 2019. Nah, itu yang akhirnya dari mesin roast, saya sempat membeli mesin roasting yang minjem uang dari orang tua, uang dari papa pensiun, terus uang pensiunnya dipinjamin sama saya untuk beli mesin roasting 1 kilo. Kemudian dengan ada bantuan dari Kemenristek Dikti kemarin, saya langsung upgrade mesinnya dari 1 kilo jadi 3 kilo, sehingga kapasitas sangrainya itu sekarang sudah bisa mencapai, kalau dioptimalkan dan maksimalkan banget, itu 1 ton per bulan juga sanggup gitu. Jadi untuk proses produksinya juga menjadi lebih cepat. Nah, untuk masalah sebelumnya kenapa dari Rosen itu menjadi Sadara tadi belum sempat saya ceritakan. Nah, kita semua pada ikuti kemarin ada kejadian sebelumnya, ada permasalahan HKI untuk merek seperti yang terjadi di Geprek Bensu ya. Nah, itu juga saya sempat mengalami kejadian yang kecilnya tapi belum sampai masuk ke dalam masalah hukum. Nah, saya pakai nama Rosen Coffee, kemudian ternyata Rosen Coffee itu telah terdaftarkan. Nah, di sini bagaimana pentingnya sebuah brand itu didaftarkan dahulu. Seperti tadi sebelumnya juga udah disampaikan kalau ada salah satu narasumber tadi sebuah komunitasnya didaftarkan namanya. Nah, untuk brand komunitas dan apapun itu yang namanya merek itu semua harus didaftarkan, benar banget. Karena jangan sampai kita udah terlalu jauh berjalan, brand kita, merek kita, produk kita udah diketahui sama orang banyak, tapi ternyata udah ada yang punya. Nah, itu akan jadi masalahnya akan seperti kayak yang kejadian sama Geprek Bensu. Nah, di sini sebelum masuk ke sana, karena saya udah cek duluan, akhirnya saya ganti nama dari Rosen Coffee tadi, saya terpaksa harus mengganti menjadi Sadara Coffee. Nah, saya ganti dari Sadara Coffee. Nah, sekarang yang saya jalankan sampai sekarang yaitu yang Sadara Coffee untuk yang roasted bean atau coffee roastery yang mensangrai kopi. Nah, di samping sangrai saya juga punya satu lagi namanya Kava Kopi. Kava Kopi ini hilirnya. Nah, sama Prof. Helmi di kampus kita belajar nih. Kita belajar kalau di dalam agribisnis itu ada hulu sampai hilir gitu ya. Nah, yang hulu ini nggak sampai ke hulu sih. Ini masih di tengah-tengah, itulah yang tadi Sadara yang jadi coffee roastery. Nah, coffee roastery ini memproduksi kopi yang diolah oleh
yang hilir tadi, yang di hilirnya itu saya kasih brandnya Kava kopi. Saya ngambilnya dari bahasa Arab kahwa. Karena kahwa ini kalau kita daftarkan nggak bakal bisa, karena ini nama lain dari kopi. Saya pakai namanya jadi Kava, seperti itu. Nah, Kava ini berada di Bendungan Hilir untuk yang outlet pertama. Yang kedua kita jalanin online itu udah ada di Padang. Di Padang dijalankan sama sepupu saya, itu lokasinya di Lubek. Alhamdulillah 2 minggu lalu kita kerjasama untuk memasok minuman ke Kebab Dara. Jadi Kebab Dara yang udah dari tahun 2007, sekarang ada minuman kopinya. Nah itu kita yang bikinin untuk Kebab Dara yang ada di Veteran. Nah ini untuk yang di Padang. Nah kalau yang di Jakarta ini di Ben Hill, alhamdulillah dapat kesempatan dikasih space oleh Ketua Koperasi Saudagar Minang Raya. Kebetulan Bapak Burmalis juga tergabung di dalamnya. Mungkin ada juga yang lain di dalam, banyak saudagar dan tokoh-tokoh Minang yang juga tergabung di dalam Koperasi Saudagar Minang Raya. Alhamdulillah dapat kesempatan di sana 2019 kemarin dikasih space di depan kantor SMR sendiri untuk buka Kava Kopi di Bendungan Hilir. Nah, demikian untuk Prof. Baik. Ya. Terima kasih. Kita berikan tepuk tangan yang hangat kepada Ridho ya. Luar biasa. Pengalamannya nanti kita kembangkan. Baik, kita sampai pada pembicara terakhir ya, yaitu Valiantus ya, SP, MP, yang juga nih alumni pertanian ya, tentu muridnya Prof. Helmi juga. Saya lihat nih 4 orang adalah alumni pertanian. Jadi luar biasa. Silakan, Valiantus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum perkenalkan Pak, saya Valiantus dan adik saya Elsa Welia. Jadi kami kakak beradik Pak. Saya wakilkan saja Pak. Ya, silakan. Terima kasih kepada Profesor Fasli Jalal, kemudian Pak Burnalis Ilyas, Pak Edi yang telah mengundang, dan Profesor Helmi selaku guru saya atau dosen saya waktu di pertanian tahun 2007 yang lalu Pak. Jadi ingin bercerita juga dulu dari mula kampus, dari di kampus memang pengen berwirausaha Pak. Kemudian tahun 2012 kita bikin kopi luwak di kampung orang tua Pak di Nagari Surian, kerjasama dengan petani setempat. Ternyata kopi luwaknya gagal. Kemudian tahun 2014 kita bangkit lagi, masih dengan uang pinjaman Pak, jadi memang modalnya 0 gitu. Kita bikin minuman yang segmentasinya itu anak muda, namanya Coklat Changer. Alhamdulillah sekarang sudah 6 tahun berjalan. Waktu itu dari Padang, setelah buka beberapa gerai, kita merantau ke Pekanbaru Pak. Buka beberapa gerai juga, kemudian merantau ke Bandung, mengembangkan juga, kemudian sempat juga merantau ke Jogja Pak. Alhamdulillah sekarang gerainya ada 45 gerai Pak. Gerai coklat. Alhamdulillah ya. Kemudian di awal usaha Coklat Changer, kita berdua kan juga bikin visi misi ya Pak ya. Salah satu misinya itu memang ikut berkontribusi membangun bangsa lewat program yang positif Pak gitu. Jadi kalau misalnya ini Pak, slide kan udah nampak nih. Kemudian kita bikin ini Pak, bikin yayasan alumni. Ada di share screen Bu Yuli, ada dikirim tadi. Sebentar Pak. Oh ya. Ini. Kemudian kita bikin ini Pak, bikin yayasan kan, namanya Yayasan Bina Negeri, untuk mengakomodir salah satu misi kita tadi Pak, ingin ikut membangun bangsa dengan program yang positif gitu. Nah, kemudian ini gerai kita nih yang di Bandung. Sebentar Pak. Kita di Bandung sempat bikin ini Pak, bikin beasiswa berbasis pembinaan di Wisma Pak.
Han, bisa tolong? Sebentar, Pak. Ya, silakan. Slide-nya ini. Slide-nya salah ambil. Sebentar, Pak. Oh, ini. Jadi ini namanya beasiswa Bina Negeri, kelihatan slide-nya, Pak? Ya, di slide show kan aja, dibesarkan aja. Oh, dibesarkan. Ya. Ya. Udah? Oh ya. Sekali lagi. Ini Yayasan Bina Negeri, Pak. Ya. Jadi waktu itu karena kenapa di Bandung dilaksanakan, kebetulan waktu itu sedang ngambil program magister di Unpad, Pak. Kebetulan beberapa pesertanya itu anak Minang juga sebenarnya. Kita sengaja ajak anak Minang, kemudian kita open recruitment. Kita fasilitasi mereka selama 2 tahun, Pak, di Wisma tersebut. Fasilitas kita kasih selengkap mungkin, sampai ke WiFi semuanya gratis. Beras juga gratis. Cuma mereka wajib ikut program kita, Pak. Ikut program kita yang 3 nilai utama yang ingin dibangun di sana adalah kewirausahaan, jiwa aktivisme, dan imtak, Pak. Jadi dari mulai subuh mereka ikut, sudah ada agenda mereka, ada agenda harian, agenda mingguan, agenda bulanan, sampai mendaki gunung juga, sampai bikin kegiatan sosial juga kita wajibkan gitu. Dan alhamdulillah setelah 2 tahun berjalan, rata-rata mereka insya Allah kan tujuannya memang ingin jadi aktivis penggerak ya di kampusnya gitu, di Unpad, Pak. Dan alhamdulillah mereka sekarang memang benar-benar jadi aktivis penggerak, Pak. Maksudnya ini disampaikan, sekarang kan karena pandemi programnya kita hibernasi dulu, Pak, karena sudah 8 bulan kan kampus diliburkan. Iya. Yan membayangkan kan kalau misalnya Yan jalan sendiri atau Coklat Changer jalan sendiri, mungkin kami akan kesulitan juga dari ini, Pak, dari pembiayaan. Kami membayangkan kalau program ini bisa diduplikasi di UNAN atau malah di kampus-kampus lain, karena mahasiswa Minang di kampus lain juga dominan, Pak, gitu. Kalau dilihat. Nah, ini kegiatannya temu tokoh, ada tokoh-tokoh mahasiswa, kewirausahaan segala macam. Nah, kemudian program yang lain ini masih insidental sifatnya, Pak. Banyak bantuan di bidang pendidikan dari Yayasan Bina Negeri ini. Nah, cuma yang tadi tentang beasiswa berbasis pembinaan ini, Pak, seandainya mungkin ada pembicaraan lanjutan kan dengan Pak Fasli Jalal atau dengan Profesor Helmi, mungkin bisa kita duplikasi juga, Pak, di yang lain, karena kita sudah bikin sistemnya, kita sudah bikin kurikulumnya segala macam gitu. Karena kita tahu Pak Prof juga aktivis juga dulu di kampus gitu. Jadi insya Allah banyak yang bisa mereka perbuat kalau mereka aktif di kampus, benar gitu ya, Pak ya? Iya. Nah, jadi itu yang di presentasi kami, Pak, singkat karena kita juga sudah sore juga, Pak. Baik, Yan, sebelum pindah, kan artinya timbul keinginan untuk membantu orang lain, malahan mengorbankan dana, waktu, dan pikiran ya. Tentu karena semacam keberhasilan di usaha coklat Game Changer ini ya. Iya, Pak. Apa keberhasilannya kalau yang lihat di usaha coklat itu sendiri? Apa inovasi di sana? Kalau misalnya gerai Coklat Changer kan kita kan nggak pernah membayangkan gerainya akan sebanyak ini sekarang gitu, Pak. Dan ini bukan franchise kebetulan, Pak. Sudah 40 ya? 45, Pak. 45. Alhamdulillah. Jadi tentu apa yang sudah kita dapat itu melahirkan tanggung jawab juga, Pak, gitu kan. Mikirnya ke sana gitu. Mikirnya ke sana, gimana cara kita bikin program-program. Program yang lain juga banyak, Pak, yang misalnya kita sempat bikin pinjaman tanpa riba kan di kampung kita, yang UKM yang lapo-lapo kete kita pinjamin kan. Walaupun akhirnya mungkin mayoritas pinjamannya gagal gitu, maksudnya ya udah diikhlaskan saja gitu kan. Iya. Sudah di beberapa titik kita bikin itu pinjaman tanpa riba, Pak, maksudnya di beberapa kelurahan gitu kan. Iya. Tapi memang mimpi yang Wisma ini besar sekali, Pak. Kita berjalan saja dulu, nggak tahu nanti mudah-mudahan ada mungkin
yang bisa berkolaborasi atau lain sebagainya, Pak, gitu. Baik, terima kasih Yan ya. Baik, kita berikan tepuk tangan. Nah, Prof. Helmi, supaya Prof nanti bisa lebih lengkap mengomentari, kita minta dulu Ibu Nurhayati Subakat untuk menyampaikan refleksi beliau, karena beliau ini banyak sekali membantu mahasiswa, membantu permodalan yang tanpa riba tadi, kemudian membantu pemasaran segala macam. Nah, sekarang ketemu nih adik-adik kita yang luar biasa ini. Jadi kita berikan kepada Bu Ati dulu. Silakan Bu Ati. Ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya benar-benar terpesona ya. Ini anak-anak muda yang sudah punya apa ya? Punya value ya, punya value bagaimana bermanfaat untuk orang banyak. Jadi makanya saya bilang sampai wah ini saya nggak ada komentar nih, udah bagus-bagus semua gitu ya. Nah, tetapi sebetulnya ini karena saya melihat tadi udah dengar semua dan semua ya, tapi seandainya ada memang yang harus ini pada kesempatan ini ada Prof. Surya juga yang lagi nyimak. Nah, kami sebetulnya dengan Prof. Surya ini lagi ada pembicaraan Prof. Surya dengan Pak Toro ya, itu bagaimana karena begini, ternyata saya kan menyampaikan nih, saya lihat nih 5 karakter yang hidup bermakna itu sepertinya ada semua nih di para pembicara, di para narasumber, yaitu karakter ketuhanan, kepedulian, kerendahan hati ya, ketangguhan dan inovasi. Cuman ada satu mungkin yang inovasi yang masih ada beberapa yang harus diperbaiki. Inovasi yang bagus itu adalah suatu sesuatu yang kita dapatkan yang bisa dikomersialkan ya. Jadi yang bisa menjadi uang yang bisa berkembang terus gitu ya. Jadi ini yang kalau kami rasakan di perusahaan Paragon ini, kenapa sih suksesnya? Karena inovasinya bisa dikomersialkan gitu. Nah ini barangkali yang mungkin harus dikaji Pak Helmi, bagaimana mengkomersialkan semua inovasi ini gitu ya. Jadi kalau ide saja kalau kurang komersial masih kurang inovasi itu namanya. Nah kemudian saya sebetulnya ada keinginan kalau ada misalnya, tapi ini saya bantuan nanti Pak Surya mungkin bisa komentar. Pak Surya ada, menurut beliau itu ada, karena beliau kan sekolah di Harvard ya, itu di Harvard itu memang ada bagaimana sesuatu bisa mengakseleratif, bisa mempercepat gitu, mempercepat startup, tapi startup yang punya kemampuan gitu ya. Jadi kembali lagi nanti mungkin akan dipilih juga ya, kalau ada yang berminat, nah nanti dikurasi juga sama Pak Surya sama timnya. Nah ini kita memang pingin bagaimana anak-anak muda yang ini bisa di-accelerated sehingga bisa berkembang dan memang bisa betul-betul bisa memajukan ekonomi Sumbar. Saya nggak tahu yang hadir ini seberapa persen nih mengindikan, maka saya tanya Pak Fas, seberapa banyak nih? Tapi saya yakin kalau ini semua berjalan dengan semangat ini ya, semangat bisa bermanfaat untuk orang banyak dulu nih ya. Mudah-mudahan tuh semua semua usaha itu dimudahkan sama Allah, itu yang saya rasakan. Karena kami juga mulai dari kecil, UKM juga, tapi 35 tahun yang lalu ya udah lama ya. Ini kalian kan baru jalan 5 tahun. Tapi sekarang mungkin kalau sekarang bisa lebih cepat lah ya, kalau nggak nunggu 35 tahun seperti saya ya. Jadi karena perusahaan ini juga setelah dikembangkan anak-anak saya, itu dalam butuh waktu 10 tahun itu bisa berkembang sampai 20 kali lipat gitu ya. Nah maksud saya bagaimana juga yang di ini juga bisa berkembang seperti itu dan betul-betul bisa mengangkat ekonomi Sumbar gitu ya. Jadi saya merasa Sumbar ini ada kopi, ada coklat, ada sawit gitu ya. Ada madu tadi. Ada madu tadi ya. Gitu kan? Nah ini Pak Helmi bagaimana di Sumbar bisa terbentuk
istilahnya kan close loop ekonomi gitu ya. Dari sumber untuk sumber, sebetulnya saya nggak tahu hitung-hitungannya, kalau menurut perhitungan kasar saya itu bisa gitu. Jadi sumber itu bisa menghidupi diri sendiri. Jadi nggak usah tergantung ke apa perintah pusat gitu maksudnya. Nah ini bagaimana kita menggali potensi sumber dengan anak-anak muda yang luar biasa ini, sehingga sumber bisa hidup menghidupi diri sendiri gitu ya. Nah saya dengar satu ini sumber katanya pupuk tuh masih impor ya. Saya dengar beberapa hari yang lalu di koran. Ya. Bagaimana sumber tidak perlu lagi nih daging, ayam katanya masih dari Sumatera Utara ya. Daging katanya masih dari Lampung. Nah ini bagaimana nih sumber itu daging, ayam itu juga dari sumber gitu. Itu aja saya dari sedikit. Baik. Saya Pak Fasli. Kita minta izin kepada Prof. Surya sedikit, Bu Ati ya. Kita minta sebagai bagian dari paket sama Bu Ati nih, Prof. Helmi. Silakan Prof. Surya berbagi dengan kita. Kita baru kalau Pak Fasli mendengar Profesor Surya. Ya. Baik, terima kasih Pak Fasli kesempatannya. Salam hormat Ambo buat Ibu Nur. Salam hormat Ambo juga buat guru Ambo Profesor Helmi. Bila-bila Ambo siap untuk datang ke KKI Putih ya Pak. Salam hormat Ambo juga ke Pak Bermalis, ke Pak Fasli tentunya, dan ke Bung Edi Utama. Kami sempat juga chat kemarin tentang acara hari ini. Tadi Ibu Nur bilang tentang saya bagaimana sedang ada semacam engagement dengan Bu Nur tentang sesuatu hal. Jadi sebetulnya begini ceritanya, bahwa ketika kami berbicara tentang entrepreneurship, terus kami juga ada beberapa forum dengan Bu Nur kebetulan bersamaan, ada kesamaan bahwa Ibu Nur ini ingin mengembangkan entrepreneurship, apalagi di Sumatera Barat gitu ya. Saya sebagai saya sebetulnya nggak bisa juga mengklaim diri sebagai entrepreneur, nggak. Tapi yang jelas pengalaman hidup saya pernah berusaha juga berdagang, walaupun Bapak Ibu guru, kemudian saya akhirnya karena tekanan untuk segera harus mapan lebih dulu untuk mendukung buntut yang banyak di belakang, saya milih akhirnya masuk BUMN. Diterima di BUMN, ada hal-hal yang kemudian meningkatkan pengetahuan dan pemahaman saya tentang entrepreneurship, bisnis, dan sedikit banyaknya ada kontribusi kepada tempat saya mengabdi yang terkait dengan entrepreneurship dan bisnis, yang mudah-mudahan menjadi amal. Tapi kemudian dalam komunikasi dengan Ibu Nur yang sangat ini masih berlangsung ya, ada keinginan untuk melakukan satu. Pertama, dalam ekosistem Sumatera Barat sebetulnya apa core area yang mesti di-develop dari segi entrepreneur. Misalnya pariwisata, misalnya, saya nggak bicara ini pasti ya, pariwisata. Nah, ekosistemnya itu apa saja? Kita perlu define dengan baik, kemudian kita jaring ide-ide, inovasi, invensi ya, dari generasi muda atau siapapun itu, kemudian kita jaring invensinya itu, lalu invensinya itu kalau valid, bisa dikomersialkan, kita accelerate. Itu kira-kira yang sedang kita pikirkan. Tapi itu baru sangat tahap awal, mudah-mudahan ada pergerakannya, nggak tahu nanti. Tentu kita perlu masukan juga dari guru-guru besar kita di sini. Prof. Helmi saya kira sudah sangat proven. Saya hanya baru memulai karena pengalaman saya sebagai BUMN dan pemikiran tentang entrepreneurship dan bagaimana melakukannya. Sempat saya tulis juga kemarin, itu dituangkan dalam buku Ika Unan kemarin. Sehingga gerakan-gerakan ke depan mungkin ada sesuatu yang coba kita lakukan. Mohon doanya itu saja barangkali, tapi yang jelas adalah satu poin dari beberapa banyak tadi panelis, mungkin kita harus melihat bahwa bergeraknya itu bukan dari saya punya produk, saya tawarkan kepada pasar. Tapi mulai dari itu, kita mencari pasar perlunya apa, bisa melihat dengan jelas pasar perlunya apa, ada yang mau beli, paying customer-nya ada, baru kita buat sesuatu. Tapi nggak ada salahnya, semua bisa berproses dari manapun. Tapi untuk akselerasi, yang utama adalah paying customer-nya ada. Customer yang akan beli itu ada. Kita mulai dari instalasi, itu baru kita lakukan sesuatu. Kira itu yang bisa saya lakukan hari ini, Bu Nur. Lebih kurangnya mohon maaf. Terima kasih Pak Fasli. Semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Surya. Beliau ini insya Allah nanti selesai jadi direksi BUMN, jadi guru besar juga hendaknya nanti ya, karena produktif. Baik, Amin. Pak Helmi,
Ini pertanyaan saya kepada Pak Helmi ya, sebelum Pak Helmi membungkus ini. Pertama dari sisi demografi, Sumbar adalah daerah yang dianggap tidak akan mendapatkan bonus demografi yang di berbagai tempat di dunia dicontohkan, dan termasuk harapan Indonesia, karena berlimpahnya angkatan kerja dibandingkan yang belum bekerja, yaitu anak-anak, dan yang sudah selesai bekerja, yaitu lansia. Sumbar tidak menikmati itu, karena Sumbar kehilangan anak-anak mudanya yang merantau pada usia produktif dengan pendidikan yang tinggi. Sehingga terjadilah feminisasi dari kampung-kampung kita, orang lansia lebih banyak populasinya, sementara usia-usia produktif itu tidak banyak. Nah, padahal juga kita tahu proporsi tenaga kerja Sumbar yang bergerak di pertanian itu demikian besar ya. Dan kita tahu lingkungan alam makin tidak ramah. Ya, saya di kampung saya dulu sekali 2 tahun itu kami bisa panen 5 kali. Sekarang sekali setahun itu aja kadang-kadang udah ngos-ngosan karena air, karena berbagai hal. Belum lagi harga pangan yang kadang-kadang tidak lagi terlalu menjanjikan ya. Karena kalau dulu Prof. Helmi saya contohkan kalau kami menjual 1 sumpit padi, ini bukan beras, 1 sumpit beras tahun 60-an di Lintau, itu sudah bisa pergi plesir ke Padang, untuk sewa bus, pulang pergi, berangkat pagi-pagi subuh, pulang malam-malam, dan itu sudah bisa makan di restoran yang mewah di pasar raya, bisa makan rujak sambil menikmati pantai di tepi Lawi dan makan sate, dan masih bisa menonton matinee show ya di bioskop raya. Itu hanya dengan 1 sumpit padi, yang sekarang udah jauh sekali nilai tukarnya. Nah, padahal ini ada contoh-contoh yang diberikan oleh anak muda kita, bagaimana memberi perspektif antara apa yang dilakukan oleh adik-adik kita ini kepada kerangka makro dari ekonomi Sumbar, yang kita cemaskan adanya kenyamanan bergantung kepada bantuan rantau ya, karena banyak memang karena kecintaan pada keluarga di kampung, rumah dibuatkan, dikasih sebuah dukungan untuk menghuni rumah itu, yang diam-diam membuat aset-aset sawah, ladang, kemudian tabe ya, yang kadang-kadang bisa menjadi sumber produksi, tapi tentu ada bakure, ada menarukonya sekitar banyaknya, ini menjadi makin lama makin terkendala. Ini kan semacam ancaman bagi kita di mana keberdayaan itu tidak tumbuh dan malah ketergantungan yang makin membengkak. Dan kalau ini tidak disadari oleh kedua belah pihak, baik di kampung maupun di ranah, nanti tentu kampung kita yang betul-betul sudah menunjukkan dia dalam tekanan apapun sejak zaman-zaman Belanda, zaman Jepang, zaman kemerdekaan, selalu muncul sebagai tempat orang bisa hijau, bisa mengungsi, tapi Sumatera Barat tetap bisa memberi makan orang banyak, dan karena itu menjadi buah bibir dari orang betapa ramahnya dan betapa sejahteranya masyarakat Sumatera Barat dengan sumber daya alam yang dikelola, yang pertanian adalah merupakan bodi daripada ekonomi kita pada masa lalu. Silakan Prof. Helmi. Baik, terima kasih yang sama-sama kita hormati Bapak Prof. Fasli Jalal, Ibu Ati, kemudian Pak Bung Edi Utama, dan Bapak Ibu sekalian, Pak Burmalis juga, dan semua narasumber dan hadirin sekalian. Terima kasih atas kesempatan ini. Jadi sekaligus saya sampaikan saja review saya, sekaligus menjawab apa yang disampaikan oleh Pak Prof. Fasli Jalal tadi. Nah, yang pertama, semua narasumber itu sudah menunjukkan kinerja yang sangat luar biasa ya. Apa yang dikatakan oleh Bu Ati tadi, inovasi, mereka sudah berinovasi. Kinerja finansial sampai tingkat yang mereka usahakan itu udah bisa gitu kan. Dari komunitas darak badara itu udah bisa kontrak 15 juta sekali performance. Nah, itu kan satu tingkat pencapaian yang sudah cukup bagus gitu. Nah, dari semua itu dan mungkin ada tambahan yang lain, ada 3 arena di sini yang kita bisa bangkitkan perekonomian Sumbar. Satu adalah pertanian pangan dan kuliner gitu.
Nah, itu 3 hal yang saling menyatu dan tadi narasumber udah banyak yang bergerak di situ. Yang kedua adalah sustainable tourism. Dan yang ketiga adalah inovasi pengembangan SDM untuk perubahan sosial budaya. Jadi 3 arena itu sepertinya kapasitasnya sudah ke satu tingkat yang menurut istilah Bu Ati tadi tinggal kita komersialkan. Tapi mana wadah untuk komersialisasi? Ini yang jadi pertanyaan. Nah, pada forum ini saya ingin mengusulkan, bisa enggak kita membuat satu platform? Kalau saya ingin menamakan platform itu adalah kombinasi antara bisnis kreativitas yang udah berjalan sekarang ini dengan upaya mereka menyambungkan ke pasar yang lebih luas. Jadi sebagai komunitas dan bisnis yang sudah berjalan, mereka bisa tetap independen, tapi mereka kita konglomerasikan. Nah, yang ada selama ini kita kenal adalah private conglomeration. Itu untung untuk pemilik modal, untuk diri sendiri kan gitu kan. Sekarang kita namakan ini social cultural conglomeration, yang sudah ada kreativitas ekonomi, yang sudah menunjukkan kinerja ini, kemudian diberi satu wadah, satu platform di situ. Nah, ini memang kerja yang lebih besar yang menurut saya Minang Diaspora Network, kemudian Niftas Yarsi, Bu Ati melalui Paragon, dan Pak Surya melalui berbagai channel di situ, melalui DPPIK, bisa kita kembangkan satu yang organize, artinya bukan sesuatu yang kadang-kadang ada, kadang-kadang tidak, tapi sesuatu yang memang ada model bisnisnya, platform untuk membawa pelaku-pelaku ekonomi kreatif kita ini yang secara substantif itu sudah matang, tapi mereka perlu dibawa ke pasar yang lebih besar. Nah, coba kita lihat tadi Pak Hussein saja itu sudah bisa mendatangkan peserta magang dari Perancis, dari Belanda, dari mana tadi yang disebutkan. Artinya peluang pasar, peluang komersialisasi itu cukup terbuka. Tetapi bagaimana itu bisa kita organize, lebih organize gitu kan, sehingga ini adalah dalam kaitan penciptaan demand. Kalau lebih spesifik lagi yang dikatakan Bu Ati tadi, bagaimana nilai finansial bisa diciptakan dari kreativitas yang sudah dilakukan oleh para anak muda kita tadi. Makanya saya ingin mengusulkan di forum ini, paling tidak kita perlu 3 hal gitu. Satu adalah kita perlu platform itu. Platform untuk konglomerasi sosial. Sebagai bisnis, ini para pelaku ini bisa terus berbisnis. Tapi untuk membawanya ke pasar yang lebih besar, itu diperlukan sesuatu yang lebih organized. Itu yang ingin saya beri nama dengan socio-cultural conglomeration. Sebagai lawan dari private conglomeration gitu, yang hanya menumpuk kekayaan, menciptakan kekayaan untuk sejumlah kecil. Tetapi kalau kita bentuk satu social conglomeration, itu kekayaan yang tercipta akan terdistribusi secara luas. Itu satu ya. Nah, seperti apa formatnya mungkin kita perlu berdiskusi lebih lebih detail tentang ini. Ada model bisnisnya seperti apa sehingga independensi para pelaku bisnis tetap bisa berlaku, tetapi mereka bisa difasilitasi masuk ke pasar yang lebih besar. Nah, kalau ambil lagi contoh Pak Hussein tadi, kita tawarkan betul program magang ini ke luar negeri, belajar seperti komunitas contoh Pak Hussein, dan saya pikir banyak yang lain yang bisa seperti itu. Nah, kalau gitu, itu volume pasarnya akan besar, nilai komersialisasinya akan, ini kita di Sumatera Barat ini terjebak, nggak punya tambang, nggak punya ini, Sumatera Barat miskin. Padahal narasumber tadi sudah tunjukkan kepada kita hal-hal yang masalah itu sudah bisa dengan kreativitas dan inisiatif dirubah menjadi kesempatan menciptakan nilai manfaat, baik nilai manfaat finansial maupun nilai kebaikan untuk perbaikan kehidupan sosial budaya. Itu sudah terlihat persis gitu kan. Nah, oleh sebab itu kita perlu kembangkan itu. Yang kedua, sudah ada tadi dari sebagian narasumber, ini untuk menjadi lebih besar memang diperlukan dukungan kapital yang lebih besar juga gitu.
apa mungkin ini dikembangkan semacam social trust fund gitu. Jadi kembangkan social trust fund, diuji betul. Ini Bu Ati kan bisa men-screening betul ini dengan pengalaman bisnisnya. Yang mana dari bisnis yang tadi sudah ditampilkan yang sudah memang siap untuk ditopang, diakselerasi, di scaling up gitu. Nah, itu akan dibiayai melalui social trust fund. Jadi dari Minang ke nasional, kemudian ke global gitu. Bisa terus berkembang bisnisnya seperti itu. Nah, yang ketiga adalah kalau didengar cerita para narasumber, ini Minang ini adalah the kitchen of the world gitu kan. Tetapi kita lost ground ya. Ada William Wongso, Chef Gordon datang, sepertinya acaranya besar, tapi jangan-jangan ini pengambil alihan trademark secara halus gitu kan, pelan-pelan. Jadi Minang sebagai kitchen of the world adalah the lost land. Itu lahan yang harus kita rebut kembali. Nah, dari narasumber tadi terlihat bahwa kreativitas itu sebenarnya sudah mulai, tapi mereka perlu di scaling up gitu, perlu dibantu menjadi lebih besar sehingga mereka menjadi pemain-pemain global gitu. Nah, oleh sebab itu, 3 hal ini jadi penting. Satu adalah platform untuk social and cultural conglomeration di situ dari ekonomi kreatif yang sudah tumbuh. Yang kedua, kita perlu kembangkan trust fund di situ untuk menopang ini secara serius gitu kan. Nah, seperti apa formatnya ini menurut saya disitulah perlu para perantau yang di ranah yang secara langsung melakukan usaha ini duduk bersama lagi lebih teknis. Seperti apa ini modelnya kita berangkat ke depan sehingga kemudian kreativitas ekonomi yang ada di Sumbar itu bisa bergerak ke level global. Nah, kalau begitu, maka bisa menciptakan lapangan kerja baru, sumber pendapatan baru. Pak Fasli, pengangguran terdidik di Sumbar itu jumlahnya makin tahun makin meningkat, gitu kan? Jadi menurut saya kalau ini bisa dikembangkan, maka kita bisa menurunkan angka pengangguran, bahkan bisa membuka kesempatan bagi saudara kita dari tempat lain untuk menikmati kesempatan kerja dan kesempatan pendapatan yang ada, yang berkembang di Sumatera Barat dengan berbagai inisiatif ini. Demikian tanggapan saya, terima kasih. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan adik-adik ya, para anak-anak muda kita yang luar biasa ini, nanti bergiliran sesuai dengan urutan tadi, memberikan konklusi pendek-pendek ya, 2-3 menit sebagai kesimpulan refleksi dari adik-adik. Nah, sekarang kita berikan kesempatan dulu kepada Pak Musri, Profesor Musril Zahari kalau masih bersama kita. Masih bersama kita Profesor Musril? Tolong Bu Yuli diberi di unmute Profesor Musril Zahari. Ya. Kalau tidak saya bacakan aja pertanyaannya kepada Prof. Helmi dan juga mungkin beberapa anak-anak muda yang tertarik. Kenapa anak-anak muda kita makin menurun minatnya kepada bidang pertanian, termasuk juga kelautan ya dan nelayan ini. Padahal panjang pantai kita lumayan luas ya, lumayan panjang, dan tadi berbagai sejarah kita menunjukkan basis budaya Minang itu kan memang basis pertanian. Nah, apakah memang statement umum bahwa orang muda kurang tertarik kepada pertanian ini bisa dijawab oleh contoh-contoh yang diberikan oleh adik-adik kita, atau ada hal lain? Nanti silakan nanti Prof. Helmi dan juga adik-adik yang lain. Nah, sebelum kita kembalikan kepada pembicara, ini ada Pak Asmun ini. Beliau ini adalah orang yang banyak juga bergerak di bidang kewirausahaan dan pernah lama di birokrasi ya, mengurus perdagangan, masuk perdagangan internasional, dan juga membangun yayasan di kampungnya. Silakan Pak Asmun ya, singkat-singkat Pak Asmun. Silakan Pak. Terima kasih Pak Profesor. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan yang sangat baik sekali, dan ini adalah generasi milenial Minangkabau yang super karena banyak inovasi dan lain sebagainya. Ada poin yang ingin Ambo sampaikan. Pertama, bahwa Ambo lah kirimkan pola pikir dan cara berpikir
untuk membangun Sumatera Barat kembali. Itu akan bisa terlihat di semua sektor, apakah politik, budaya, ekonomi, sosial, pertahanan untuk melawan globalisasi dan sebagainya. Yang kedua, masalah comparative dan competitive advantage. Itu kan bisa dilihat dari bagaimana kemampuan setiap negara di Minangkabau itu bisa mempunyai sesuatu yang berbeda dengan dengan provinsi lain. Yang ketiga adalah suatu pola sistem untuk membangun kembali, yaitu kalau kita bicara hilir ke hulu, ambo sepakai mana aja Profesor Helmi, dan ambo lah membaca juga konsep pemikiran beliau, itu memang sejalan dengan pemikiran Bung Hatta sebenarnya, yaitu pasal 33 itu Pak Profesor Helmi. Ambo sangat mendukung, dan itu adalah sesuatu pola sistem dan bisa kita kerjasamakan dengan pertanian UNAN misalnya. Kita membuat satu konsep di bagaimana mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan di Sumatera Barat. Itu akan juga nanti melihat kepada tadi yang disebutkan mengenai adanya masalah kelautan, pertanian dan lain sebagainya. Ambo melihat hanya 5 bidang fokus, yaitu agriculture, trade, industry, tourism, and investment. Mungkin dan investment itu dan prawijo nanti kita perkuat. Yang terakhir adalah masalah perlunya Pak Prof, Bapak-bapak, Ibu semuanya, kita membentuk suatu katakanlah Minangkabau Retired Executive Group. Nah itu bisa terdiri dari Pak Emil Salim, Pak Profesor Fasli Jalal sendiri, dan banyak lagi para pemikir-pemikir Minangkabau yang hebat-hebat. Nah itu bisa menjadi suatu think tank bagi pengembangan kegiatan ekonomi masyarakat di Sumatera Barat. Terakhir, kalau bisa dipikirkan bahwa kita dengan UNAN itu bidang ekonomi bisa membuat suatu konsep pembangunan ekonomi kerakyatan yang bersifat tidak hanya untuk regional tapi internasional. Insya Allah kalau internasional, Ambo masih punya jaringan untuk Jepang, Amerika Utara, Eropa, dan juga beberapa di Arab Saudi. Kita punya jaringan dan itu insya Allah bisa kita gerakkan untuk pengembangan ekspor. Karena berpikir $1 akan menjadi Rp15.000. Artinya setiap ekspor daripada kaula muda ini akan bisa mendapatkan hasil yang lumayan. Itu kalau berpikir yang demikian. Terakhir Pak Fasli Jalal, karena Ambo melihatnya dari sisi yang lebih manajemen sistem barangkali ya. Mulai dari planning, organizing, dan seterusnya. Dan terakhir adalah di budgetingnya. Nah, di budgeting ini mungkin kita bisa menghimbau para perantau-perantau untuk mengumpulkan dana hibah mereka yang 2,5% untuk kita gunakan dalam menggerakkan ekonomi kerakyatan di Minangkabau. Barangkali itu juga salah satu pesan yang ingin saya sampaikan dari almarhum Muhammad Badi Jambe yang telah juga turut membantu di dalam memikirkan bagaimana meningkatkan ekonomi kerakyatan di Sumatera Barat. Lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Asmun, kita kirim doa kepada Bapak Muhammad Badi Jambe ya. Baik, ini ada Pak Albert. Silakan Pak Albert, satu pertanyaan terakhir sebelum kita kembali kepada lingkaran pembicara kita. Tapi bagi yang berminat aja ya, kalau merasa sudah cukup, nggak usah dipaksakan ya. Silakan Pak Albert, tolong Bu Yuli di unmute. Baik Pak, terima kasih Pak Prof. Fasli Jalal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Prof. Helmi, Pak Prof. Surya, Pak. Saya tidak sebutkan satu persatu ya Pak. Ya. Sama Ibu Nur Hayati tadi, terima kasih semuanya. Dan terima kasih semua adik-adik yang telah berbagi tadi. Maaf saya panggil adik-adik, kayaknya cocok lah ya. Saya minta waktu 1 menit kepada Pak Fasli tadi. Menyambung yang disampaikan oleh Ibu Nur. Pertama, bagaimana memaksimalkan inovasi orang muda kita tadi menjadi inovasi komersial. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana Sumatera Barat dengan spirit orang muda seperti ini, kemudian dengan segala resources yang ada di Sumatera Barat, memenuhi kebutuhannya sendiri. Menurut saya ini 2 kalimat yang
bisa menjadi dasar pemikiran kita ke depan. Mungkin disambungkan ke apa yang disampaikan oleh Pak Prof. Helmi dan Bapak yang Pak Asmun ya barusan. Nah, tambahan dari saya adalah akan lebih baik sekiranya pihak perguruan tinggi, apakah mungkin UNAN, membuatkan neraca massa untuk Sumatera Barat untuk hal kebutuhan sandang pangan kita. Jadi demand-nya berapa, supply-nya berapa yang terpenuhi sendiri, dan mana yang dari luar. Nah, kalau neraca massa ini digambar secara grafis, lalu ini diedarkan ke seluruh generasi muda, barangkali spirit adik-adik tadi kan tidak hanya 15 orang ini, Pak. Yang lain-lain kan juga banyak, sehingga bisa melihat itu. Jadi kalau kita bisa produksi sendiri, kenapa harus datang dari Lampung? Karena menambah ongkos kan dari Lampung, tanah kita sama-sama suburnya gitu. Itu contoh kalau sesuatu yang ditanam. Tapi mungkin berbagai macam hal kebutuhan logistik domestik kita lainnya gitu. Nah, kalau neraca massa itu ada, ditayang ke umum, sehingga siapa saja bisa melihatnya dan terpanggil melihat, oh ini peluangnya, ini kekosongan, ini demand yang lebih ketimbang supply. Harus dari luar, ini kita bisa sendiri di dalam. Mungkin itu Pak ringkasnya. Baik. Dan ini praktis saja. Kalau tidak dari perguruan tinggi, mungkin dari dinas terkait, Pak. Ya, ini kan kewajiban juga sebetulnya oleh pemerintah daerah dan dinas-dinasnya ada. Dan itu bukan sesuatu yang harus beranggaran dan harus musrenbang segala macam untuk membuat neraca massa itu, tapi sangat membantu gambar itu bagi kita semua. Baik. Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Albert. Baik, kita undang Adinda Virtuos Setyaka. Silakan. 1-2 menit kesimpulan gimana. Dan bersiap-siap habis itu Fadel ya. Silakan. Masih ada Virtuos? Masih ada, Prof. Silakan. Iya, sebenarnya mengapa Koperasi Mandiri dan Merdeka yang saya bentuk itu mencoba untuk memberi wadah semua unsur masyarakat, semua aspek yang bisa dikerjasamakan untuk membangun apa yang tadi oleh Prof. Helmi disebut sebagai konglomerasi sosial yang pertama. Yang kedua juga social trust fund yang tadi juga sudah disampaikan. Itu juga menjadi salah satu concern kita, karena koperasi mandiri, koperasi yang modern, itu tidak lagi berdasarkan dari pola-pola pemupukan modal yang konvensional, tetapi juga mampu menampung dana-dana perwalian yang kalau dalam Islam ada wakaf, ada zakat, infak, dan sebagainya yang sebenarnya akan kita kelolakan untuk membantu para petani, peternak, kemudian juga produsen kecil di ranah Minang khususnya agar bisa membesar. Nah, KMDM sendiri juga sudah berupaya untuk mengglobalkan gerakan sosialnya dengan juga menghimpun para anggota yang terdiri dari perantau Minang, salah satunya Uni Erita Lubek di Belanda adalah salah satu anggota KMDM. Nah, jadi proses scaling up dalam kapasitas produksi dan kemudian juga menyuarakan semua potensi yang ada di ranah Minang itu menjadi cita-cita dari KMDM agar semua sumber daya baik alam maupun sumber daya manusia di ranah Minang ini bisa mengglobal. Mungkin itu saja, Prof. Baik, terima kasih Dinda Virtuos Setyaka. Kita lanjut pada Fadel. Silakan Fadel. Fadel masih bersama kita. Halo Fadel. Bu Yuli masih ada Fadel? Kalau tidak, kita lanjut dulu kepada Friska Karunisa ya. Kami persilakan. Nanti itu bersiap-siap Yunike Filmar habis Friska. Friska masih ada? Friska minta izin. Oke, langsung aja Yunike. Silakan Yunike. Baik, dari saya konklusinya itu madu galo-galo perlu adanya unit pengolahan menjadi produk herbal untuk keperluan farmasi maupun produk turunan lainnya. Apalagi saat ini
mau tidak mau kita itu harus dituntut untuk sehat. Nah, kita tahu madu sebagai antibiotik, antivirus, bahkan antibakteri yang alami. Jadi sangat bagus sekali untuk dikonsumsi setiap hari maupun saat pandemi sekarang. Yang kedua yaitu perlu adanya budidaya lebah yang terintegrasi yang membutuhkan modal cukup besar agar kapasitas produksi nasional maupun internasional bisa tercapai. Kemudian perlu adanya mentor dalam pengembangan sebuah usaha atau bisnis ini. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Yunike ya. Dan kita lanjut dulu kepada Rani. Silakan Rani. Rani masih bersama kita? Oke. Gimana Bu Yuli? Masih bersama kita Rani? Masih. Silakan Rani, bersiap-siap nanti Ridwan Tulus ya. Ya. Silakan Rani, masih ada? Oke, kita lanjut aja dulu kepada Ridwan Tulus, Adinda Ridwan Tulus. Silakan Adinda. Halo Bapak, Ya. saya baru bisa meng-unmute. Oh ya, silakan. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Ya. Baik, ada 2 poin yang ingin saya sampaikan. Jadi yang saya pernah pelajari bahwa era ini memang adalah era kolaborasi. Jadi kita memang sangat dibutuhkan kolaborasi multi pihak dan menurunkan ego kita bahwa ini adalah era untuk berkompetisi seperti itu. Karena kalau misalnya seperti kami anak muda bekerja sendiri, melakukan semuanya sendiri dengan sebatas kemampuan yang kami bisa seperti itu. Kami juga membutuhkan saran-saran, masukan, support, dukungan dari bapak-bapak tentunya. Yang pertama, yang kedua, kita mengenal bahwa sekarang adalah era society 5.0. Jadi kalau kemarin kita hanya mengenal 4.0, sekarang ada 5.0. Memang society menjadi satu poin yang juga sangat penting untuk kita perhatikan seperti itu. Yang ketiga, saya tadi tertarik dengan pertanyaan bahwa anak pertanian tidak gimana? Apakah sekarang ini turunnya minat dari anak pertanian untuk berwirausaha dalam bidang pertanian bahkan olahan hasil laut? Saya mengatakan bahwa tidak. Saya sendiri secara pribadi sangat tertarik dengan 2 hal itu. Kalau yang dari kelautannya seperti yang saya sampaikan tadi memang benturannya dari segi modal. Saya mengakui bahwa dan itu saya juga sudah banyak mencari berbagai sumber informasi bahwa alat-alat untuk investasi produk pangan itu memang cukup mahal seperti itu karena memang masih terbatas dari segi permodalan sehingga saya sekarang sedang berusaha untuk mencari berbagai celah lainnya untuk bisa bergerak menjalankan kembali produk tepung ikannya saya. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk dari segi pertaniannya, saya sekarang berkebun buah naga, jadi kebetulan kita ada di rooftop di rumah saya di 50 kota, itu ada sekitar 25 batang buah naga, yang awalnya cuma 1 batang, dan sekarang 25 batang itu alhamdulillah penjualannya juga sudah cukup bagus. Bahkan dalam waktu 1 bulan ini baru, kita sudah berniat untuk membuka lahan seperti itu. Jadi dari saya pribadi memiliki ketertarikan yang sangat besar dalam pengembangan produk pertanian dan produk kelautan seperti itu. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum Bapak Ibu semua. Baik, karena ini Fadel sudah bergabung, silakan Fadel. Oke, terima kasih Pak. Mohon maaf tadi lagi sholat. Ya. Oke Bapak, yang ini Pak, yang harapan yang terbesar adalah karena memang di Sawalunto ini Pak hasil alamnya terutamanya singkong Bapak. Jadi Fadel ingin jauh-jauh hari, memang pada saat itu tuh adalah pikiran karena bisa punya usaha yang kekinian Bapak. Kan pada saat itu boomingnya minuman kokmil, minuman es kepal Milo dan sebagainya Pak. Jadi alasannya Fadel, kenapa Fadel memilih usaha kerupuk singkong ini bagaimana bisa mengangkat ekonomi kerakyatan lebih luas lagi Bapak. Agar nantinya usaha yang Fadel jalankan ini memang benar adalah rakyat yang merasakan Bapak. Pertama dari petani singkong tadi, habis itu bagaimana pengrajin ubi mentah ini tadi, petani cabai, tenaga kerja dan lain-lain Pak. Jadi yang Fadel butuhkan pada sini adalah harapan Fadel. Fadel mendapatkan investor Bapak untuk bagaimana mengembangkan usaha ini lebih luas lagi agar nantinya akan berdampak lebih luas terhadap masyarakat nantinya Pak, dan bisa juga membuka lapangan pekerjaan. Dan karena memang nyatanya Pak, Fadel lihat selama ini kenapa UMKM itu sulit untuk berkembang karena memang rata-rata rasa atau kualitasnya produk dari kita ini Pak, dari Minangkabau ini memang tidak kalah bersaing Pak dengan rasa yang ada yang lainnya Pak. Nah,
kenapa sulit berkembang karena memang pasarnya tidak begitu ini Pak, tidak begitu ada pasarnya Bapak. Jadi Fadel sebagai anak muda memiliki cita-cita karena memang Fadel lama di Bali Bapak. Tadi Fadel lihat di Bali itu ada namanya Pusat Oleh-oleh Krishna. Jadi Fadel ingin juga ini hadirkan di Sumatera Barat Bapak, membuat pusat oleh-oleh terbesar dan terlengkap agar nantinya Fadel bisa menampung semua produk UMKM yang ada di Sumatera Barat agar mereka bisa juga memasarkan dan meningkatkan nilai ekonomi dari mereka itu Bapak. Jadi itulah harapan Fadel yang terbesar untuk saat ini Bapak. Terima kasih Bapak. Terima kasih Fadel. Lanjut kepada Ade dulu, Ade Suryanto dari Rendang ke-7. Silakan Ade yang tadi sempat sholat ya. Silakan Ade. Di unmute dulu Ade, suaranya nggak kedengaran, di unmute ya. Silakan Ade. Udah bisa? Nggak kedengaran Ade, suaranya hilang. Tidak kedengaran juga. Apa? Phone-nya dilepas Pak. Assalamualaikum. Ya, langsung aja ke komputer dilepas ya head-on-nya. Ya, silakan Ade. Assalamualaikum. Udah kedengaran, Prof? Udah. Silakan. Ya, singkat ya. Ini menyampaikan conclusion ya, Prof? Ya. Iya. Jadi upaya kita dari generasi muda di Minangkabau terutama untuk membangun bisnis, setidaknya ada 4 faktor utama yang kita perjuangkan. Yang pertama, tentu saja kita harus memiliki ada kekuatan produk, yang kedua kekuatan SDM, yang ketiga kekuatan pemasaran, dan keempat adalah kekuatan modal. Umumnya para pengusaha pemula pasti memiliki 2 hal yang bermasalah. Kalau seandainya produknya bagus, SDM-nya berkualitas, kemungkinan pasar dan serapannya bermasalah, kemudian juga sumber modalnya terbatas. Nah, untuk mengatasi hal ini semua memang memang sangat dibutuhkan sekali event-event seperti ini yang mana bisa menjadi konektor antar kita sesama. Bagi kita yang punya produk, yang punya SDM, kita bisa dibantu dengan jaringan pemasaran, kemudian juga bisa berbantu dengan sistem gotong royong atau urun dalam masalah capital dan segala macamnya. Pada intinya adalah untuk membangun bisnis, terutama bisnis kita yang bisa berdampak sosial, ini memang perlu banyak tangan, banyak orang, dan memang perlu dengan semangat dan spirit gotong royong. Itu sih Prof. Kendala kita di K7 dari 4 faktor tadi. 4 faktor tadi yang memang berkendala adalah di masalah yang keempat, seperti masalah capital, Prof. Capital ya. Karena memang untuk spicing the world itu memang perlu energi yang cukup besar gitu sih Prof. Ya, kita dukung insya Allah nanti. Baik Ade, terima kasih. Kita lanjut dulu kepada Dinda Ridwan Tulus. Silakan Dinda, siap-siap nanti KW. Dinda KW. Alhamdulillah, terima kasih Prof. Tambah semangat sampai sore ya. Iya, luar biasa karena menarik topiknya. Ya, silakan. Alhamdulillah. Ya, saya dari Green Tourism Institute mengucapkan terima kasih sekali kepada Bapak-Bapak, Ibu-Ibu semuanya. Alhamdulillah, semenjak kehadiran kita tahun 2000, kita memulainya. Dengan dana sendiri, biaya sendiri, alhamdulillah kita sudah melahirkan tokoh-tokoh pariwisata yang sudah bahkan mendapat penghargaan internasional. Seperti salah satu namanya Nanda Wirawan, yang di Sumbar tidak dikenal orang, tapi karya songketnya sudah mendapat Award of Excellence dari UNESCO. Dan salah satu karyanya malah sekarang ada di Museum Textile of Council Amerika. Begitu juga dengan adik-adik yang kita bina, yang kita didik, yang kita motivasi. Itu kemarin salah satu di pariwisata sudah mendapat penghargaan juga, nomor 1 dunia itu dari European Outdoor Conservation Association. Malah mengalahkan Galapagos lagi. Itu baru dengan usaha kita sendiri. Dan alhamdulillah destinasi yang kita bikin dengan dana sendiri itu sudah seperti yang saya contohkan tadi di Sungai Pinang. Padahal Sungai Pinang itu lokasinya di Mandeh, tapi saya sendiri agak malas mendengar Mandeh karena sekarang dengan
banyaknya hadir tokoh-tokoh hebat, justru Mande sendiri itu udah hilang. Karena waktu kita menggarap pertama, itu justru tamunya 100% justru asing. Bahkan 75% itu pertama kali ke Asia Tenggara, ke Asia. Yang hebatnya, anak di sana cuma tamatan SMP. Alhamdulillah sudah melahirkan banyak sarjana. Saya suka berbisnis di sini bukan apa-apa, karena saya sudah buktikan tanpa ijazah pun tanpa modal bisa. Itu baru ambo seorang Prof. Baak pelawak basamu-samu. Ya, untuk sementara itu saya dulu. Baik, terima kasih Adinda Ridwan. Yang banyak nama Ridwan, tapi yang tulus adalah beliau ya. Baik, lanjut pada Adinda KW, silakan. Dan siap-siap nanti Muhammad Hussein ya. Silakan KW. Ya, terima kasih. Saya cuma yang mengatakan bahwa melakukan kegiatan sekecil apapun pada saat ini sesuai dengan potensi kebutuhan masing-masing adalah suatu kekuatan yang dimana kebermanfaatannya akan terasakan oleh masyarakat minimal lingkungan terkecil. Seperti kita melakukan pendidikan gratis untuk anak TK dan PAUD yang kita biayai dengan saat ini pengembangan ternak itik yang sekitar 600 ekor akan kita sediakan, yang itu adalah konsepnya juga socialpreneur yang kita juga akan membuat program-program lain yang melibatkan masyarakat, bahwa komunitas atau gerakan yang kita sediakan mestinya merupakan solusi bagi kepentingan, bagi kebutuhan masyarakat di lingkungan sekitar. Jadi itu bagian dari gerakan kami, bergerak sama-sama, sama-sama bergerak. Mungkin itu saja dari saya, Pak Fatmi. Ya, terima kasih Adinda KW. Lanjut kepada Muhammad Hussein. Hussein, silakan Adinda Hussein. Siap-siap habis itu ya Mahatma. Silakan Hussein. Jadi terima kasih Pak. Paling untuk di yang terakhir ini, saya cuma pengen nyampein tentang orang-orang baik akan selalu dipertemukan di waktu dan tempat yang tidak pernah terpikirkan. Dan salah satunya ini. Balik lagi Pak, karena kami masih muda-muda, jadi kami mohon support dukungannya. Semoga The Lost Land yang kita lihat tadi atau yang kita pikirkan tadi bisa kita jemput bersama-sama. Tapi tentunya melibatkan seluruh pihak, entah itu dari adat, agama, Cade Pandai, Ninik Mama, alim ulama, Bundo Kanduang, dan tentunya pemuda sebagai Paripaga Nagari dan pemerintah. Bak pepatah Minang, Pak. Bapun tuang suluh sia, bakau peh racun saya batabuang. Palu pangku ada nan kakak, kalangi tuah melambuang. Jadi mungkin cuman itu Pak. Ya, semoga kesempatan kali ini bermanfaat untuk kita semua. Amin, amin. Terima kasih Adinda Hussein. Langsung Adinda Mahatma. Bersiap-siap Fatika nanti ya. Silakan Mahatma. Baik, terima kasih Profesor Fasli Jalal. Ya, mungkin saya lebih cenderungan menangkap ini sebagai sebuah momen ya. Artinya kalau kemudian tadi saya lebih menggarisbawahi pada tata kelola, hari ini SDM kita khususnya di bidang seni budaya itu sangat banyak, dan sekali lagi bagaimana menjalin keterhubungan itu. Karena bagaimanapun Sumatera Barat hari ini tidak hanya dihuni oleh etnis Minang, tapi kita juga sangat heterogen kalau kita berbicara soal Sumatera Barat. Kita mempunyai etnis Melayu, Mentawai, Jawa, Tionghoa gitu. Yang artinya ini keberagaman budaya yang hidup di Sumatera Barat ini bagaimana juga menjalin keterhubungan itu melalui kantong-kantong budaya yang sebetulnya juga bergerak tidak hanya di daerah tingkat 1 tapi juga sampai ke daerah tingkat 2 dan nagari. Bagaimana menjalin keterhubungan ini sehingga nanti kalau di webinar ini ada juga Uda Uni Bapak Ibu di rantau yang kemudian melihat pergerakan itu bagaimana mensupportnya, bagaimana kemudian sesuai dengan konsentrasi masing-masing, apakah ekonomi kerakyatan, apakah sosial budaya, itu melihat sebagai sebuah modal utama gitu. Kalau kemudian Bapak Ibu nanti ke Pariaman, tidak hanya ada Nantumpa, di sana ada Forum Batajau yang menggerakkan lebih dari 600
pelaku seni budaya, bahkan 30 sanggar lebih tergabung dalam forum asosiasi itu. Kalau Bapak Ibu ke Solo ada yang namanya Gubuk Kopi dengan lintas komunalnya. Kalau Bapak Ibu ke Bukit Tinggi ada Tambo, ada Ladang Rupa tadi. Artinya betul-betul kaya Sumatera Barat dengan komunal itu, komunal yang tidak tumbuh sekarang tidak terpusat pada Kota Padang, sehingga bisa kemudian melihat itu sebagai sebuah modal untuk masa depan Provinsi Sumatera Barat. Terima kasih. Terima kasih, Mahatma. Lanjut, Fatika. Siap-siap nanti ribut ya, ribut Anton. Fatika masih bersama kita. Silakan, Fatika. Masih ada Bu Yuli, Fatika? Masih. Silakan. Fatika bisa mendengar kita? Sudah di-unmute Bu Ili, Fatika? Sudah. Silakan, Fatika. Assalamualaikum. Ya, silakan Fatika. Fatika dalam perjalanan nampaknya ya. Masih bisa, tadi sempat kedengaran sebentar? Masih bisa, Fatika? Konektivitas bagaimana, Bu Yuli? Sepertinya kehilangan kontak. Kehilangan kontak. Nanti kita ini kan. Kita lanjut dulu ya. Dinda Ribut, silakan Dinda Ribut Anton. Siap-siap nanti Ridho Nalsa ya. Bagaimana? Masih ada Ribut? Masih ada Ribut, Ili? Itu masih tetapi tidak connect. Oke. Baik, kita lanjut kepada Ridho Nalsa ya. Ya, Ribut ini. Ribut masih ada? Ada, udah. Silakan. Badara. Silakan dulu, Badara. Ya, silakan Ribut. Ya, silakan. Untuk kedepannya, kalau yang saya inginkan dari saudara, kita yang ada tergabung di Zoom ini saling berkomunikasi sampai ke depannya, Pak. Sosial kita atau silaturahmi kita tetap berjalan, bukan hanya sekedar di acara kegiatan ini saja. Terus kita yang ada di sini saling bahu-membahu untuk memajukan produk-produk masing-masing atau komunitas-komunitas masing-masing untuk bisa lebih dikenal lagi di Sumatera Barat, diutamakan, Pak. Baik, terima kasih Ribut. Kita lanjut, ya, Ridho, masih ada Ridho? Ya, silakan Ridho. Baik, terima kasih Prof untuk closing dari saya sore ini. Pengen saya pesan untuk teman-teman, adik-adik yang ingin memulai di bisnis, jangan ragu untuk memulai, karena kita nggak tahu di langkah keberapa akhirnya kita akan berhasil. Ya, banyak pebisnis yang udah sukses sekarang juga mungkin nggak tiba-tiba dalam satu kali lompatan langsung sukses, tapi dalam beberapa kali jatuh bangun itu nanti akan kita bisa tahu, bisa akhirnya berada di posisi akhirnya kita akan sukses ya. Jadi jangan ragu untuk memulai. Kalau untuk mau jualan atau apa, mulai aja dulu. Jadi nggak usah mikir gimana sambil jalan, tapi tetap terus belajar, tetap terus kita kreasikan, meningkatkan kreativitas, dan yang paling penting juga seperti yang teman-teman udah bilang tadi, kolaborasi itu paling penting untuk kita bisa membangkitkan juga ekonomi di Sumbar, karena kan kolaborasi antara ranah dan rantau ini sangat penting gitu. Jadi kalau di teman-teman di ranah atau saudara-saudara kita di Sumbar sendiri mengkreasikan produk apapun ataupun kreasi apapun, kita harus kolaborasi. Jadi teman-teman yang di rantau pun juga bisa sebagai, ya contoh misal kalau dalam jualan kita bisa sebagai reseller, atau misalnya ada kerjasama lain seperti yang kayak saya di Bogor tapi saya bisa kerjasama dengan teman di kebab darah yang punya kebab darah gitu. Jadi nggak ada menutup kemungkinan untuk kerjasama itu juga lintas kota, lintas ranah rantau, itu nggak ada tertutup kemungkinan gitu. Jadi yang penting kita terus maju terus, berkreasi terus, dan saling berkolaborasi, saling bersinergi untuk
Minang yang lebih maju lagi. Sekian, terima kasih Prof. Terima kasih banyak Ridho. Lanjut aja kepada Yan ya, Valiantus. Silakan Yan. Baik, terima kasih kesempatannya Pak. Kalau dari Yan sendiri, dilihat kita bisa melihat di sini bahwasanya estafet Minang ini memang nggak ada habisnya Pak. Ada aja terus gitu. Bangga juga kita sebagai pemuda Minang gitu. Kemudian tugas kita gimana estafet ini terus ada penerusnya Pak. Jadi junior-junior kita di kampus atau adik-adik kita yang masih di ranah gimana terus terinspirasi untuk bisa seperti senior-seniornya Pak. Salah satunya masing-masing kita mungkin bisa berkolaborasi juga atau masing-masing membuat program yang konstruktif bagi ranahnya Pak. Mungkin itu dari Yan. Hidup terus pemuda Minang Pak. Terima kasih. Hidup pemuda Minang. Terima kasih Yan. Dan Prof. Helmi. Dan nanti ditutup oleh Edi. Sebelum Fatika Prof. interupsi Prof. Iya. Fatika. Halo. Iya. Fatika Oktana sudah ada Pak. Oh udah, silakan. Silakan Fatika. Tadi sempat hilang ya. Silakan Fatika. Ya, sudah. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Fatika. Jelek tadi dalam perjalanan, Pak. Iya. Jadi yang pastinya untuk depannya dalam posisi pandemi sekarang ini, Encore School of Art tidak bisa menjalankan kegiatan karena kita berhubungan dengan sekolah diliburkan. Dan semoga pandemi ini cepat berakhir, aktivitas kami berjalan lagi, banyak bisa 5 instruktur membuka lebih besar lapangan kerja buat mereka, bisa berprestasi lebih lagi. 2019 kita menang kejurda dalam marching band, dan semoga tahun-tahun berikutnya selesai pandemi ini kita lebih baik lagi untuk di bidang pendidikan senior sekolah ini. Terima kasih segitu Pak. Terima kasih. Terima kasih. Prof, interupsi sebentar Prof. Ya, halo. Silakan. Interupsi sebentar. Ini kebetulan saya mohon doa semuanya, Bapak Ibu semuanya. Saya akan meluncing sebuah buku dengan judul Menjadi Tour Designer yang Tulus. Karena insya Allah ini buku ini akan sangat bermanfaat untuk sekolah-sekolah kita di Indonesia. Karena salah satu kelemahan kepariwisataan Indonesia, khususnya di dunia tour operator, travel, dan biro perjalanan wisata, tidak banyak yang bisa mendesain tour tersebut. Jadi saya mohon doa dan support dari Bapak-Bapak Ibu semua. Insya Allah. Amin. Amin. Mohon maaf ya Prof ya. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan launching buku dan bukunya nanti laris manis di pasar ya. Prof. Helmi, silakan. Baik, terima kasih. Udah Prof. Fasli Jalal, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Dari semua presentasi narasumber tadi, yang menarik adalah bahwa ada keinginan dan kemampuan mengidentifikasi apa masalah dan kebutuhan masyarakat atau konsumen. Karena apapun, apakah itu bisnis produk atau bisnis jasa dan sebagainya, akan berangkat dari situ. Nah, itu salah satu kunci hal gitu. Ketika kita ingin starting dengan bisnis kita, maka identifikasilah masalahnya dengan jernih dan jelas, apa yang jadi kebutuhan konsumen terhadap barang dan jasa di situ, itu yang kita respon. Kalau kita lakukan seperti itu, maka apa yang dikatakan oleh Bu Ati tadi bahwa kreativitas dan inovasi yang dibawa ke dalam penyelesaian masalah akan punya nilai komersial. Nah, nilai komersial ada kaitannya dengan sustainability, keberlanjutan ya. Ketika solusi masalah yang kita tawarkan melalui bisnis kita itu ketemu dengan nilai komersialnya, maka bisnis itu akan berkelanjutan. Itu yang menjadi intisari dari apa yang sudah disampaikan oleh para narasumber tadi. Nah, oleh sebab itu,
jangan pernah menyerah, karena di balik kesulitan selalu ada kemudahan. 3 hal yang saya usulkan tadi itu akan menyambungkan apa yang terserak selama ini sebentuk platform social conglomeration. Kalau itu bisa kita wujudkan, proses produksi barang dan jasa tetap berlangsung secara independen tanpa ada intervensi gitu. Dan mereka dibina dari sisi inovasi, dari sisi kapasitas, dan nanti disediakan permodalan untuk scaling up melalui social trust fund. Tapi platform ini berfungsi membawanya ke tingkat pasar yang lebih luas, nasional dan internasional, mengglobal di situ. Jadi menurut saya, orang Minang ini secara historis sudah mengglobal. Oleh sebab itu, maka mission kita sekarang adalah bagaimana mengembalikan itu. Kita mengglobal dengan kreativitas berbasis sosial budaya kita. Nah, itu sudah dibuktikan oleh para narasumber. Valiantus sudah punya 45 gerai di seluruh Indonesia. Tinggal Valiantus memikirkan nanti buka di ASEAN dulu gitu kan. Cari teman-temannya yang lulusan perguruan tinggi dari negara ASEAN, mulai buka joint business di situ. Nanti mulai masuk ke belahan dunia yang lain. Anak muda pengusaha Minang akan mampu menembus jejaring global itu. Kita yakin untuk itu, insya Allah. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Adinda Edi, silakan. Terima kasih, Dafas. Saya kira mendengar apa yang telah diuraikan oleh teman-teman yang muda tadi, kemudian juga resume dari Profesor Helmi dan Bu Nurbiati Sebakat. Saya kira, dan Pak Surya Triantanto tadi dan beberapa teman yang lain, saya kira tidak ada alasan kita untuk pesimis melihat perkembangan Minangkabau ke depan. Saya justru merasa muda kembali dan merasa sangat optimis bahwa ada orang-orang yang memang bergerak dan bekerja untuk kemajuan masyarakat dan masyarakat Sumatera Barat. Dan saya kira masih banyak yang lain, karena dari beberapa proses 2 minggu ini, persiapan ini, ternyata ada beberapa yang justru ditemukan kembali, ada di lapangan yang mungkin saya kira akan suatu saat juga akan kita munculkan. Mudah-mudahan masih ada kesempatan lain, karena saya kira cukup banyak ya anak-anak muda yang bekerja dengan tulus dan ikhlas dan untuk kepentingan bersama yang seperti yang terjadi pada yang kita dengar hari ini. Terima kasih semua kepada teman-teman ya yang sudah menjadi narasumber. Semoga sukses dan bisa menjadi lebih baik ke depannya. Ya, nanti Pak Dafas. Baik, terima kasih Edi. Akhirnya kita tutup dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Dari saya pribadi hanya satu kata saja. Aku bangga jadi orang Minangkabau. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Prof.